Ikut. Sudah ada tukang. Suruh kalian memvideokan itu orang ini ya, geolistrik ya. Jaringan tidak bagus, teman-teman. Jaringan tidak bagus ya. Jaringan gue nge-lag kan? Itu kan dia lagi tidak sedang baik-baik saja. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang hak untuk disembah, yang pantas untuk diibadahi, Allah Azza wa Jalla. Salam serta taslim senantiasa tercurahkan kepada beliau yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang diutus oleh pencipta langit dan bumi untuk mengajarkan manusia mengetahui perbedaan antara roh yang berasal dari pencipta langit dan bumi dan roh yang berasal dari iblis. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, siang ini kita masuk ke tema baru, Roh Kudus atau Roh Jahat. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita semua bagaimana Allah mengutus Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau Rasulullah yang tidak mengetahui apa yang ada sebelum beliau, yaitu ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam berupa Torah, dan juga ketetapan yang datang kepada Nabi Daud berupa Zabur, dan juga yang datang kepada Nabi Isa alaihi salam berupa hikmat Injil. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quranul Karim melalui perantaraan Roh Kudus. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqa yuthabbital ladina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada dunia, Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Al-Quranul Karim sebagai cakupan dinul Islam, sehingga ada penyamar, penganut ajaran aneh yang kemana-mana merubah diri, merubah pakaian, masuk ke cangkang demi untuk menggait banyak pengikut.
Mereka menghalalkan segala macam cara. Mereka melakukan propaganda, termasuk adu domba, untuk supaya mereka bisa memperoleh pengikut yang banyak. Sehingga Pneumahotheos pun berubah menjadi Roh Kudus. Inilah ajaran Dompalak Kardoba yang mencoba untuk melakukan tipuan kepada dunia, yang kategori Quran menyebutnya sebagai pembuat kerusakan di atas muka bumi. Tidak ada Roh Kudus pada mereka. Mereka bawa-bawa kata Roh Kudus untuk menipu manusia. Padahal di dalam kitabnya yang ada hanyalah Pneumahotheos, yang kalau di Indonesia kan bisa diartikan hantu suci atau roh yang murni. Itu yang ada, yang seharusnya. Tetapi karena lagi-lagi diajarkan dalam konsep keyakinannya untuk bisa mengelabui, bisa berpura-pura, maka mereka pun mengambil kata Roh Kudus dari Quran untuk menutupi identitas hantu suci yang mereka sembah. Untuk itu, saya sebagai Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia mengundang teman-teman Kristen, para penyembah Pneumahotheos untuk hadir di sini. Aku ingin menyadarkan kalian supaya kalian itu jangan ego di dalam beragama, jangan membinasakan diri kalian sendiri. Ketika kalian sudah paham bahwa di Kristen itu tak ada Roh Kudus, yang ada Pneumahotheos, kalau di Indonesia kan hantu suci atau roh murni. Karena kalau Roh Kudus memang itu tidak mungkin Roh Kudus itu mengajak manusia untuk meninggalkan dan membatalkan, bahkan mengharamkan hukum Tuhan. Itu mustahil terjadi. Bagaimana Roh Kudus menghapus atau membatalkan atau menghilangkan hukum yang didatangkannya sendiri kepada para nabi. Nah, ini dia adanya penyamar masuk ke tubuh ajaran monoteisme, sehingga Roh HaKodes mereka artikan sebagai Tuhan, Roh Kudus mereka artikan sebagai Tuhan. Kita coba untuk menyadarkan mereka. Mudah-mudahan mereka bisa kembali kepada produk mesin awal, yaitu menyembah hanya kepada pencipta langit dan bumi, bukan menyembah kepada hantu suci. Sudah hantu suci lagi. Mana ada hantu suci? Kita naikkan satu-satu. Silakan teman-teman non-muslim naik diskusi pelan-pelan. Semangat siang. Halo Mas Widi, Rep NM Dimas. Halo. Halo Mas Widi. Halo. Katolik Protestan penyembah hantu suci atau apa ini? Halo. Halo. Gak percaya diri dia, teman-teman. Ah, ini orang yang diusir hakim yang adil datang. Ahli apa Bang Juma? Udah diusir. Hakim yang adil sekarang diterima oleh hantu suci. Ayo, silakan buka kamera. Selamat siang Bang Juma. Siang juga, siang. Ya, mari kita senyum dulu Bang Juma. Senyum, senyum, senyum. Senyum lagi kita.
Gitu. Gimana kabar Bang Juma? Sehat-sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Puji Tuhan. Iya. Belum mendapat Roh Kudus ya? Justru ini yang kita akan bahas, apakah yang ada di Kristen ini hantu, roh hantu atau Roh Kudus? Ya. Silakan. Oke ya Bang Juma. Jadi roh itu Roh Kudus ya. Yang kita sembah itu adalah roh. Ya toh. Dalam Yohanes 4 ya toh. Dalam Yohanes 4 ayat 24 itu Allah itu adalah roh. Maka kalau kita menyembah Allah harus menyembah dalam bentuk roh dan kebenaran. Itu dalam Alkitab Bang Juma ya. Dalam Alkitab Tidak. saya ya. Saya tidak tahu di Alkitabnya Al-Qur'annya Bang Juma. Jadi sekali lagi Yohanes 4 ayat 24. Ya. Kalau kita menyembah Allah berarti harus menyembah roh dan kebenaran. Itu. Jadi kalau roh ya, roh yang berasal yang adalah Allah itu adalah roh kebenaran. Bukan roh jahat ya. Roh kebenaran untuk menyelamatkan umat manusia. Bukan mau mencelakakan manusia, bukan. Itu Bang Juma, itu roh ya. Oke. Itu. Saya Silakan tanggapi Bang dulu. Juma. Hanya itu Ya. aja prolog saya Bang Juma. Oke, kalau di Islam, roh itu makhluk imaterial yang digunakan oleh pencipta untuk menghidupkan makhluk biologis. Itu roh. Dalam bahasa Inggrisnya spirit. Nah, kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus, itu beda. Beda roh, beda Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu gelar. Roh Kudus itu gelar kepada salah satu malaikat Tuhan yang diutus ke atas muka bumi sebagai penyampai firman. Dalam Al-Quran, seperti di mukadimah tadi saya menjelaskan, menguraikan bahwa dalam Al-Quran Roh Kudus itu adalah utusan Tuhan yang datang kepada para nabi yang tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang dia terima dari Tuhan, itulah yang beliau sampaikan kepada para nabi. Jadi mereka para nabi ini menerima pemberitaan dari langit melalui Roh Kudus. Roh Kudus ini gelar, bukan nama, tapi gelar. Nah, contoh di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102, di situ dikatakan, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dialah Roh Kudus yang telah membawa Al-Quran kepadamu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Jadi dalam Al-Quran Roh Kudus itu nyata ada, dituliskan, memang ada, benar-benar ada. Nah, sedangkan di Kristen itu saya tidak pernah menemukan ada kata Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru. Kalau Ruach HaKodes itu ada di kitabnya orang Yahudi, itu merujuk kepada angin atau sama malaikat juga. Nah, kembali kepada kajian ini. Di Kristen itu kalau kita lihat, kata Roh Kudus yang mereka terjemahkan di kitab mereka itu berasal dari kata pneumahotheos. Pneuma itu bisa diartikan roh, bisa juga diartikan hantu. Nah, sedangkan yang disembah oleh orang Kristen ketika berbicara sembahan mereka adalah roh, berarti saudara Kristen telah jujur kalau selama ini mereka menyembah makhluk, karena roh itu makhluk. Apesnya bukan di situ. Naasnya bukan di situ. Tapi naasnya adalah ketika Paulus mengatakan dalam Galatia 5 nomor 18, jika engkau memberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Tuhan. Kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya bahwa ini adalah fakta yang ada di atas kertas, tepatnya dalam Bible, surat Paulus, bahwa ternyata Kristen ini dipimpin
oleh roh, di mana roh ini justru membawa mereka jauh dari hukum Tuhan. Pada kesimpulannya, jika roh yang membawa manusia tidak tunduk kepada hukum Tuhan, itu adalah roh setan atau roh iblis. Jadi kesimpulannya, apa yang saudara Kristen katakan Roh Kudus yang mereka sembah pada hari Minggu itu sebenarnya bukan Roh Kudus, tetapi roh yang menghantarkan mereka menjauh dari perkataan-perkataan mulia dari Tuhan, alias sibilisisis. Demikian. Oke, Bang Juma. Terima kasih, Bang Juma. Saya angkat 2 Korintus 3 ayat 17, Bang Juma ya. Ya. 2 Korintus 3 ayat 17, di mana dia berkata begini, Bang Juma ya. Sebab Tuhan adalah roh. Ya, Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya. Karena apa? Ini sudah menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Indonesia merdeka itu berkat apa? Berkat anugerah dari Tuhan kan. Ya, Tuhan itu adalah roh. Itu 2 Korintus 3 ayat 17. Sangat jelas dia bilang begitu. Tuhan adalah roh. Ya. Itu Bang Juma. Makanya kalau Bang Juma mengatakan orang Kristen menyembah roh roh jahat katanya lah gitu ya. No, Bang Juma. Kami itu menyembah roh Allah. Roh Tuhan. Itu dalam Alkitab sangat jelas. Ya toh. Jikalau kamu menyembah Allah adalah roh, kalau kamu mau menyembah Dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu kata dia. Yohanes 4 ayat 24. Jadi kalau Bang Juma mengatakan orang Kristen menyembah roh jahat, tidak Bang Juma. Tidak. Yesus sudah mengusir semua setan-setan. Menyembuhkan semua orang-orang yang sakit karena setan. Ya, itu Yesus. Dia menyelamatkan orang-orang yang terbelenggu karena setan. Menyelamatkan itu semua. Ya, banyak di dalam Alkitab itu mengatakan Yesus menyembuhkan orang yang sudah 10 tahun terbelenggu oleh setan. Dia bisa sembuh. Dia usir semua itu setan-setan itu. Makanya orang Kristen itu berada dalam hidupnya hanya dikuasai oleh Allah. Dan kepada Allah saja kami menyembah. Karena Allah itu adalah roh. Ya. Allah itu adalah roh. Makanya kami menyembah Dia dalam bentuk roh. Bukan roh setan, bukan. Ya. Beda kalau di Bang Juma. Ya. Kalau Bang Juma beda. Dalam Al-Quran mengatakan jin masuk Islam. Bahkan Nabi pun ya. Nabi ketika dia Baginda Aisyah bertanya, apakah Muhammad juga ada jin pendamping? Jawab apa? Baginda Rasul mengatakan begini, ya, aku punya jin pendamping. Artinya apa? Setiap umat Muslim ada jin pendamping. Bang Juma juga ada jin pendamping. Kalau ikuti apa yang disampaikan oleh Nabi, setiap umat Muslim didampingi oleh jin. Ya, setiap. Makanya di surah Maryam ayat 71 dia bilang begini, setiap kalian akan mendatangi neraka. Itu Maryam 71. Setiap kalian akan mendatangi neraka. Tetapi kalau Yesus berkata, barang siapa mengikuti aku, itu kata Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal, memiliki kerajaan surga. Tetapi kalau Islam beda, bertolak belakang. Yesus mengajak semua manusia masuk surga. Tetapi
di dalam Al-Quran mengatakan semua orang mendatangi neraka. Ya, semua orang loh mendatangi neraka. Artinya, bagi yang beriman pada Al-Quran, itu tidak ada yang masuk surga. Karena semua masuk neraka, mendatangi neraka. Ya, itu ajaran dalam Al-Qurannya. Ya, sekali lagi Bang Juma, Yesus datang ke dunia ini untuk mengajak manusia masuk surga, bukan mendatangi neraka. Dia mengajak kita semua untuk masuk kerajaan surga. Makanya harus mengikuti segala perintahnya, mengikuti segala ajarannya. Ya, makanya di dalam 6 rukun iman, ya, Injil. Beriman situ. Kenapa? Karena apa? Kenapa Allah menyuruh Bang Juma beriman pada kitab-kitab itu? Karena di dalamnya ada cahaya dan jalan, ada petunjuk. Yesus berkata, akulah jalan. Ya toh? Siapa yang mengikuti aku, dia akan masuk ke dalam surga. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu kata Yesus. Artinya dia jalan. Bang Juma sudah dikasih tahu, ini loh jalan menuju surga. Tapi Bang Juma nggak mau. Udah. Ini loh terang, supaya Bang Juma tidak ada masuk dalam kegelapan. Tapi Bang Juma nggak tahu, nggak mau itu. Udah. Bacalah, kata Allah. Bacalah. Baca apa Bang Juma? Baca kitab-kitab sebelumnya, supaya memperoleh cahaya dan petunjuk. Ya. Al-Alaq ayat 1. Bacalah Bang Juma. Udah. Panjang Karena kali. di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Al-Maidah 46. Panjang itu Bang kali. Juma. Ajaran Allah itu sangat jelas. Panjang kali. Oke. Silakan, Bang. Kembali ke tema. Anda melanglang buana kemana-mana nggak di tema. Di dalam Roma, di dalam Galatia, banyak data di dalam kitab saudara. Misalnya di Galatia 5 nomor 18. Jika engkau memberikan dirimu dipimpin oleh Roh, maka apa katanya di sana? Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Pertanyaan saya, roh apa yang mendatangi Kristen sehingga Kristen tidak hidup di bawah hukum Tuhan? Jawab. Galatia berapa Bang Juma? Saya buka dulu ayatnya. Galatia 5 ya. Galatia 5 18. Kita bacakanlah Bang Juma. Ya. Nomor 18 ya. Iya. Ya. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di dalam hukum Taurat. Nah, Ya. roh apa itu? Di dalam hukum Taurat. Jadi, Iya, roh apa yang membuat manusia tidak hidup di bawah hukum Taurat? Hukum Tuhan. Roh apa? ya, Ya. ini ya. Kita baca dari atas saja Bang Juma, biar jelas. Baca. Jadi, baca dari atas. Baca satu. Iya, Boleh baca kan, satu toh? kampus. Boleh. Boleh. Nah, ini hidup menurut daging. Ini ya. Hidup menurut daging atau roh. Ya, Iya. kita pilih ya. Hamba nih. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, Iya. maka tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, ingat loh Bang Juma, roh itu adalah Allah. Ya toh, ingat. Terus ya. siapa yang mau Sebab keinginan daging, dengar dulu. Sebab Ya. keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Roh itu kan Allah toh. Dalam Yohanes 4 ayat 24. Gitu. Jadi kalau manusia daging, ini kan manusia ya. Kalau keinginan manusia bertentangan dengan Bung, keinginan Allah, justru berarti- orang Kristen
sabar Ya, dulu, sabar dulu. Justru orang Kristen itu mengikuti keinginan daging. Semua yang mau mereka makan, mereka makan. Semua yang haram-haram dimakan semua. Karena mereka mengingini keinginan daging. Ini cara trik Ya, setan. rakus orang Kristen Menipu. dipanggil, Nah, rakus. rakus. Berarti kebalik dari pernyataan Paulus dengan fakta di lapangan. Nah, kembali. Kalau roh Tuhan itu kan jangan makan ini, jangan makan itu, Ya, jangan makan ini, lanjut, jangan Bang makan Jumaya. itu. Itu roh Jadi Tuhan. ingat loh, Itu Bang roh Tuhan. Sabar Jumaya. dulu. Sabar dulu. Roh Sabar itu dulu. adalah Allah kan toh. Jadi Itu menurut saudara. kalau Itu menurut ya, saudara. Itu menurut saudara. Justru ini yang kita bahas. Karena Tuhan yang pencipta langit dan bumi itu bukan roh. Bukan roh. Pencipta langit dan bumi itu bukan roh. Nah, sekarang ketika Anda membaca bahwa di dalam Yohanes 4:24 itu dikatakan Allah itu adalah, di situ bukan Allah, di situ Theos, dewa. Dewa itu roh. Dewa memang roh. Itu enggak dipungkiri. Kalian menyembunyikan identitas dewa yang kalian sembah itu dengan sebutan Allah. Oke? Nah, pertanyaan saya, Anda harus jujur di sini. Roh apa yang memimpin Kristen sampai Kristen itu tidak hidup di bawah hukum Tuhan? Roh apa itu kira-kira? Coba dijawab. ya, itu kan tadi saya baca di Galatia 5 tadi toh. Jadi ini saya baca ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Ya, roh itu adalah Terus Allah. kenapa semua- Hiduplah dalam Allah. Ya, Dengar terus dulu. kenapa semua yang Maka diharamkan kamu- dimakan? Kalau hidup dalam roh yang Mengarah maksudnya orang orang Kristen ini rakus Bang Juma. Jadi semua Iya, dimakan. justru itu. Berarti justru terbalik. Tidak sesuai dengan data di Bible. Faktanya di lapangan semua dimakan. Biar kaki meja pun dimakan. Jadi itu tidak akan menolong, Bung. Sekarang masuk aja ke intinya. Roh apa yang diikuti Kristen sampai Kristen ini tidak hidup di bawah hukum Tuhan? Roh apa itu? Yang diikuti oleh orang Kristen itu adalah roh Allah. Roh yang adalah Allah tadi toh. Kalau roh Tuhan itu kan mengajarkan taat kepada hukum Tuhan. Ini mengajarkan Nah, iya, memang. meninggalkan hukum Tuhan. Nah, terus kenapa kalian dipimpin roh yang meninggalkan hukum Tuhan? Babi dimakan. Ayo, roh apa yang mengajak manusia gini, memakan Bang, apa saya yang diharamkan jelaskan Tuhan? Roh apa? Jadi- Kita dulu, Bang. Roh yang apa? kami ikuti itu adalah Roh apa? Roh apa? ya. Roh apa? Roh yang kami ikuti itu adalah roh Allah. Adalah Ya toh. kalau roh Tuhan Roh kenapa? Allah yang adalah Allah. Kenapa? Ya. Makanya Kenapa di Anda Galatia 5 mengharapkan- ayat 16, dengar dulu Bang Juma. Iya. Ya. Ya, dengar dulu. Dengar. Nanti itu lain, nanti haram dan halal itu nanti Oh, kita ya. bahas ya. Nanti kita bahas. Jadi di Galatia 5 ayat 16 di situ masuk gini. Maksudku ialah hiduplah dalam roh. Ya toh. Kamu Ingat, tidak ada- kamu roh tidak itu adalah akan- Allah. Maksudku kamu tidak adalah akan- hiduplah dalam Allah. Ya. Ya, toh. Hidup menurut kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah Oke. dalam Allah. Oke, kamu tidak akan mengikuti keinginan Tidak daging, menuruti betul? keinginan daging toh. Nah, sekarang artinya yang mau makan bertolak babi- belakang. Dengar dulu Bang Juma. Bertolak belakang dengan jangan ke situ dulu ya. Makan babi itu keinginan daging atau Santai, keinginan santai. roh? Jadi Makan babi keinginan daging atau keinginan roh? Nanti kita jelaskan. Nanti saya jelaskan tentang haram dan halal. Boleh? Bukan. Boleh ya? Bukan. Boleh nggak? Makan babi itu, Iya, makan babi itu tentang keinginan haram dan daging. halal itu nanti kita bahas setelah ini. Makan babi. Boleh nggak? Makan babi itu keinginan Boleh daging nggak? atau keinginan roh? Haram dan halal kita bahas setelah ini. Jangan dijadikan satu, Bang. Keinginan Jangan dijadikan keinginan satu. daging, dalilnya Gitu. kan maksudku adalah Jangan dijadikan satu. kata Paulus. Kata Paulus, maksudku adalah Ya. hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Maka Oleh kamu roh, tidak oleh akan Allah kan, menuruti toh? Nah, kalau hidup dalam roh Allah, kalau hidup dalam roh Allah katanya, maka
kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau roh Allah, ya kan? Ya. Nah sekarang makan Keinginan babi manusia itu, kan toh. oke, makan babi itu keinginan daging atau keinginan roh? Ya. Jadi gini Bang Juma. Ini ayat ini Gitu. Rasul Paulus mau menegaskan bahwa dan Bang Juma ya. Mau menegaskan hanya hidup dalam Allah, hanya hidup dalam roh. Kalau hidup dalam Allah Dengar dulu. tidak mengikuti saya keinginan paham daging. maksudnya Bang Juma. Makan babi keinginan daging atau keinginan kenapa roh? orang Kristen ini makan babi kan begitu toh? Karena Saya mengikuti paham. roh Allah atau karena mengikuti keinginan daging? Enggak, maksud Orang saya Kristen- begini. orang Coba Kristen kita makan pisahkan babi dulu. karena mengikuti roh Allah atau mengikuti roh jahat, roh iblis. Ayo, Jadi, kalau pertanyaan Bang Juma, apakah orang Kristen mengikuti roh jahat atau roh Allah? Maka Sampai dia jawabnya mau makan kami daging babi. mengikuti roh Allah. oke. Di mana roh Allah mengajarkan makan babi? Bukankah makan babi itu keinginan Ya. daging? Baca di Kejadian Bang Juma ya. Iyalah, Mak. Ya. Kita baca di Kejadian bahwa Iyalah, Mak. Allah menciptakan semuanya, baik yang di udara mulai. maupun di laut, di darat maupun di dalam tanah. Itu adalah menjadi makananmu Bang Juma. Walah, Mak. Itu Wah. semua Allah menciptakan Iya, langit sama. ya toh. Sama ketika Burung Tuhan di mengatakan udara. Dengar, sama burung di udara. Iya, tahu, aku hafal itu. Yang melata, sama ketika yang sama merayap di bumi sama maupun di ketika dalam Tuhan air. mengatakan kepada Itulah Adam, yang menjadi makananmu. semua apa yang ada di taman ini boleh kumakan kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Sama, semua yang diciptakan itu baik kecuali babi, jangan kau makan. Kan ada pengecualian. Di Muhammad 11:7, jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Nah sekarang, Nggak ada. loh kok nggak ada? Kok tidak ada? Gimana sih? Jadi Bentar, Bang Juma. Kita lihat di kejadiannya. sampai di Kejadian sini, 1, Bang Juma, ya. sampai di sini Anda belum membuktikan kalau yang Anda ikuti adalah roh Tuhan, yang Anda ikuti adalah roh jahat. Oh, roh Tuhan Bang Juma, kami menyembah roh Allah. Kalau roh Allah Dalam yang Anda Alkitab, sembah, kalau roh Tuhan yang saya Anda sudah sembah, tunjukkan. dengar dulu. Kalau roh Tuhan yang Anda sembah, kenapa Anda tidak tunduk kepada hukum Tuhan? Kan kejadian, dengar, kejadian 1, ya, kejadian Kenapa 1. ke kitabnya orang? Nggak usah, di kitabmu aja, bos. Kenapa lari ke situ jadi Ini kitab tameng? lain, ini Alkitab. Oh, nggak Jadi boleh. segala yang ada di udara, di bawah bumi, di atas Oh, Mama, bumi, di laut, Terus jangan makan babi itu melata, kata siapa? merayap. Jangan makan babi. Ya Jangan toh, makan babi itu kata semua siapa? adalah menjadi Iya, makananmu. derita lo. Perintah jangan makan babi itu siapa? Semua menjadi makananmu. Perintah jangan makan babi itu siapa? Garuk kepala dia. Perintah jangan makan Jadi babi gini, itu perintah Pak siapa? Juma. Makanya, Mama. makanya gini. Ya, itu kan hukumnya Musa toh, hukumnya Musa tadi. Iya, Dilarang kalau makan kamu babi hidup- dan dilarang kalau makan kamu unta hidup- ya toh. Ada dua. di Kalau binatang. kamu Ya toh. kamu hidup di bawah hukum Tuhan, kamu tidak mungkin kemudian di waktu yang sama kamu juga melanggar hukum Tuhan. Bila kau Ya. berikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kau tidak akan hidup di bawah hukum Tuhan. Roh apa ini? Roh apa? Jadi di jadi, dalam kok hukum jadi? Musa, ya Kok jadi? dilarang dalam kitab Musa ya, dalam kitab Musa dilarang makan. Ada dua binatang yang dilarang. Ada dua, Alamak. babi dan unta. Tidak boleh dimakan. Oh, Mama, Ya toh. Imamat 11 ayat 4. Ya toh. Oh, Dilarang bodoh. makan unta, dilarang makan babi. Ya toh. Tetapi di Kejadian, kitab Kejadian, dia mengatakan semua yang aku ciptakan ini
menjadi makananmu. Itulah dasarnya sehingga orang Kristen boleh makan babi. Karena semua Ya. diciptakan oleh Allah untuk Pertanyaan saya, manusia. pertanyaan begitu. saya, Nah, roh apa yang memimpin Kristen sampai Kristen tidak hidup di bawah hukum Tuhan? kan roh Allah itu abangku. Nah, kalau Jadi roh Tuhan yang kan roh yang dianu oleh orang Kristen itu adalah roh yang adalah Allah itu. bagaimana ceritanya roh Tuhan mengajarkan Anda meninggalkan hukum Tuhan? Itu hukum Musa itu. Lah. Gimana tuh? Jadi Gimana itu tuh? Bang Juma. Kalau Bang gimana? Juma, ya kalau Bang Juma mengatakan kenapa orang Kristen makan babi, dasarnya adalah di kitab Kejadian 1 ya. Nah, bahwa Allah menciptakan semuanya ini untuk manusia menjadi makananmu, itu dasarnya. Ya toh, dasarnya adalah Alkitab. Ya toh. Itu untuk Karena Adam itu atau- adalah suatu penggenapan dari hukum Taurat. Itu untuk Adam atau untuk siapa? Itu untuk semua manusia. Oh, pelintir Tapi lagi Bang Juma kitabnya kan Yahudi. gak mau tuh. Pelintir lagi kitabnya Yahudi. Itu hanya untuk Adam, bukan untuk seluruh manusia. Gitu loh. Jadi Kembali kepada kitab tema kita. Kejadian itu Kalau kan untuk semua manusia toh. kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat, hukum Tuhan. Ya, ini roh apa ini yang memimpin Kristen tidak tunduk kepada hukum Tuhan? Sudah, saya bilang tuh orang apa? Kristen itu dipimpini oleh roh Allah, bukan roh Ya jahat. itu klaim. Boleh saja Anda mengatakan roh Allah boleh. Sedangkan roh Allah saja Iya. itu salah. Yang Artinya benar di jangan situ bertanya adalah lagi Bang Juma, jangan bertanya lagi karena saya sudah artinya jawab. di sana ketika Anda berbicara dengan jujur, roh Allah Anda bilang sebenarnya itu adalah roh Theos. Roh Theos itu artinya dewa, berarti roh dewa kan? Harus Anda akui itu. Kalau berbicara mengenai Theos berarti Yunani. Berarti roh yang disembah oleh orang-orang Yunani sehingga menghantarkan kalian meninggalkan hukum Yahudi. Jadi roh yang memimpin Anda adalah roh Yunani yang mengajak kalian meninggalkan ajaran Yahudi. Makanya sekarang Anda jadi Kristen. Menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu. Itu semua roh yang memimpin kalian di gereja, bukan lagi Tuhan. Begitu. Gak apa-apa, Bang. Jadi Oke. ya Bang Juma, nggak apa-apa. Saya kira Pemahamannya cukup. Bang Juma begitu nggak apa-apa. Tetapi saya kira cukup. Bang Juma, ya. Ya. Tetapi ya di dalam Kristen itu tidak seperti itu Bang Juma. Oh, Yang kami faktanya begitu ikuti kok. adalah roh Allah. Gitu. Oh, dari Allah Allah. yang memimpin kami. Gitu. Bukan roh jahat yang memimpin kami, tapi Oh, Mama, roh Allah. Kalau Roh roh- Kudus. Oh, Ya. mama apa lagi? Itu jawabannya. Oke. Silakan dengan jawaban saudara. Kita naikkan yang lain. Ya. Makasih saudara Lesius. Thank you atas bergabungnya di sini. Oke. Siapa lagi? Biar kita sadarkan, biar kita pahamkan kalian. Siapakah roh yang menghantarkan kalian ke gereja? Percaya kepada pendeta, di mana pendeta tidak dikenal oleh Yesus. Percaya kepada pastor, di mana pastor ini tidak dikenal dalam ajaran Yesus. Pastor pendeta itu siapa itu di dalam ajaran Yesus? Yesus ketahui. Itu tokoh-tokoh baru itu dalam agama. Kalau orang Yesus dan teman-temannya kenalnya Rabi, Rabam, Maran, itu yang mereka kenal. Kalian ini rada-rada aneh. Silakan saudara-saudara non-muslim yang mau belajar bahwa selama ini kalian itu dipimpin roh apa sampai ke gereja, nyembah anak orang. Itu roh apa sebenarnya? Makan babi. Itu roh apa yang memimpin kalian? Roh Kudus itu hanya tameng doang, hanya ambil dari Al-Quran. Roh Kudus itu tidak ada di Kristen. Saatnya kalian paham benar, saudaraku Kristen yang aku cintai. Mulai sekarang kalian harus paham, di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Saya ulang lagi, di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Kata Roh Kudus itu hanya diambil dari Al-Quran.
Roh Kudus hanya diambil dari Al-Quran, tidak ada di Bible. Nanti di Indonesia baru kalian mengenal kata Roh Kudus itu. Kalian harus belajar dari Bang Suma supaya kalian itu jangan terlalu lama kena tipu. Halo Zeus. Halo. Halo Bang. Gatal lagi mulutku mau memaki nih. Sedikit lagi mulut saya ini. Mudah-mudahan tidak ada kata-kata mutiara keluar ya teman-teman ya. Yang muslim tolong kerjasamanya jangan naik. Kalau kalian tidak mau mendengarkan puisi cinta dari Bang Suma, kalian dibawa aja dulu. Nanti kata-kata mutiara masuk kuping kan tidak enak. Padahal kalian sendiri yang minta. Jadi bilang jangan naik, naik. Halo, semangat sore. Halo. Pasti pemakan babi tuh. Sendawanya panjang kali. Semangat siang. Selamat siang Bang, Assalamualaikum. Saya Muslim. Halo, Boleh lupa saya tanya, nama Bang? semangat siang. Siang Bang. Siang. Katolik Protestan. Protestan Bang. Oke, silakan buka kamera kita diskusi tema kita yang ada di Kristen dan di Islam itu Roh Kudus atau Roh Jahat. Itu dulu. Hey. Begitu kejamnya dirimu. Aku belum apa-apa udah pada pergi. Ingat teman-teman ya, kalau ternyata di kalian tidak ada Roh Kudus, berarti kandidat satu-satunya adalah roh setan. Nah sekarang pertanyaannya, roh apa yang memimpin kalian menyembah anak orang? Itu aja dulu. Ini Islam semua ini minta. Klik. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Buta huruf. Nah, mulai kata-kata mutiara kan? Keluar kata-kata mutiara. Kan tidak enak. Assalamualaikum semua dijawab buta huruf. Nah, kan tidak enak toh? Kalian yang mau. Semangat siang. Halo. Halo. Halo, semangat siang. Ayo. Ini temanya bagus. Apa yang membisikkan kalian sehingga kalian ke gereja menyembah sosok bernama Yesus? Roh apa itu? Memimpin kalian makan babi, makan anjing, makan kucing, makan tikus, makan padale, kura-kura, biawak, komodo, kuda nil, uka-uka. Itu roh apa itu yang membuat kalian seperti itu? Halo, selamat siang Bang Juma. Siang juga. Katolik Protestan abang. Saya Kristen. Silakan buka kamera. Oh, buka kamera. Iya. Kurang gila weh. Halo. Nggak usah kamera lah Bang. Buka kameranya silakan. Oke bang, buka kamera bang. Dari Iya. mana buka ini? Indonesia bang. Ah, itu aku udah kirim. Buka. Bang.
Silakan buka kamera. Malu saya bang, nggak usah kamera lah bang. Di sini harus buka kamera, saudara. Gak usah malu. Aku aja yang jelek buka kamera kok. Kalah ganteng saya sama abang tuh. Ini bukan masalah gantengnya. Kita di sini harus buka kamera diskusi. Wah, tak bisa lah bang. Ya udah, kita turunkan ya. Nanti kalau sudah mentalnya kuat baru kesini. Halo, Johannes. Halo, Ya, Katolik Protestan. Kristen. Buka kamera silakan. Kau buka masker dulu lah, baru buka kameraku. Inilah kalau orang tak ada ilmu ribut sama masker. Semangat siang. Halo. Halo, semangat siang. Semangat siang. Halo. Semangat siang. Katolik Protestan. Protestan. Silakan buka kamera. Silakan. Halo. Buka kamera bisa nggak? Gak bisa bang, buka dulu maskernya. Ya udah dibawa ya. Dengarkan kebenaran yang saya sampaikan kalau gitu ya. Jangan kemana-mana, duduk di bawah baris, tenang. Biarkan saya gurumu mengajarkan kalian kebenaran supaya nggak mati dalam keadaan sesat. Halo saudara Erik. Ya, halo. Kristen. Katolik. Buka kameranya, silakan. Kita diskusi. Buka dulu masker, Bang. Kenapa ya masker lagi? Buka masker. Kenapa masker lagi? Yo, mau lihat dulu Abang Zuma. Tampang ke tidak? Enggak, aku Tendok. jelek makanya pakai masker. Buka kamera silakan. Silakan bang. Buka dulu masker. Nggak perlu, kamera aja buka. Oh, nggak perlu juga. Ya sudah, Anda dibawa, sederhana kan? Iya, Jangan tendok. kemana-mana ya. Kau dengarkan bagaimana saya menjelaskan kebenaran supaya kalian bisa sadar. Halo, semangat siang. Siang, buka dulu maskernya bang. Buka kamera silakan. Buka dulu maskernya tuh. Nggak perlu, kamu buka kamera, kau pakai masker juga. Silakan. Deh. Percuma Bisa nggak? masa ngomong sama masker. Oh ya sudah, Nggak kamu bisa. dibawa. Dibawa aja. Jangan lupa mandikan babi. Halo, semangat siang. Iya, semangat. Halo, Iya, selamat siang. yang Katolik Protestan. kiinget cara bang. Ah, Kiinget cara. Manre putih bonyok. Kiinget cara kian bang kemarin ke dia. Ah, Kemarin ke lu kiinget cara. oh, tomalasa. Silakan teman-teman non Muslim ajukan permintaan. Tema kita masih seputar terkait dengan Roh Kudus dan Roh Jahat. Silakan. Halo, semangat sore. Halo, selamat sore. Katolik Protestan. Islam. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Halo saudara Yunus. Iya pak. Katolik Protestan.
Islam saya, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Non-muslim ke atas kejang-kejang mereka semua. Alasan masker lah. Padahal sebenarnya mereka menyembunyikan identitas. Kebenaran itu mereka umpetin. Mereka takut kebenaran semua kita ungkap. Semangat sore. Ayo teman-teman silakan yang non muslim. Pura-pura buka masker. Ya, Katolik Protestan Ibu. Maaf, Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Ini seibarat di sekolah, ini anak TK semua ini. Anak TK aja mudah diatur. Ini ada orang sudah nenek-nenek. Dibilangnya naik non-muslim, dia muslim naik syahadat di atas. Pamer kebodohan berarti ya. Halo, semangat sore. Semangat sore, Abang Zuma. Iya, Katolik Protestan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada nggak sekolah TK gratis teman-teman? Kita coba DM yang tadi Anda itu untuk sekolah TK lagi. Kasih sekolah TK, mana tahu mereka dengan TK bisa ngerti bahasa. Pernah nggak teman-teman lihat anak TK diatur baris berbaris? Betapa susahnya mereka diatur, ya kan ya? Udah dibilang sebelah sini geser sedikit, anak-anak kecil itu nggak paham. Di sini ada yang lebih parah dari anak TK. Islam, saya maaf, Islam kepencet. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepencet tapi sudah 2 kali. Anak TK itu susah diatur, tapi di sini ada yang lebih susah. Nenek-nenek pun. Ya Allah ya Karim. Sekali lagi saya umumkan, yang naik non-muslim. Kalau ada muslim yang naik berarti sudah merasa kafir. Jangan salahkan saya. Anda yang merasa kafir. Karena Anda bukan kafir, tapi kenapa Anda minta naik? Nah, kan gitu ya. Halo, selamat sore. Halo. Katolik Protestan Abang. Jokowi. Siapa itu? Halo. Semangat siang. Jokowi. Kenapa itu? Siapa dia? Hah? Wah, bahaya ini. Sudah mulai gila dia. Semangat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, kau yang Kristen masuk ke Islam. Takbir, turma. Takbir. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat siang, Bang Juma. Siang. Katolik Protestan. Protestan, pengikut Kristus. Silakan buka kamera, kita diskusi. Apa kabar Bang Juma? Baik. Alhamdulillah. Baik. Siap. Bang, ini ada tema Bang terkait Roh Kudus atau roh jahat yang ada di Islam atau yang ada di pertanyaannya Kristen. bagaimana pertanyaannya? Ini Roh Kudus atau roh jahat pilihan atau bagaimana? Enggak, yang ada di Kristen dan yang ada di Islam. Kan saudara-saudara kami Kristen kan jelas mengatakan ada Roh Kudus di Kristen. Ya. Di Islam juga ada Roh Kudus. Gambaran adanya Roh Kudus dibuktikan adanya dalil di dalam Al-Qur'an. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah bahwa Al-Qur'an itu datangnya dari Allah yang didatangkan melalui Roh Kudus dengan kebenaran. Nah,
Di Kristen itu tak ada, Roh Kudus itu nggak ada. Cuman mengambil istilah Roh Kudus dari Quran, terjemahan Indonesia. Jadi saya mau mengarahkan Roh Kudus ini kemana di Kristen? Sedangkan tidak ada kata Roh Kudus di dalam original teks. Dan di Inggrisnya pun tidak ada Roh Kudus. Bahasa Yunani tak ada, bahasa Ibrani tak ada, bahasa Aramaik tak ada, bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak ada juga. Roh Kudus itu bukan bahasa Indonesia. Roh Kudus itu gelar untuk Gabriel atau Jibril. Nah, ini yang jadi masalah ketika saudara Kristen selalu dalam sikap beragama selalu berlandaskan kepada katanya Roh Kudus. Padahal Roh Kudus tidak ada di Kristen. Jadi roh apa sebenarnya yang memimpin kalian di Kristen ini? Silakan. Baik. Menurut Alkitab firman Tuhan, Roh Kudus itu yang dijanjikan ketika Yesus naik ke surga. Aku akan mengutus Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu berasal dari Allah sendiri. Itu. Tapi masalahnya Kristen ini harus paham, abangku. Yesus dalam menyampaikan risalah kenabiannya kepada kaumnya kan menggunakan bahasa Aramaik. Tidak ada Roh Kudus dalam bahasa Aramaik, itu nggak ada. Lalu Roh Kodes Roh HaKodes itu berbicara mengenai napas atau angin atau udara. Dan tidak ada pula di dalam bahasa Aramaik Yesus mengucapkan Roh HaKodes, itu nggak ada. Kalau kita lihat dalam original teks itu pneuma hagios. Artinya di Indonesia kan hantu suci. Hantu suci. Kalau suci kayaknya keliru di situ deh. Harusnya hantu murni. Nah, itu baru tepat. Murni apa? Murni penyesat. Karena kalau hantu tidak mungkin suci. Suci itu hanya dinisbahkan kepada sesuatu yang tidak ternoda. Nah, sedangkan iblis masa hantu dibilang suci? Maka yang betul menurut Bang Juma di dalam Alkitab itu tidak benar. Roh Kudus itu yang telah dijanjikan Allah untuk menjadi penolong umat manusia. Kan ada fungsinya di dalam Alkitab itu, Bang Zuma. Iya, benar. Saya paham, saya ngerti. Kalaupun itu tidak ada, maka kenapa Alkitab dan firman Tuhan itu sampai sekarang orang Kristen yakini bahwa Roh Kudus itu yang telah dijanjikan Allah kepada umat manusia untuk menyertai dan menolong. Itu kan fungsinya. Tunggu dulu. Di Kristen tak ada Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus itu coba. Roh Kudus itu ialah Allah sendiri. Namanya Roh. Di mana Anda bisa menunjukkan Holy Spirit? Nah, Holy Spirit itu artinya apa? Roh Kudus, Roh Suci. Loh, kok Roh Kudus? Kok gimana ceritanya? Di mana Anda bisa menemukan kata Roh Kudus di Bible dalam bahasa Yunani? Kok bahasa Yunani? Itu kan yang sudah diterjemahkan. Kan kitab Anda bahasa Yunani. Parakletos. Kok Parakletos lagi? Apa hubungannya Roh Kudus Parakletos? Nggak nyambung. Parakletos itu beda. Parakletos itu nabi, penyampai firman. Sedangkan yang kita bahas ini Roh Kudus yang memimpin kalian. Nah, di mana dalam bahasa Yunaninya ada kata Roh Kudus? Itu kan cuma penerjemah lai yang mengambil istilah itu dari Quran. Sahabat Emirah, dia ngambil dari terjemahan Al-Quran. Kata Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Di Bible tidak ada kata Roh Kudus. Maka karena tidak ada kata Roh Kudus, muncul pertanyaan, roh apa yang memimpin Kristen ini seperti ini?
nyembah Yesus. Itu yang memimpin kalian itu. Kalau begitu saya tanya, apakah janji Allah kepada umat manusia dia akan memberi utusan Roh Kudus penghibur? Itu gugur berarti. Tidak gugur dengan datangnya di dalam Islam, maka tergenapi. Jadi gini Bang Juma, itu kan datang kan lewat Alkitab, firman Tuhan. Kecuali Jelas di dalam Alkitab Bible itu jelas tidak itu. ada. Nah sekarang permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya bukan di situ. Di Kristen ini kan bukan Yahudi. Kristen ini Kristi yang dijanjikan Roh Kudus kan orang Yahudi. Kristen tak ada Roh Kudus di Kristen. Roh Kudus cuma ngambil dari terjemah. Yang benar itu Roh Kudus yang dijanjikan kepada Yahudi datanya kepada Nabi Muhammad. Itu yang betul. Makanya muncul kul nazzalahu ruhul kudus. Nah sekarang di kitab Anda ada nggak begitu? Ada Roh Kudus nggak di kitab Anda? Di PB? Ada. Tolong, Di PB ada. Tolong tunjukkan. Kalau saya ada. Silakan tunjukkan ke saya. Roh Kudus ketika Yesus naik ke surga, itu ada datanya. Itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Yang saya tanya ini Kristen. Ada nggak di Kristen itu Roh Kudus? Kan begitu. Ada lah, Bang Juma. Memang kalau melihat sejarah. Tunjukkan Bang. Iya. Tunjukkan. Cari dulu. Di mana? Jadi begini, Dimana? Bang Juma. Sejarahnya memang ini untuk bangsa Israel ya. Sejarahnya Itu bangsa Israel, betul. Ketika umat Israel bangsa lain itu berlaku. Roh Kudus pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat gitu maksudnya? Tidak. Roh Kudus hadir tidak. Roh Kudus hadir ketika dia mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Alamak. Tidak ada itu. Keselamatan itu diberikan kepada bangsa lain dan bangsa lain itu menerima Yesus sebagai Tuhan. Dia juga akan menerima Roh Kudus. Datang kepada pemakan babi. Makanya kalau kita mencari literasi dalam manusia itu nggak ada yang suci. Ketika dia bertobat, ketika dia mengaku Yesus Juru Selamat, maka dosanya diampuni. Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana di dalam bahasa Yunani ada Roh Kudus di Kristen. Silakan. Saya cari data. Apa di Alkitab? Di Bible. Silakan. Tunggu sebentar ya. Boleh. Sampainya tempurung lututmu lepas, kawan. Tidak akan kutemukan itu. Kemaim ko betul. Nek jinu nu dapat. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 nomor 26. Jika Roh Kudus yang diutus oleh Bapakku dalam namaku ada dalam kamu, maka kamu akan mengingat. Kristen ini masalah besar. Masalah besar. Bunyinya salah. Yohanes 14 itu salah bunyinya. Salah coba bunyinya. Coba. Apa bunyinya? Tetet. Tetet. Bunyinya apa? Bunyinya apa? Silakan. Apa bunyinya, Bang? Silakan. Perpustakaan juga kan ya? Ujung-ujungnya.
Silakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus Ah, yang kuutus oleh Bapakku, ngadi-ngadi Anda kawan. dalam nama, ya ini susah ini. Saya cuma yang pun satu. Bang Juma ini Tetapi susah jadinya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku. Ya, Iya kan? Salah nggak? Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya betul. kepadamu dan Ya, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Iya, betul. Yang telah dijanjikan kepada. Dikatakan begini, tetapi penghibur yang akan datang dalam namaku, yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah Ya. yang akan mengajarkan kamu segala sesuatu yang telah aku katakan, mengingatkan kepada kamu. Itu fungsi Roh Kudus, betul? Iya, tetapi itulah yang Nah, sekarang dia akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu, betul? betul. Nah, kalau ada Roh Kudus di dalam diri saudara, saudara akan mengingat segala sesuatu yang pernah Yesus katakan, betul? Iya. Itulah dia fungsinya. Nah, kita buktikan. Sekarang saya mau tanya, apakah saudara ingat siapa saja yang bersama dengan Yesus ketika dia naik ke bukit Zaitun? Apa yang dikatakan di sana? Itu dia mau terangkat atau bagaimana? Yang dia terangkat ke surga? Pada saat dia di bukit Zaitun menceritakan pada teman-temannya, murid-murid, ketika ditanya, apa tanda? Jawab Yesus, tidak ada yang tahu. Lah, kata Yesus, Roh Kudus yang diutus Bapa atas namaku, di dalam namaku, akan mengingatkan segala sesuatunya yang telah aku katakan kepadamu. Nah, kalau ada Roh Kudus pada dirimu, kau akan mengingat itu. Buktikan coba. Ada nggak? Kau ingat nggak? Kalau kau tidak ingat, malah aku katakan tidak ada yang tahu. Berarti kau tidak punya Roh Kudus, brother. Jadi begini Bang Juma, mengingat itu bukan kita mengapal, bukan, tetapi mengingat itu. Ya, dengar dulu saya. Ketika saya mau berbuat dosa, ya dengar dulu, ketika saya mau berbuat dosa, maka Roh Kudus mengingatkan. Boleh, Itu kenapa jadi fungsinya. dosa? Kenapa jadi dosa? Di situ dikatakan, jangan- apabila ia datang, dia akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Bagaimana mungkin Anda mengingat sesuatu itu sedangkan Yesus tidak pernah berkata kepada saudara? Yang diingatkan di situ, kamu di situ, Bani Israel, murid-muridnya, bukan Kristen. Iya memang, betul, memang itu buat Makanya bangsa Israel. Tetapi Makanya tidak ada berlaku Roh Kudus juga. di Kristen. Tidak, makanya berlaku juga ketika orang itu percaya kepada Yesus bangsa lain ya. Oh, enggak ketika dia dong. percaya kepada Yesus, Enggak. maka dia Enggak. juga akan menerima Roh Kudus. Begitu, bukan Roh Kudus. bukan hanya bangsa Israel Dengarkan. aja. Roh, itu fakta itu. Tidak lah, tidak. Loh, mari kita lihat. Bang Juma, Galatia, dengar dulu. Galatia 5. Di Galatia 5:18. Jika engkau memberikan dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Tuhan. Roh apa? Roh Kudus. Maksudnya hukum apa? Hukum Taurat kah? Hukum Taurat kah? Hukum Taurat. Hukum Taurat kah?
Huruf Taurat. Iya. Jadi gini, ketika Roh hukum Taurat apa? itu kan berlaku. Roh apa yang memimpin manusia? Bang Juma, hukum Taurat itu berlaku gigi ganti gigi. Ya, ketika dalam perjanjian baru berlaku itu kasih karunia, mengampuni Nah, musuhmu. makanya saya bertanya, roh apa yang memimpin Kristen sehingga Kristen Roh Kudus. di mana Roh Kudus memimpin manusia untuk meninggalkan hukum Tuhan? Hanya roh setan yang memimpin manusia meninggalkan hukum Tuhan. Tidak, bukan roh setan itu, bukan. Anda salah Bang Juma. Kalau Karena hidup dalam kasih karunia. Karena hidup dalam kasih karunia Bang Juma. Hidup dalam kasih karunia. Itulah cara roh itu membimbing Anda kemudian untuk meninggalkan hukum Tuhan dengan judul kasih karunia. Bukannya meninggalkan hukum Tuhan itu seperti apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat yang berlaku di perjanjian lama. Makanya Yesus datang itu disinilah Yesus apa katanya? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu kata Yesus, betul? Iya, betul. Langit bumi sudah lenyap? Belum. Berarti soal kenapa Kristen batalkan? Roh apa yang memimpin Kristen membatalkan hukum Taurat? Roh apa? Kalau Kristen berlaku pakai hukum Taurat, maka itu kacau, Bang Juma, kacau. Makanya ada roh yang menaungi kalian untuk meninggalkan hukum Tuhan, hukum Taurat. Kalian tidak sadar itu. Masuk ke Indonesia, ambil istilah Roh Kudus supaya membungkus roh itu dengan sebutan mulia. Oke. Bagaimana? Bicara tentang penyunatan gimana itu kalau menurut Bang Juma? Kan perintahnya jelas di dalam kitabnya orang Yahudi kan, batalkan perjanjian kekalku kan. Nah, orang Kristen malah oleh roh, ada roh yang datang kepada Kristen, membimbing Kristen untuk justru melawan. Jangan kau mau bersunat. Kalau kau sunatkan dirimu, kata roh itu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ya. Nah, sekarang masalahnya. Sekarang roh mana yang mengajarkan seperti itu? Roh yang datang dari Tuhan atau datang dari iblis? Bukan. Maksudnya surat Paulus berkata sunat secara lahir batinnya itu bagus buat kesehatan. Oke, buat kesehatan. Tetapi lebih bagus ketika engkau sunat hatimu. Di mana Paulus mengatakan itu? Waduh, jangan Anda tambah-tambahkan, Bang. Jangan, nggak ada Paulus mengatakan itu. Nggak ada. Ketika engkau bersunat, engkau di bawah hukum Taurat. Nah, itu betul. Tetapi Paulus mengatakan Yesus Kristus akan tidak berguna bagimu jika kau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Sebab tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2 nomor 16. Nah, sekarang betul. Menurut Yesus, semua orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Menurut Yesus. Menurut Paulus tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Mana roh yang betul? Roh yang ada pada diri Yesus atau roh yang ada pada Paulus? Betul. Gimana? Satu mengatakan hukum Torah itu santai aja dulu Bang Juma, santai. Hukum Torah itu
menghidupkan. Paulus mengatakan tidak ada yang dibenarkan. Mana yang betul? Santai aja Bang Dua Juma, ajaran santai. yang bertentangan. Iya santai kali pun. Kita hanya butuh, misi saya itu kan untuk menyadarkan saudara-saudara saya Kristen untuk cobalah masuk ke dalam ranah kebenaran itu. Jangan main di permukaan. Masuk. Jangan hanya kasih karunia. Karena Saudara belum sadar juga. Kalau Karena sadar, sudah kenapa sadar. mengikuti? Kenapa mengikuti roh itu? Kenapa mengikuti roh yang Karena itu janji Di Allah mana? kepada orang percaya. Di mana? Coba di mana tertulis janji Allah kepada orang percaya itu adalah mengikuti Bukannya- roh yang bertentangan bukan. dengan ajaran para nabi. Di mana? Aku akan mengirim penghibur, yaitu Roh Kudus. Ini kepada siapa? Kepada orang percaya. Kepada siapa? Kepada Iya. bangsa Israel. Kepada siapa? Ya, Kepada bangsa bangsa Israel. Israel. Iya, Bangsa makanya Israel. saya, Anda Betul. sendiri bangsa apa? saya bangsa Indonesia. Nah, ada nggak janji Tuhan kepada orang Indonesia melalui ajaran nabi-nabi Bani Israel? Tidak. Ketika Ya, tidak ketika ada. keselamatan, dengar dulu, ketika keselamatan itu ditolak oleh bangsa Israel, maka keselamatan datang kepada bangsa lain. Bangsa lain Termasuk saya itu yang menerima. akan menghasilkan. Bangsa lain yang dimaksud menghasilkan buah kerajaan itu kan? Keselamatan. Ya, keselamatan itu hanya bisa diraih dengan cara apa? Percaya. Barang siapa mengaku. Mentaati atau melanggar firman Tuhan. Barang siapa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu Paulus. Saya tidak peduli dengan Paulus. Saya Tidak bisa begitu Bang Juma. konsentrasi. Tidak bisa. Loh, Stop. Firman Tuhan itu, baik itu surat atau Injil, itu yang udah diilhamkan Allah. kata siapa? Kata Alkitab, kok kata siapa? Firman Tuhan. Kata mana? Di sini, PB apa disinilah kelirunya. Disinilah kelirunya saudara. Roh yang ada pada diri saudara membimbing saudara mengatakan Bible itu firman Tuhan. Di situ kelirunya saudara itu di situ. Roh itu yang datang kepada saudara itulah yang memimpin saudara melakukan sesuatu kesalahan fatal lagi. Kalau betul, kalau Bang Juma bilang Alkitab itu bukan firman Tuhan, saya maklumin karena Bang Juma kan nggak percaya. Saya percaya karena saya nggak bisa sembarangan bilang itu bukan firman Tuhan. Baik. Setiap baik. Sekarang saya ingin tahu yang menerima firman dari Tuhan itu siapa? Paulus atau Yesus? Kok kesaksian ketika mereka hidup di zaman Yesus? Yang bertugas sebagai penerima firman dan penyampai firman di tengah-tengah Bani Israel sebagai utusan terakhir kepada mereka itu siapa? Paulus atau Yesus? Kok Paulus itu? Iya, Paulus juga mendapatkan itu. Rasulnya. Saya ulang lagi. Yang bertugas sampai dia mengatakan begini. Firman yang kau dengarkan dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Tuhanku yang telah mengutus aku, yang memberi tugas kepadaku untuk mengatakan dan menyampaikan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 48, 49, 50. Nah, sekarang Paulus kita tanya, Paulus, adakah Bapa Elohim mengutusmu untuk menyampaikan firman? Apa jawaban Paulus? Apa yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan orang bodoh yang ingin bermegah. Anda percaya kepada ucapan-ucapan Paulus? Kenapa Anda percaya? Karena Anda dipimpin roh. Roh apa? Roh yang membimbing kalian untuk tidak tunduk kepada hukum Tuhan lagi. Contoh ya, menyembah Yesus. Apakah itu hukum Tuhan? Menyembah Yesus? Enggak. Ibadah minggu, apakah itu hukum Tuhan? Bukan. Makan babi, apakah itu hukum Tuhan? Bukan. Apa yang ada di Kristen yang berasal dari hukum Tuhan? Yang enggak ada.
karena sudah dipimpin oleh roh. Kata Paulus, jika engkau memberikan dirimu dipimpin oleh roh, tanda tanya, maka engkau tidak akan hidup di bawah hukum Tuhan atau hukum Taurat. Nah, orang yang tidak hidup di bawah hukum Tuhan, tetapi dia punya hukum-hukum dalam keagamaan, hukum-hukumnya ini hukum Tuhan atau hukum setan? Hukum Tuhan. Ibadah minggu hukum Tuhan. Bukannya hukum Tuhan. Kita bilang gini, firman Tuhan bilang gini, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Oke? Ya. Enggak masalahnya hukum minggu itu hukum minggu menyembah Yesus di gereja itu hukum Tuhan. Harus ada dasar pijakan hukumnya. Baru kita bisa mengatakan itu hukum Tuhan. Seperti misalnya, kuduskanlah hari Sabat. Itu kan ada dasar firman Tuhannya. Ya, Barang itu hari siapa Sabtu. yang tidak mengkuduskan hari Sabat, maka bunuhlah dia. Karena dia telah membatalkan perjanjian kudusku. Nah sekarang hukum ibadah minggu itu hukum Tuhan. Mana dalilnya? Kalau ibadah hari Minggu itu tidak ada. Tapi beribadah itu, ya. Itulah yang dimaksud roh oleh Paulus. Jika engkau memberikan dirimu dipimpin oleh roh tanda tanya besar, maka kau tidak akan hidup di bawah hukum Tuhan, hukum Torah. Pertanyaannya, roh apa ini? Ini roh apa ini? Kalau Roh Kudus menghantarkan manusia untuk mensucikan. Bang Juma. Kalau Roh Kudus kenapa menantang firman Tuhan? Tidak ada menantang. Loh, Galatia Galatia 5:18. Gini, jangankan menantang Tuhan ya. Kita mendukakan Roh Kudus saja itu nggak boleh. Loh, bukan masalah itu. Kristen tidak ada Roh Kudus, sekali aku bilang. Nggak ada Roh Kudus di Kristen. Itu kan Bang Juma yang bilang seperti itu. Mana saya Roh wajar. Kudusnya? Mana Roh Kudus di Kristen? Tadi data yang saya kasih. Itu yang Anda kasih itu Roh Kudus itu merujuk kepada Ya, itu yang apa? datang kepada Bani Israel. Yang datang Balik kepada lagi. Kristen bukan Roh Kudus. Balik lagi Bang Juma ke situ. Saya kan Lah, iya dong. Iya, dengar dulu. Jadi Roh gini, Kudus itu kan dari Yesus. Sabar. Roh Kudus itu dari Yesus kepada muridnya Bani Israel. Sedangkan roh tanda tanya besar ini dari Paulus untuk kaumnya Kristen. Jadi dua pembeda yang sangat dahsyat, di mana roh Hakodes yang kemudian diimani oleh Bani Israel, yaitu malaikat Tuhan yang datang kepada mereka, dengan adalah satu hal yang perlu dipahami oleh saudara kami Kristen. Roh Hakodes yang datang kepada Bani Israel dengan Pneuma Hotheos yang datang kepada Kristen, itu dua makhluk yang berbeda. Sunat, mandi tahir, membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah sebelum masuk ke bait suci atau sinagogi atau mikir sesuai yang ada di mitras mereka, nggak boleh. Itu baru Roh Kudus. Nah kalau makan babi, makan anjing, makan tikus, makan kucing, Kalau hukum Taurat itu berlaku, emang tidak boleh. Ketika hukum Taurat itu berlaku, makanya dihabiskan dihabiskan oleh Roh Kudus itu, oleh rohnya Kristen itu hukum Taurat itu. tidak boleh itu ketika engkau memakan lalu memuntahkan, itulah yang haram. Itulah yang haram. Ketika engkau makan tetapi kau memuntahkan, itulah yang haram. Alamak. Bang Juma, ketika saya mau motong dulu, ketika saya mau motong babi, itu darahnya harus keluar. Ya, ada nggak perintah makan babi? Itu dulu. Roh Kudus nggak? Memang tidak ada. Oke. Berarti roh iblis memang tidak kan? ada, tetapi bukan, tetapi yang Yesus muntahkan itulah yang haram. Tapi tidak termasuk babi. Nggak
hubungannya dengan babi? Itu berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci Begini tangan. ya. Adat istiadat. Sekarang begini. Oke. Nah, Sekarang begini. Coba kita lihat polanya di Gan Eden. Iblis justru mengatakan kepada Adam dan Hawa istrinya bahwa apa yang diharamkan Tuhan itu justru harus kau makan. Karena itulah yang akan membuat kau kekal di Eden. Itu iblis. Tuhan datang tuh, jangan kau makan babi. Iblis apa kerjanya pada saat Tuhan mengharamkan babi? Iblisnya kerja apa? Mengharamkan atau menghalalkan? Jujur. kok babi buah? Kok babi? Sekarang ketika Tuhan datang kepada Nabi Musa, datang kepada Bani Israel, jangan kau makan babi wahai Bani Israel. Iblisnya datang mengajarkan apa? Oke. Jangan makan babi atau makan babi? Oke. Itu ada di mana? PL apa PB? Di dalam kitabnya Yahudi, Yesus sendiri yang PL berarti? mengatakan. PL ya, Di PL ya. PL ada, di PL, Ya. di PB ada. Di PB juga ada. Apa? Apa bunyi di PB? Matius 15 nomor 19, barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan Terus? menempati tempat terhina di dalam Ya, kerajaan langit alias neraka. Terus mana Kata Yesus, babinya? kata babi itu Taurat atau bukan sih? Dah. Ketika perjanjian lama itu memang tidak boleh makan babi. Sekarang saya tanya, Taurat itu apakah larangan makan Itu babi itu hukum. bagian dari Torah? Iya, itu hukum yang Iya. berlaku bangsa Oke, Israel saya dulu. ulang lagi. Oke, dalam Torah apakah haramnya babi ini bagian dari hukum? Iya. Itu dalam Kata PB, Yesus, PL, siapa PL ya. PL siapa ya. yang meniadakan PL meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati neraka. Kata Yesus. Iya. Betul, tetapi kan Yesus bilang yang betul? haram itu ketika engkau makan lalu memuntahkan. Itu tidak membahas babi, kawan. Itu Iya, ketika sekarang- orang-orang Yahudi. Sekarang gini saya tanya Ahli nih Bang Juma. kitab, Ketika orang saya makan Farisi. babi, ketika saya makan babi, terus saya memuntahkan, itulah haram. Bukan di Tetapi situ ketika saya poin. makan babi, lalu babi itu enak dan kenyang dan sehat, itulah halal. Yesus mengatakan apa yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak najis, tapi yang keluar dari mulutmu itulah yang najis. Ini Iya. bukan berbicara makan babi, bukan masalah babi. Yang masuk itu apa? Udara atau apa? Sekarang Anda tahu nggak konteks dalil itu? Yang haram itu yang ketika engkau makan lalu Mama. memuntahkan. Tidak ada hubungannya dengan babi. Begitu, Bang Juma. Murid-murid Yesus pada saat itu makan gandum, Iya. gandum tanpa cuci tangan. Datanglah orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ahli kitab menegur Yesus. Yesus, kenapa murid-muridmu makan tanpa cuci tangan? Ya, Kenapa itu dia adat meninggalkan istiadat. adat istiadat kita? Ya. Lalu Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan. Ada hubungannya dengan babi nggak di situ? Orang Itu lagi makan makan. gandum kok. Ya kan Eh, makan. Ya, makan itu gandum bicara mereka makan. di situ, bukan babi. Mau itu Orang enggak? Yahudi tidak makan babi. Iya, Orang Yahudi itu makan kan babi nggak? tidak. Nah, terus kenapa Anda kaitkan dengan babi di situ? Tuh. Yang haram itu ketika masuk dan dimuntahkan. Nah, inilah roh yang apa coba? Sementara Roh di situ Kudus tidak lah. ada bahas babi. Roh Kudus lagi. Masa Roh Kudus mengajarkan makan babi? Kecuali pembahasannya beda. Itu kan yang haram itu Ayo, masuk ke dalam ayolah. lalu dimuntahkan. Ayo. Berarti narkoba Kemana? boleh? Narkoba Kemana? boleh? Narkoba boleh? Narkoba ya tetap nggak boleh lah. Gimana sih? Narkoba boleh. Bang Juma. Tadi kan Bang Juma. mengatakan yang masuk Alkitab tidak begini. haram. Alkitab itu Ya, jelas. ya, jelas. ya. Kita pun Ya, nggak ya, boleh ya, merokok ya. sebenarnya, Bang Ya, Juma. ya, Alkitab ya. sudah jelas. Mulai ngaco kan? Yang masuk katanya nggak haram, yang dimuntahkan yang haram. Narkoba Nah, yang boleh itu. dong masuk 1 kilo. Boleh, asal sanggup Boleh. aja, asal sanggup. Narkoba yang boleh. Jadi boleh narkoba dalam Kristen. Ya nggak boleh lah, ada hukumnya itu nggak boleh. Kenapa Ada bisa? hukumnya.
Kena. No. Tadi Beda. katanya Beda. No. apa yang masuk ke dalam mulut tidak mengharamkan, tetapi yang keluar. Ya, jadi kalau Anda boleh telan lah. satu kuintal, boleh. Kok 1 kuintal matilah. 1 kuintal. Gimana sih Bang Juma ini? Kacau. Oke Bang, oke. Oke Bang. Terima kasih banyak Anda diskusi nggak apa-apa, dengan baik, ini luar biasa. Kita sharing Salut. ya. Siap Bang, siap. Makasih, Saya Bruce saudaraku. Lee. Thank you. Siap, siap. Oke, thank you. Sehat terus. Oke Bang. Izin turun ya. Baik. Ya, makasih. Siap. Luar biasa teman kita ini. Saya beberapa Izin turun, Bang. kali iya, silakan. Turunin saya, Bang. Oke. Turunin. Thank you saudaraku. Siap. Thank you. Ini harus dicontoh sama orang Kristen nih, teman kita barusan. Saya mencoba memancing beliau beberapa titik untuk dia emosi tetap stabil. Thank you. Anda pantas menjadi guru. Mudah-mudahan Anda bisa pertahankan itu. Oh, kalau yang lain sudah itu. Oh, keluar sumpah serapah sudah. Teman-teman api pusat boleh naik sebentar. Aku mau ibadah dulu. 15 menit. Teman-teman dan Muslim silakan ajukan permintaan. Adik-adik api pusat boleh mohon izin backup dulu. Backup dulu sebentar aja. Ada Bunda Rahma. Alhamdulillah Bun. Lo kamu sumpah yang Eroka sumbayang no. Dulu. Sahabat Biza, sahabat bola. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Iya, saya nyimak dari tadi di bawah. Siap. Jadi Gurunda, mereka itu izin Gurunda tabe sebelum. Mereka tidak bisa membedakan najis dengan haram Gurunda di. Iya, memang lanjut. Iya. Alhamdulillah. Senang lihat Bang Juma. Siap, Assalamualaikum makasih. warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jibril. Dinda Jibril, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinda izin ibadah dulu ya, Bunda Rama ibadah Kak Yolo sebentar. Iya. Bang Handi ibadah dulu Bang Handi. Saya sholat dulu bentar ya. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentara jiwa apa mau disampaikan, Bang? Sampaikan sih. Tentara. Hah? Cuman pingin aja bisa masuk di kamar Bang Jumai. Sekian baru ini kesampaian. Oke Bang, nggak ada yang mau disampaikan Bang ya. Oke, kita turunkan Bang ya. Tidak ada. Boleh Pak. Terima kasih. Ya, makasih Bang sudah naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Deng, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini ya Bang Jibril, saya laporkan bahwa progres renovasi Masjid Al-Husaini Ciranjang, Kabupaten Cianjur sudah pasang kubah. Hari ini insya Allah genteng kelar. Alhamdulillah. Progresnya kurang lebih sudah 70% lah. Kurang begitu laporannya buat kaum muslimin dan muslimat semuanya. Masya Allah, keren ya. Berarti udah hampir ini ya 100% ya renovasinya ya, Bang. Ya baru Udah kelar 70%. semua? Karena habis ini kan pelapon, pembersihan, perkabelan, pembersihan, cat ulang, ya finishing seperti itulah. Jadi akan dilaporkan ya teman-teman kepada netizen bagaimana perkembangannya ya masjid yang direnovasi. Waalaikumsalam semuanya ya teman-teman saudaraku yang sudah menyapa di bawah. Gimana? Kita naikkan oten? Yang kedua, lanjut. API Apologet Islam Indonesia itu bukan hanya di media sosial teman-teman. Kami bergerak di dunia nyata, baik untuk renovasi masjid, kajian-kajian kristologi di masjid, terus kemudian mendatangi para mualaf, memperkuat akidah Islam dan seterusnya. Itu kerjaan
Apologet Islam Indonesia. Makanya saya sebagai humas dan akang kores itu jarang-jarang lah gitu ya, karena kami benar-benar di dunia nyata dulu nih untuk sementara. Itu untuk renovasi. Di samping itu kita juga menghimbau untuk teman-teman diskusi selama ini untuk merenovasi pribadi lah dalam hal berdiskusi. Artinya apa? Kalau berdiskusi itu tampilkanlah data, jangan arogan, diskusi baik-baik, persahabatan, jangan ada kebencian. Nah, itu namanya renovasi introspeksi diri dalam hal membangun bangsa ini. Boleh kita berbeda agama, tapi kita jangan ada saling kebencian. Itulah moto API. Karena kita misinya dakwah, di samping untuk memperkuat akidah Islam, ya kita juga menyebarkan Islam dengan cara baik-baik. Renovasi, introspeksi diri, kedepannya lebih baik. Itu Bunda laporannya. Makasih. Wih, gak direspon aku. Bang Jibril gimana? Setuju kita renovasi introspeksi diri? Masya Allah, iya makanya kan di Al-Quran dijelaskan bahwa kita nggak boleh debat agama kalau nggak dengan cara yang paling baik. Yang paling baik itu gimana? Jadi kalau nggak baik-baik nggak boleh, mesti paling baik. Jadi itu ya makanya kalau saya lagi ngobrol di sini, habis itu ada kawan-kawan Muslim di bawah yang bilang, Bang Jibril baik ini banget, tapi sabar banget. Oh harus guys, harus karena saya pengikut Rasulullah. Karena saya selalu berpikir gini untuk 5.000 orang di bawah nih. Kira-kira kalau Rasulullah ngelihat saya, ngelihat kita sekarang, ngelihat bikin Rasulullah bangga dong, karena kan kita penerusnya. Jadi ada diriwayatkan, ada Bang Adi tahu nggak nih cerita ini? Ada kafir masuk Islam, habis itu mereka nanya sama orang Muslim, mana yang namanya Muhammad? Aku mau ngelihat mana yang namanya Muhammad, karena kalau ada manusia yang patut atau pantas masuk surga itu cuma dia. Jadi saya mau jadi pengikutnya. Saya mau ngelihat mana yang namanya Muhammad ini mana. Habis itu begitu ditanya kayak gitu, umat Muslim dengernya kayak, ini maksudnya orang apa sih, ngeleceh? Maksudnya ngeledek. Nabi Muhammad udah nggak ada. Udah 14 abad yang lalu beliau nggak ada. Jadi sisanya apa? Sisanya ajarannya, sisanya pengikutnya. Ya kita ini. Apakah kita sudah mencerminkan? Apakah kita udah nunjukin akhlak Rasulullah? Jadi lebih ke sana sih. Jadi setuju banget Bang Andi, setuju banget. Nah, gue yang dikacangin sekarang, ya kan? Bang Jibril. Ada gua. Yuk. Begini loh, dengar dulu. Gimana? Dengar gini. Apa ya, tingkat emosional seorang perempuan dengan laki-laki itu beda loh. Saya salut memang ya, teman-teman kita di API ini yang lelaki-lelakinya ini, yang para pejuang kita ini, memang apa ya, dalam mengendalikan diri berdiskusi itu keren lah, mantap. Tapi kalian harus maklumi juga kalau ibu-ibu kan. Oh iya. Ya apalagi kalau mereka sudah menghujat Nabi kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang inilah apa ya, terus terang aku tuh kadang iri sih, kok bisa ya teman-teman Kores, Akhi Jibril, Bang Hadi itu akan sesabar itu ya. Apa memang tingkat emosional kita itu, perempuan dengan laki-laki itu mungkin memang berbeda ya. Aku nggak bisa loh mengendalikan kalau mereka sudah menghujat. Aduh, ampun. Ya kan, berbeda kan? Ini Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda percaya nggak kalau kita tuh di akhir zaman nanti begitu kita dihisap itu semua itu diperhitungkan, semua itu dikasih ganjarannya. Kita setuju nggak di situ Bun? Setuju, tapi saya tidak mau nabiku dihina. Nah, jadi begitu nabi kita dihina, ada rasa sakit di dada kita, betul nggak? Betul. Nah, rasa sakit itu akan ada ganjarannya nanti, Bun. Sakit hati kita nabi kita dihina, itu ada ganjarannya. Jadi tenang aja.
Iya, tapi gini ya teman-teman saudaraku yang netizen harus memaklumi juga. Itulah tingkat emosional perempuan itu beda ya. Makanya aku salut sama teman-teman kita yang pria-pria keren-keren ini ya, diskusi itu sabar. Ya, bisa sabar gitu loh. Aku mohon maaf itu, ya mungkin emosionalku atau mungkin aku sedikit ada tekanan darah tinggi ya. Mohon Itulah maaf. bunda, bedanya bunda, bapak-bapak kompleks sama emak-emak kurang belanja, itu di situ bedanya. Memang Enggak orang dong. agamanya Kalau- memang ini orang. Wih, Kalau kita kan bapak-bapak komplek, kalau bunda kan bunda-bunda ini pemasak. Jadi kalau apinya kurang keras, apa terlalu kecil, apa tiba-tiba nggak enak, ini kan emosi wajar. Kalau kita bapak-bapak komplek, apa-apa dibajak bercanda ya kan? berarti wajar ya. Tapi Iya, pokoknya saya wajar. salut. Lanjut. Coba. Intinya kalau ada semacam penistaan, ya kita luruskan. Kalau pembengkokan ya Bang Juma, utamanya luruskan Bang Jibri dengan datanya kan gitu. Tentu dengan bijak. Tapi kalau mereka masih arogan ya kita kick. Karena mereka ini sebagian besar mereka tujuannya yang bukan untuk diskusi. Tujuannya untuk memancing amarah. Supaya apalagi dipancing Bang Juma, supaya Bang Juma anarkis. Itu saya ada pola-pola seperti itu ya Bang Jib, saya baca. Bener gak? Iya betul. Ini ada yang komen di bawah nih. Lo tenang, kami di bawah terhina. Justru Bang Samsudin, kalau kami di atas sini nggak bisa ngontrol, jadi cerminan kalian. Saya nggak mau bikin kalian malu gitu loh. Jadi yang di atas ini harus sudah sudah pakem. Karena kalau saya yang bikin, karena yang saya bikin malu di sini bukan saya pribadi loh, tapi umat Muslim loh. Kalian yang mendengarkan loh. Kalian, saya nggak mau mempermalukan, mau bikin malu kalian kan. Jadi ya mesti jadi ladang sabar aja nih kapir-kapir ya kan. Ya kan jelas perintahnya dalam Al-Quran kok ada kan, udah ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah kan gitu. Jadi kita harus menyampaikan secara hikmat gitu. Tapi ada juga Umar bin Khattab. Ya kalau mereka kelewatan ya kita juga bisa seperti mereka. Tapi karena negara ini negara hukum, jadi kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan negara kita yang kita cintai bersama ini gitu. Ada undang-undang penistaan agama, ada ITE dan seterusnya begitu Bang. Ini Bang Samsudin komen lagi. Makanya jangan lo debat sama penghujat. Betul, kita nggak mau debat sama penghujat. Tapi kalau udah terlanjur naik, itu kita sekalian pertontonkan. Ini nih yang katanya si paling kasih nih. Ini nih ajaran nyembah makhluk nih begini. Jadi kadang-kadang kita biarkan dia di atas juga untuk dipertontonkan. Ini nih lo kalau nyembah makhluk begini nih. Sengklek begini nih kepalanya. Begitu Bang Samsudin. Jadi kita juga nggak mau debat sama penghujat, kita nggak mau. Intinya kalau belum kuat mental jangan masuk ranah dunia debat lah. Kalau ke mentalnya belum kuat ya Bunda Emira syukur. Coba kalau ada ini karena udah ada penggawa-penggawanya. Coba kalau kapir yang mau naik, nanya aja deh, nanya. Selamat siang, semangat siang. Selamat siang. Muslim, non Muslim, Bang? Tadi saya naik tadi, saya Kristen Bang. Oh, Kristen. Gimana Bang? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Baik, sehat. Gimana Bang? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Atau ada yang mau diajak ta'aruf atau diajak berantem di sini Bang? Gimana Bang? Wah, saya nggak mau ngajak berantem. Capek Bang, capek. Gimana? Ya. Ini Bang, saya mau nanya Bang, tapi ini bukannya untuk saya kalau debat nggak mau saya untuk menghujat, saya nggak mau. Cuma Siap. saya bertanya, kenapa kalau setiap yang menghujat Islam itu selalu ditangkap Bang? Itu pertanyaan saya Bang. Kenapa setiap yang menghujat Islam ditangkap? Enggak Bang, banyak Iya. yang menghujat nih sampai sekarang masih bebas-bebas aja. Tuh lihat Sofiatul, Iya. ada 2 videonya nginjek Al-Quran, habis itu Tapi siapa kan lagi? nanti kan ujung-ujungnya kan ditangkap juga tuh Bang. Kayak kemarin tuh yang Anda yang kan orang bertanya, dijawab dulu Bang, Anda bertanya dijawab dulu. Oke, siap Bang Hadi, siap. Enggak, Abang kayaknya mau ngotot nih. Enggak. Enggak. Iya kan itu contohnya Sofiatul, udah 2-3 video dia nginjek Al-Quran. Nggak ketangkap juga. Itu gimana? Mas nggak semua kok. Cuma memang ya kita negara hukum. Asal Abang tahu ada satu orang namanya Logika ya. Namanya Logika. Itu dia seorang muslim, dia nginjek Bible Bang.
Habis itu kami laporkan bang. Kami sesama muslim yang melaporkan bang. Padahal dia nginjek Bible. Habis itu dia masuk tuh bang 1,5 tahun. Berarti yang setiap orang penghujat baik Islam atau Kristen itu tetap harus diproses bang ya? Harus dong. Lah itu si Taufik logika. Kami loh bang, muslim loh yang melaporkan. Masuk loh dia 1,5 tahun bang. Lucunya itu si Topik itu malah didukung sama Kristen, padahal Kristen yang diinjaknya. Aneh kan? Dia injak Bible. Habis itu kami laporkan, abang Kristen malah bela dia nginjak Bible abang. Tuh gimana itu bang? Wah, kacau itu. Nah, itu mana? Itu tadi bang, itu pertanyaan saya itu doang tadi bang. Karena gini bang ya, karena saya juga kalau diskusi saya jauh bang untuk menghujat, saya nggak mau. Tapi untuk debat argumen saya mau. Ada kan hak itu kan. Kalau debat argumen, oke deh, kita nggak usah buka kitab, gimana bang? Kita diskusi aja, ngobrol-ngobrol aja soal Ya Tuhan. boleh bang, santai aja kita ngobrol masa depan aja bang. Enggak, ini soal kita nggak usah buka kitab bang. Saya mau nanya simpel aja deh bang. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Wah itu nanti larinya debat lagi bang. Puyeng pala saya bang. Bukan, ya enggak, jangan sampai debat. Abang jawab aja coba. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Ya namanya Tuhan itu nggak mungkin bang, karena dia maha pengasih, pengampun dan pemurah. Berarti dia nggak maha pencipta? Dia pencipta bang. Loh. Definisi maha pencipta apa bang? Definisinya maha pencipta itu dia yang membuat segala sesuatunya ada bang. Segala sesuatu, termasuk kejahatan nggak? Ya karena ketika di bumi ini itu kan awal mulanya kan dari Adam dan Hawa bang. Betul. Ketika engkau makan buah ini, engkau tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah disitulah permulaan jahat baru muncul bang. Jadi Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Tidak, itu karena ketidaktaatan Adam itu bang, memakan buah itu. Coba Bang. kalau Adam itu tidak memakan, ya mungkin kita ada di surga bang. Karena dia tidak taat Hawa itu. Tapi kalau saya buka nih bang, ini sebenarnya ini untuk pengetahuan kita aja bang ya. Saya nggak jadiin. Saya mau dengar bang, saya mau dengar. Siap bang, terus. Saya nggak jadiin ini senjata untuk nyerang abang atau apa. Tapi bang, kalau saya buka, Sefaria bang, Sefaria ini kitab Yahudi. Di Yesaya 45 nomor 7 bang, ini saya translate ya. Ini ada original teksnya nih bang. Di translatean bang, akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Akulah yang mendatangkan damai dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Jadi jadi Tuhannya Yesaya bang, itu menciptakan kejahatan. Sama seperti Tuhannya Ibrahim dan Tuhannya nabi-nabi, itu menciptakan segalanya. Sama seperti Tuhannya orang Islam bang, dalam Al-Quran diceritakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Jadi segalanya. Nah abang ini dewa Yunani pagan mana yang abang sembah sampai Tuhan ini nggak menciptakan kejahatan bang? Kok jadi dewa-dewa nih? Nah, bingung saya nih. Aduh pusing kita nih. Aduh gimana nih bang? Tapi itu surat Yahudi bang ya? Iya saya. Kitab saya ya? Saya iya. Tapi kan tidak ada di Bible ya bang? Iya saya itu ada di Bible bang. Perjanjian lama dia. Iya maksudnya ayat itu ada? Ada dong. Kalau maksudnya, nah ini konsepnya bang. Itu seperti apa bang? Gini bang, konsepnya kalau ini saya bukain aja ya bang ya, karena saya orangnya tuh visual banget maksudnya kalau saya belajar apa-apa itu enaknya tuh kelihatan gitu nih. Nih bang. Jadi kalau kita belajar lagi bang, ini pagan Quraisy. Ini sebelum Rasulullah, orang-orang Mekah itu pagan Quraisy, dia nyembah anak-anak Tuhan. Mereka tuh nyembah Al-Manat, Al-Uzza, Al-Lata. Mereka mengenal Allah juga. Jadi 3 nih, berempat nih, jadi 1 nih. Habis itu pagan Roma, Jupiter, Minerva, Juno.
Ini ada pagan Romawi nih bang. Ini Tuhannya begini bang, kayak boyband, dia bertiga-tigaan gini. Habis itu ada pagan Mesir, dia Osiris, Horus, Hippokrates, dia bertiga-tigaan juga. Habis itu ada pagan India, Brahmana, Wisnu, Shiva. Jadi kalau kita nyembah yang ini, ada musuhnya. Kalau kita yang nyembah ini, ada musuhnya. Nah itu konsep pagan bang. Tuhannya nggak menciptakan salah satu gitu loh. Jadi Tuhannya ada yang satu baik-baik aja, baik budi banget Tuhannya. Habis itu ada satu yang jahat aja. Nah abang nih pemahaman abang Tuhan abang nggak menciptakan kejahatan dari mana nih bang? Nah, ini mau tahu nih. Bangku. Halo bang. Ya memang kalau di Alkitab itu kan untuk kejahatan itu memang sudah berlaku bang. Tapi untuk menciptakan kejahatan itu seperti apa bang? Oke, kita bedain dulu antara menciptakan dan membuat ya bang ya. Menciptakan itu dari yang nggak ada jadi ada. Ya. Membuat itu ada bahan bakunya. Saya buat komputer, itu ada prosesor, ada keyboard, ada monitor, itu membuat, ada bahan bakunya. Saya membuat rumah, ada semennya, ada dindingnya, itu udah ada bahan bakunya. Tapi kalau menciptakan itu dari yang nggak ada jadi ada. Ya, jadi kita pisahin dulu nih antara menciptakan dan membuat. Ya. Sekarang saya ulang lagi. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Kalau kita sekolah abang jangan nyontek ya. Kalau di Islam bang, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segalanya. Tapi kalau ditanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kejahatan nggak? Menciptakan secara tidak langsung bang. Contohnya bang? Sekarang saya dikasih pisau. Pisau ini saya bisa buat potong buahnya saya kasih anak yatim. Jadi pahala, betul nggak? Betul bermanfaat. Tapi pisau yang sama saya bisa pakai buat begal. Iya itu jahat. Nah, jadi pisau ini yang namanya free will bang, kebebasan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan saya dan memberikan saya free will. Secara tidak langsung Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segalanya. Karena bang, detik saya bilang, oh Allah nggak menciptakan kejahatan, oh berarti Allah nggak maha pencipta. Paham nggak sampai sini bang? Paham bang, tapi apakah iblis tidak berlaku di situ bang? Iblis yang nyiptain siapa bang? Sedangkan awal aja digoda oleh iblis supaya makan buah itu. Nah kalau di saya bang, apakah itu tidak berlaku? Nah, kalau bicara tentang kalau di saya, iblis itu tetap di bawah Allah bang. Iblis mau godain saya aja minta izin dulu sama Allah, paham nggak bang? Bukan iblis lawan Allah saya, bukan. Iblis nggak setara sama Allah saya. Sampai sini mahfum nggak bang? Ya, paham bang, paham. Nah, jadi saya ulang lagi nih. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Wah, tadi kan saya udah bilang. Tetap nggak? Ada nggak, tidak bang. Itu kan ada peran juga iblis. Jadi ada penguasa, jadi ada pencipta kejahatan di luar kuasa Tuhan abang. Memang dasarnya manusia ini kan bang, ketika makan buah itu dia tahu yang jahat dan benar. Ada yang perilakunya jahat karena sifatnya bang. Kalau tadi abang bilang analoginya pisau di tangan orang tepat untuk buah kasih ke yatim itu bermanfaat. Tapi kalau pisau itu ditaruh orang begal itu tentunya kan kita tadi udah pisahin bang antara menciptakan dan membuat. Kalau abang dikasih pisau, abang melakukan kejahatan itu membuat kejahatan bang. Abang mengasih kejahatan, itu membuat bukan menciptakan. Iya, tapi kan udah bisa bedain ya bang ya? Iya, tapi kan Allah tidak senang bang untuk buat kejahatan karena Allah itu kudus. Bilang Tuhan nyuruh kita jahat bang, nggak ada yang bilang kayak gitu. Saya nggak ngomongin soal perintah Allah. Kalau perintah Allah pasti nyuruh kita yang baik-baik aja ya kali. Cuma setan bang, cuma iblis yang nyuruh kita kejahatan bang. Nah, kita setuju di situ. Betul, bang. Nah, yang saya tanya bukan yang nyuruh bang, yang saya tanya Tuhan menciptakan kejahatan nggak? Tidak lah bang, kan saya udah bilang tidak.
Oke, kalau Tuhan abang, ini konsekuensi logisnya bang. Kalau Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan, berarti ada pencipta lain di luar kuasa ciptaan, di luar kuasa Tuhan abang yang menciptakan kejahatan. Sampai sini masuk nggak bang? Ya ada iblis. Nah, berarti ada dua kuasa. Iya, iblis itu bang. Nah, itu Baru- kalau kita nyembah Minerva, nanti ada Juno. Kalau ada Horus, nanti ada Hippocrates. Kalau kita nyembah Wisnu, nanti ada Shiva. Kalau kita nyembah Mute, ada nanti Khonsu. Kalau kita nyembah Poseidon, ada Hades. Kalau kita nyembah Fili, nanti ada Fe. Ini abang ajaran pagan mana yang abang ikutin bang? Makanya kan peran iblis juga kan dia diberi kuasa bang, tapi dia tidak maha kuasa. Berarti ada dua kuasanya ya. Itu berarti politeis bang. Abang bukan monoteis. Politeis, ya. Mantap. Berarti abang politeis ya? Bisa juga dibilang gitu bang. Nah, ajaran Abraham bukan monoteis bang. Ajaran Nabi Ibrahim itu nggak monoteis. Nggak politeis, tapi monoteis. Tapi narasi abang tadi itu saya kurang setuju. Allah itu menciptakan kejahatan, saya kurang setuju bang. Kalau enggak dia Tuhan yang cacat bang. Ya kecuali ajarannya sesat. Ya mungkin Saya nggak ngomongin ajarannya bang. Saya ngomongin penciptanya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa lain yang di luar kuasa Allah yang menciptakan kejahatan. Berarti Tuhan saya nggak maha kuasa, nggak maha pencipta. Tidak bang, kan gini bang. Jadi Tuhan itu ngasih free will bang, kehendak bebas. Nah ini nyontek nih. Itu tadi penjelasan saya dicontek. Tidak bang, tidak bang. Ini Di dalam nyontek Alkitab nih. juga Tuhan saya itu kasih kebebasan bang, free will. Ketika engkau mau datang kepada Yesus, maka dia menerima engkau. Tapi kalau tidak, ya terserah. Kalau abang nyembah Yesus, nanti ada Lucifer, benar nggak? Tidak. Ya udah pasti bang, karena dia menggoda. Iblis itu bang supaya manusia ini ngikut dia ke neraka bang, makanya dia mencoba habis-habisan. Nah, saya yang beriman kepada Yesus, ya saya harus kuat. Saya harus percaya Yesus itu penolong saya gitu bang. Gak paham, Tapi itunya kalau paham. abang bilang Allah itu Enggak, abang nih kontradiksi. Abang ngejelasin segitiga dengan segi empat nih. Abang bilang segi empat itu segitiga. Nggak bisa bang, segi empat, segitiga. Dia kalau maha pencipta, dia menciptakan segalanya bang. Abang bilang dia maha pencipta, menciptakan segalanya, tapi nggak menciptakan jahat. Itu gimana caranya bang? ya bukan masa itu bang. Saya juga kurang setuju kalau Allah itu masa dia pencipta kejahatan. Orangnya kali bang, atau dari godaan iblis itu. Saya nggak ngomongin yang buat bang. Kalau membuat kita udah tahu makhluk yang buat. Yang buat tuh saya, setan, abang, iblis. Kita ini makhluk-makhluk yang membuat. Kita nggak ada hak cipta. Sekarang gini juga bang ya. Kalau Alkitab bilang Allah menciptakan kejahatan ya mungkin orang yang mengikuti Yesus juga bisa Ya udah coba abang buka ini deh bang. Coba abang buka ini deh. Ini tadi saya udah tunjukin loh. Saya buka dari kitab Keyahudian ya, yang abang ambil ya, di Yesaya 45 nomor 7. Di sini dibilang, I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I am the Lord and doeth all these things. Ini saya translate bang. Ini ada original teksnya loh. Di sini dibilang, akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Akulah yang mendatangkan damai dan menciptakan kejahatan. Ini Tuhannya Nabi Yesaya, ini menciptakan kejahatan bang. Tiba-tiba Tuhan abang gak menciptakan kejahatan. Ini Tuhan yang mana yang abang sembah? Ngeri juga ya bang ya. Nah, buat kejahatan ngeri juga. lah kalau nggak ada kejahatan baik Nggak semua nyampe siapa? saya bang. Nggak nyampe. Itu kitab yang mana bang? Kitab yang mana bang? Yesaya 45 Itu nggak nomor nyampe 7 di otak coba saya, dibuka. Bang. Oke, nggak nyampe. Oke, saya ini nih bang ya. Iya. Saya lurusin ya bang nih, biar abang nyampe. Yesaya 45 nomor 7. Biar abang nyampe bang.
kalau kejahatan itu nggak ada bang, kalau Tuhan abang menciptakan yang baik semua, semua baik nih, nggak ada jahat nih. Baik itu ada nggak bang? Ada. Nah, dari mana kita tahu baik? Semuanya baik? Lah, kasihlah musuhmu, apakah itu Bukan, tidak baik? enggak. Kasih itu kan begitu ada kekejaman kan? Ini seluruh Iya, dunia ini artinya baik kan- bang. Seluruh dunia ini baik. Baik itu ada nggak bang? Ada, ketika dia melakukan yang baik ada, Bang. Dari mana Ada. kita tahu dia baik? Dari perbuatannya. Semua orang baik. Iya, semua orang Nah, baik. dari mana kita tahu dia baik? Kalau semua orang baik. Dari perbuatannya, Bang. Ini contoh nih, di sini ada saya, ada Bang Tuan guruku, ada Bang Zuma. Semua di sini baik. Baik. Yang baik mana bang? Tapi kan saya tidak melihat secara langsung. Bukan ini di room ini aja ada 6, 7, 8 orang. Baik lah. Ah, mana baik? Siapa yang baik? Semuanya lah. Kecuali Iya, saya siapa yang baik? Kan semuanya baik. Kecuali saya merasakan nih kebaikan Bang Handi. Saya di TF 1 juta. Oke, abang Saya dibilang baik. Oke, abang ditransfer 1 juta. Tapi abang juga baik. Jadi abang transfer lagi 1 juta ke orang lain. Abang baik nggak? Iya baik. Lah, abang cuma transferan kok. Nggak dari duit abang. Di mana? Ya nggak apa-apa. Baik kan itu baik. Mana baik? Nggak ada baik. Kalau semua orang baik itu nggak ada. Sama kayak kita nggak pernah tahu hitam, putih. Kita cuma tahu putih. Hitam itu kita nggak tahu. Putih itu ada nggak? Nggak ada. Karena cuma putih yang kita tahu. Gue TF 1 juta ya? Ada aja lu. Ya kali aja Bang Hadi mau TF saya 1 juta. Sama kayak Tuhan menciptakan kanan. Dia nggak nyiptain kiri. Kanan ada nggak bang? Lah. Ada lah. Kan kiri nggak Nah, mana diciptain. kanan? Nggak, coba tunjukin saya mana arah kanan. Abang tunjuk ke kiri, kanan juga. Abang ke arah tunjukin kanan, kanan juga. Abang tunjukin Ya, atas, kanan juga. Abang tunjukin bawah, kanan juga. Kanan ada nggak? Ya ada kanan. Nggak ada, semuanya kanan. Makanya berdiri sama saya nih, saya tunjukkan nih, ini kanan loh. Nah, itu namanya kanan, abang tunjukin. Terus begitu abang tunjukin kiri, kanan juga. Nggak ada kanan namanya, cuma arah yang ada. Terus bang. Gak apa-apa bang, saya belajar. Enggak, Bang. karena abang nggak bisa menjelaskan segitiga dengan kotak atau segitiga atau kotak dengan segitiga. Kalau abang bilang abang maha pencipta, definisi maha pencipta itu menciptakan segalanya bang. Iya. Detik abang bilang, oh Tuhan saya nggak menciptakan kejahatan, berarti nggak maha pencipta dong. Nah, Abang kalau mesti saya pilih ikut- maha pencipta, Iya, iya. maha pencipta atau pencipta baik. Makanya Abang nggak di bisa otak punya- saya bang, bahwa Tuhan itu kecuali iblis baru dia menciptakan kejahatan. Iya, saya percaya. Enggak, dia membuat dong bang. Iblis berbuat. Kan tadi kita udah jelas. Kita balik lagi Iya, bedanya dia- ciptain iya. sama buat. Iblis kan cuma berbuat jahat bang. Godain abang buat jahat. Udah bang guru nggak usah sholat. Ngapain sholat? Udah nyembah makhluk aja, nyembah anak orang aja, nyembah anak Tuhan aja, nggak usah sholat. Ngapain ini? Itu kan iblis. Dia kan berbuat, abang kerjain. Salah siapa? Salah abang dengerin. Saya nggak dengerin bang. Saya nggak Kayaknya dengerin masuk kok. nih barang nih. Hah? Kayaknya masuk nih barang ini. Udah masuk air Apa nih, nih, Bang Adi? Andi. Udah masuk air. Apa nih? Gini Apa loh. nih? Gini loh bro. Ini kan kita manusia diciptakan ini. Ciptaan paling sempurna, setuju nggak? Di antara ciptaan makhluk hidup yang paling sempurna adalah manusia. Setuju nggak? Kecil banget suaranya bang, kecil banget. Buset dah. Kecil banget sih suaranya, kecil. Jadi manusia ciptaan paling sempurna. Di situ ada baik, ada jahat. Manusia Ya. itu bebas memilih. Ya, mau baik, mau jahat, silakan. Ya. Tapi Tuhan itu maha adil. Supaya manusia bebasnya memilih ini diberikan SOP, yaitu petunjuk kitab suci. Nah, ada nabi mengajarkan
praktekkan sunnahnya gitu kan. Nah manusia ini milih mana? Milih mau baik, mengikuti SOP dari Tuhan, atau tidak baik. Nah, semua sudah disiapkan. Endingnya nanti ada surga dan neraka. Anda mau kemana nanti? Itu maksudnya ke sana. Ending kamu nanti terakhir mau kemana? Ya. Surga lah. Ya, yang ciptain surga sama neraka siapa? Tentunya kerinduan umat manusia itu ke surga, Pak. Mana ada mau ke neraka. Oke, kalau abang mau ke arah sana. Oke, kalau abang mau ke arah sana. Bang, kita analogiin deh bang. Saya ngasih abang rumah, saya ngasih abang kerjaan, saya ngasih abang semua, segala aspek hidup abang. Sampai makanan saya gojekin bang. Habis itu abang baik emang orang-orang yang ngasih ini bang sama Gojek. Habis itu abang terima kasihnya sama bos abang. Sementara saya yang ngasih semua itu. Menurut abang orang baik atau enggak kalau abang nggak berterima kasihnya sama saya? Ya tentu saya harus berterima kasih ke abang lah, karena abang udah memberi semuanya itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala udah ngasih abang napas, umur, rejeki, makanan, semua udah dikasih. Tapi abang makasihnya sama Rasulnya. Sama siapa? Sama Rasulnya. Sama Tuhan lah, Tuhan baik, Tuhan baru. Siapa Rasulnya bang? Utusannya. Siapa utusannya? Dia rasulnya Nah, dia sendiri kan nggak tahu tangan loh. kanan, Bang. Aduh parah anjir. Rasulnya sendiri nggak tahu dia. Dia kan firman Allah, bukan Rasul. Utusannya bukan. Iya, firman Allah. Iya, utusannya bukan. Iya, yang diutus Bapa yaitu firman Inilah Allah. hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, Nah, balik lagi sebentar. Ini Saya mau orang tanya nggak ada, dulu, ayo. nggak ada makan, nggak ada selamat siang ini apa segala macam. Oke, mau motong. Oke, ya udah potong. Apa? Mau tanya apa kamu? Oke. Aku mau nanya nih. Tanya. Benarkah Quran diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad? Benar. Siapa penulis Quran? Siapa penulis Quran? Zaid bin Sabit. Berarti itu Kok berarti sih? Allah memberikan Quran kepada Nabi Muhammad. Betul. Terus penulisnya Saibin. Disampaikan ke sahabat-sahabatnya. Ada 65 penulisnya. Yang paling aktif itu Zaid bin Sabit. Ada anak 65 terus. Ya, ada 65. Tunggu sebentar. Berarti wahyu Quran itu dari Allah ya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit Ya, bumi serta isinya. Oke. Lalu kalau kita baca di dalam Al-Fatihah ayat 6. Bacain coba. Isinya apa? Coba bacain. Karena Kak tunggu ya. Dia yang ngedalilin, gue yang baca. Ya bacalah, orang kita mu itu. Ya coba baca. Kata-katanya seperti ini, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Iya, ayat 6-nya gimana? Tadi lo bilang ayat 6. Ya. Coba baca yang mana? Ini saya HP 1 nggak bisa buka. Ini. Terus kok jadi masalah saya? Kan itu wahyu. Lo kalau keluar aplikasi kita nggak bisa denger. Kok jadi lo yang miskin, gue yang susah ya? Capek banget. Lo menghujat, belajar dulu menghujat, jangan naik sini sosokan menghujat. Udah, Bang Tuan, guruku, sambung. Maaf ya, ini kawan seiman abang tuh kelakuannya begitu. Sabar bang. Enggak, dia mau menghujat tapi nggak mampu bang, begitu. Orang sabar, bang. Dengar lo, orang sabar disayang janda bang. Nggak gitu. Sampai mana tadi kita ngomong? Abang kenapa nyembah utusannya? Kok menyembah utusannya? Tidak lah bang. Nah, Yesus ya? Yesus, Tuhan abang siapa? Saya nggak menyembah. Abang nggak nyembah Yesus?
Ya menyembah lah. Lah, nggak sampai 30 detik yang lalu Abang bilang nggak nyembah. Dia sekarang nyembah. Yang mana yang bener nih? Gini bang. Iya. Ya kalau abang itu kan tidak percaya Yesus itu Tuhan. Iya dong. Abang percaya Yesusnya aja Yesus nggak pernah itu ngaku dia Tuhan. Masa manusia, saya utusan tuduh Tuhan. dia Tuhan? Iya. Karena itu saya maklumin abang kan Islam. Nah, saya Kristen, saya bukan percaya. Bukan gini bang. Bukan karena saya Islam saya nggak nyembah dia bang. Saya nggak Islam pun dia nggak ngaku dia Tuhan bang. Gimana saya bisa Tuhankan dia? Enggak. Saya bilang saya bilang abang tidak, tapi kan abang mengakui Yesus itu sebagai manusia dan bukan Tuhan, betul kan? Karena utusan, dia ngakunya dia utusan bang. Abang ngomong gini saya wajar. Bukan, Yesusnya ngakunya dia Kristen, dia ngakunya dia utusan. Iya itu memang betul bang, betul. Yohanes 17 ayat 3. Itu betul itu. Gak ada yang salah dia. Memang dia utusan. Nah, tapi abang jangan lupa di dalam kepenuhan itu, di dalam diri itu ada kepenuhan Allah bang. Mampus. Apa ini kepenuhan apa ini? Nanti kelolodan dong kepenuhan. Ini maksudnya apa? Kepenuhan? Dia datang sebagai manusia tubuh. Dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa ngantuk. Itu tubuhnya bang. Enggak, jadi apa? Jadi dia utusan. Tunggu. Jadi dia Tuhan setengah, dia Tuhan ke orang-orangan apa orang ke Tuhan-Tuhanan nih? Gue bingung nih. Tidak, dia itu secara tubuhnya dia manusia. Tetapi di dalam tubuh manusia itu ada keilahian Tuhan, Bang. Iya, jadi makanya, Tuhan ke orang-orangan apa orang ke Tuhan-Tuhanan? Kok Tuhan ke orang-orangan? Lah kan abang bilang dia kepenuhan, kayak mau gumoh gitu kan. Apa gimana sih? Kemasukan Tuhan. Kemasukan Tuhan. Makanya gini bang, ketika saya menarasi, ya wajar lah kalian menolak, itu wajar. Bukan karena nggak masuk rasio bang, nggak masuk. Bukan karena saya Islam, bukan karena bang, saya nggak perlu jadi chef untuk tahu makanan busuk bang, paham nggak? Saya nggak perlu jadi tukang masak untuk ini telur basi. Abang paham nggak? Ya terus bang. Iya, jadi kalau abang bilang maha kuasa, maha besar, terus tiba-tiba jadi kecil, itu berarti nggak maha kuasa karena secara definisi maha itu kata terikat bang. Jadi kalau dia maha besar, dia nggak akan sedetik pun kecil. Maha suci, dia nggak akan setitik pun kotor. Abang paham nggak? Maha kuasa, dia nggak pernah sedetik pun kehilangan kuasanya. Paham nggak bang? Ini sih nggak pakai Al-Quran, nggak pakai iman, itu secara definisi. Jadi kalau abang menuhankan yang abang bilang Yesus maha kuasa, jadi di dalam perut emaknya hilang kuasanya, gugur mahanya. Waktu bayi disusui, dia kalau nggak disusuin dia teriak-teriak, dia minta tolong mamanya ngasih susu. Berarti hilang maha kuasanya, hilang maha besarnya. Rumahnya lebih gede daripada dia, berarti hilang maha besarnya. Paham nggak bang? Ya itu kan memang orang-orang yang nggak percaya, emang begitu bang. Tidak mungkin. Bukan orang yang nggak percaya, ini rasio. Bukan ini rasio bang, ini rasio. Saya nggak bawa ayat Al-Quran dari tadi. Itu cuma pemahaman ceteknya aja. Kalau saya dengar, kalau saya menarasikan dia sebagai Tuhan, juru selamat saya, ya abang pasti bantah terus. Oh terserah. Kalau soal iman, kalau soal iman nggak ada masalah bang. Kita nggak ngomongin soal iman. Kalau soal iman sih, insya Allah abang menyembah gantungan kunci nggak ada masalah juga. Tapi yang di sini dibahasnya dasar iman. Kenapa abang menuhankan dia? Itu yang dibahas. Kalau soal iman sih, insya Allah abang besok nyembah kancing, nggak ada masalah. Nggak ada ininya, nggak ada untungnya buat saya. Ngapain saya menyembah kancing bang? Lah kalau makhluk aja bisa abang sembah, apa bedanya? Abang ini selalu framing yang nggak bener. Iya, abang ini selalu framing yang nggak bener, makanya saya malas saya. Loh kok?
Enggak, karena gini bang, ada Tuhan yang mengaku Tuhan lalu dituhankan. Abang kalau baca kitab Keluaran nomor 20, kalau Keluaran 20 nomor 3, di situ bapaknya Yesus, akulah Tuhan Allahmu atau akulah Tuhan Elohimu yang mengeluarkan kamu dari Mesir. Di situ Tuhan mengaku Tuhan dan dijadikan Tuhan. Dalam At-Taha ayat 14, Allah Subhanahu wa taala bilang, Innani Allah, dia mengaku tidak ada Tuhan selain dia. Dia mengaku Tuhan, dia itu Tuhan yang mengaku Tuhan. Nah, tapi kalau ada oknum yang nggak pernah mengaku Tuhan, tapi dituhankan, apa bedanya berhala-berhala di luar sana sama sapi di India sana, bang? Karena sapi-sapi di luar sana sama berhala di luar sana nggak pernah bilang mereka Tuhan, tapi dituhankan. Abang paham nggak? Itu kan kepercayaan bang, ajaran kepercayaan dia melihat patung kan itu yang gua bawa tadi beda Keluaran. bang sama iya itu kan beda bang, itu kan berhala. Tuhan Lah, saya bukan berhala bang. Bang, berhala itu apa sih bang? Beda lah. Berhala itu apa sih? Iya berhala itu yang menyembah kepada patung. Berhala itu kepada pohon yang dijadikan Tuhan. Berhala itu apa sih bang? Berhala itu segala sesuatu yang ada di dunia ini yang dituhankan bang. Duit bisa jadi berhala bang. Ya itu kan saya bilang bang. Sapi enggak, kalau Musa. abang bilang tunggu kalau abang bilang berhala, tunggu sebentar. Lain. Nah, itu kan tiba-tiba berhala ada juga bang. Jangan ada ilah-ilah lain. Tiba-tiba ada ilah Yesus. Iya, itu berhala. Nah, Yesus. Ya kan? Bapaknya bilang jangan ada ilah-ilah lain. Tiba-tiba ilah Yesus. Itu dikasih kepada bangsa Israel bang, supaya tidak menyembah. Dibilang jangan ada. Itu dibilang bang, jangan ada ilah-ilah lain. Habis itu ilah Yesus. Iya. Ada nih. Ini gimana ilah Yesus? Bukanlah kok ilah Yesus. Lah ilah itu artinya apa sih bang? Abang tanya terus kayak Pak Guru abang. Bukan, ilah itu artinya Tuhan abangku ganteng. Jangan ada ilah-ilah lain. Itu artinya jangan ada Tuhan-Tuhan lain. Bapaknya Yesus bilang jangan ada Tuhan-Tuhan lain. Abang bilang tiba ada Tuhan Yesus. Saya bertanya bang ya. Nanti dari saya bertanya bang. Dari abang tadi disuruh. Dari tadi. Abang dari terus tadi bertanya. Iya dari tadi disuruh nanya. Abang terus saja. Iya tanya deh. Iya. Iya nanti saya bertanya lagi nih bang. Saya kan jangan saya nanti, nanya cuma sekarang. sekali. Jangan nanti sekarang. Ingat gak? Nah. Sekarang aja lo tanya. Oke bang, saya tanya nih bang. Yang kedua. Ya. Ini kita diskusi santai aja bang ya. Jangan ada kebencian di antara kita bang. Dari tadi gue sambil ketawa-tawa. Diskusi santai. Iya. Lu tanya bukan curhat guru. Ganti nama lu murid, jangan guru. Tanya apa? Ya. Tanya apa? Gimana pak? Iya tanya apa? Ya, ini nanya saya bukan berdasarkan menghujat ya. Saya nanya, saya pengen tahu, bukan berdasarkan menghujat bukan? Iya. Oke. Ini bang, kalau di surga bang kan disediakan 72 bidadari kan? Nah itu untuk kepada Adam, artinya kaum laki-laki. Bagaimana dengan kaum wanita bang? Dia disediakan apa? Itu pertanyaan saya bang. Bukannya menghujat ya, cuma saya pengen tahu. Iya, dia jadi ratu bidadari bang. Silakan bang di. Iya, dia jadi ratu bidadari bang. Bukan, itu kan sudah disediakan 72 bidadari. Iya. Buat kaum Adam. Sedangkan yang wanitanya itu apa disediakan apa bang di surga itu? Iya, dia jadi ratu bidadari bang. Ratu bidadari. Ya. Di yang bidadari di surga itu. Iya. Tapi tunggu dulu, Anda mau nanya nih, menurut abang 72 bidadari itu untuk apa bang?
Lah, kok abang tanya saya? Kan saya bertanya ke abang lah, abang Enggak, jelasin. makanya Saya abang jangan ini tahu, makanya saya tanya. dari pertanyaan abang, tendensi abang tuh selangkangan aja. Jangan sombong, jangan mentang-mentang Tuhan abang keluar dari selangkangan abang pikir kita di sorga. Selangkangan aja, nggak begitu konsepnya abangku. Ya enggak bang, enggak bang, enggak bang. Jangan Ini saya sombong enggak- gitu, jangan ini saya sombong. nggak mengarah ke selangkangan, cuma tidak, saya kan bertanya kan karena saya tidak tahu. Saya bukannya untuk menghujat, enggak ada. Saya pengen tahu Karena kenapa Bang. di Oke. surga disediakan 7 bidadari buat Adam. Iya. Tapi buat wanita itu apa bang? Iya, boleh dijawab? Fungsinya apa? Iya, boleh dijawab. Ya silakan bang. Oke. Karena Allah Subhanahu wa taala Silakan paling abang ganteng. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala paling paham sama makhluknya. Contoh ya, contoh saya ya. Saya kalau bidadari di surga, Bang, jadi pelayan-pelayan Ya, saya. Kenapa? Karena saya nggak mau Bang Handi, Kian Santang yang ngelayanin saya. Ngapain? Gue ngapain orang-orang kayak gini yang jadi bidadari, jadi pelayan gue? Gue maunya bidadari dong, perempuan yang cantik, yang senyum, yang nadanya rendah. Ngapain Bang Handi, Bang Guruku, Bang Kian Santang jadi pelayan gue? Karena Allah paling tahu gue. Jangankan saya ya Bang ya, Bunda Rahma. Ini kita tanya Bunda Rahma, kalau Bunda Rahma di surga, Enggak. yang ngasih makan, yang ngasih minum, yang bawa susu, yang bawa madu. Kira-kira Bunda Rama sukanya Bang Handi sama Kian Santang sama saya yang bawain, apa tiba-tiba perempuan yang mulus, yang cantik, yang baik? Yang mana Bunda? Iya, perempuan-perempuan yang cantik, mole, yang perawan, bidadari. Ya gini loh, contoh misalnya nih bintang 5 ya, hotel bintang 5. Tuh kita tinggal pencet bel, datanglah diantarkan. Itu namanya dilayani, bukan konotasinya kayak Bang Jibril tadi, Oten. Lanjut. Nah, jangankan saya yang Iya, laki-laki yang mau dilayani Nah, perempuan-perempuan gini, Bang, cantik. itu kan- Bunda Rahma aja nggak mau lo layanin. Apalagi bentukannya kayak lo, makannya pisang goreng, Ya. mukanya beruntusan. Paham ya Bang? Sekarang 72 bidadari ini dari mana bang? Dari surga apa dari mana? Dari surga maksudnya? Iya, maksud Maksudnya? saya datangnya 72 bidadari ini dari surga. Waduh. Yang datangnya bang, datang dari Pertanyaannya kadang-kadang emang diciptain buat lo. Gimana? Itu dari sebuah hadis loh, bagi yang mati syahid. saya kan, Iya. saya kan Kristen bang. Iya, kalau Saya kan Kristen. abang masuk surga, kan kalau abang emang pasti mati kafir. Kita nggak ada yang tahu, Bang. Enggak. Kalau saya masuk Islam, baru saya menikmati kan. Iya kan kita nggak, Bang, kita nggak tahu. Saya tidak menikmati itu. Bang, saya nggak mau ngelangkahin Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, Bang, nanti malam tiba-tiba syahadat. Ada yang tahu, Bang? Enggak bang. Ya udah, nggak ada yang Iya sih, tahu Bang. kan? Karena Nggak kan ada yang tahu kuasa Tuhan kan? kita tidak tahu. Iya, saya di sini cuma untuk menyampaikan, Bang. Yang bolak-balik hati abang tuh ya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tanggung jawab saya. Insya Allah, makanya tadi saya bilang, Berarti- Insya Allah Bang besok nyembah gantungan kunci, nggak ada masalah juga. Guru, kalau Ah. Tadi sih mudah-mudahan sebenarnya guru masuk Islam sebenarnya ya sih guru. pertanyaan saya itu kurang gini bang. Hmm. Jawaban saya itu kurang puas bang. Apa yang kurang? Ada yang saya Apa? kurang puas tadi. Belum dapat Apa? jawabannya. Coba puasin. Apa? Kejar saya dengan jawaban saya apa? Tadi kan saya tanyakan fungsi wanitanya itu apa bang? Apakah Pelayan. Udah dia dijawab juga tadi. dilayani dengan Kalimat pertama gue jadi pelayan. oh terus ya terus kedua 72 ini dari mana, surga atau dari wanita itu? Memang Allah Subhanahu Wa Apa sudah Taala disediakan bang? Memang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk kita. Jadi abang ini sama aja nanya, itu madu di surga di siapa yang nyiptain? Dari mana itu madu? Apa dari Papua? Apa dari dari Singapura? Apa import dari Hong Kong? Nggak begitu. Memang surga itu barang-barang surga itu memang diciptakan oleh Allah untuk penghuninya. Paham nggak bang? Oh gitu, berarti sudah ada bang ya? Iya, memang diciptakan untuk penghuninya.
Oke. Dia pikir Itu gini, semuanya, Bang. Dia pikir Semua gini Bang Jibril, kayak si Mikana pemahamannya. Jadi bidadari itu dari manusia, wanita di dunia. Oh, enggak. Dia pemahamannya kayak Mikana ini. Enggak. Bukan, tadi kan saya tanya gini, apakah itu, aduh. Oh, selesai. Ya, terus bang. Udah dijawab. Apa lagi? Tanya lagi. Nih gue kasih kupon. Ya. Ini kupon lo bisa tanya 99. Kupon apa? Pertanyaan. Nih kupon pertanyaan. Itu aja sih bang, itu aja dulu. Itu Nggak, aja tanya, dulu. Tanya Itu aja lagi dulu, soal dua. gue. Nggak apa-apa, Tanya, Bang. coba tanya lagi nih gue kasih ide lo. Gue bantu lo nyerang gue. Coba tanya lagi soal gue nyembah batu. Coba tanya dong. Wah, Hah? Nggak mau? Wah, saya nggak mau nggak mau. Nggak mau. Enggak. itu kan menyembah Tuhan itu kan bang, itu hak manusia bang. Jadi saya nggak mau ikut campur. Oke. Kalau soal Jadi nggak mau nanya soal nyembah batu dan segala macam. Kalau tadi saya nanyakan fungsi, oh enggak. Nanti jauh-jauh jadi ngeri sedap, nggak mau. Enggak, tapi soal surga nih bang. Ngomong-ngomong kita masih soal surga. Nggak bang. Abang tahu nggak kenapa di surga itu kenikmatannya daging? Nah, di mute. Ya ini Along Siu Muslim apa Kristen Along? 3 kali minta naik Along. Muslim apa Kristen Along? Along. Ini nggak ada suaranya, udah turunin. Di bawah aja ya bang. Nggak, ini kita sambung. Bang Guru. Lah, dia keluar aplikasi. Ya bang. Nah, kenapa abang Ya, berpikir nggak? Kenapa sih surganya orang Islam itu daging? Kenapa sih? Abang pernah berpikir ke sana nggak? Kenapa? Oh, tidak bang, tidak. Karena itu logis bang, karena rasio. Abang tahu nggak? Nanti kita di neraka itu yang disiksa apa bang? Tubuh. Nah, neraka kita disiksa oleh tubuh, bang. yang disiksa tubuh dong. Kalau roh emang bisa nyiksa roh? Kan kalau Ya, kita disiksa tubuh. nih, kalau kita dipotong sekarang kan yang ngerasain sakit dagingnya, yang dirasain sakit tuh kulitnya, sarafnya. Betul nggak? Ya. Nah, jadi surga itu kan kebalikannya neraka, bang. Masa kita disiksa daging, habis itu dikasih kenikmatan roh, kenikmatan apaan roh? Make sense gak bang? Masuk gak bang? Jadi ya kalau narasi itu masuk bang. Nah, Jadi menurut abang kenikmatan itu adalah semuanya bang ya? iya, kalau kita di neraka itu disiksa badan kita, jasad kita, nanti di surga juga lawannya dong. Karena ini abang lurusin saya bang ya. Abang kalau saya salah bilang ya bang ya. Karena jujur bang, ini saya bingung sama surga abang. Ya. Katanya di surga abang itu kita disuruh nyanyi 1000 tahun bang. Nih wallah nih bang, saya disuruh nyanyi 1000 tahun. Ini saya karaokean 2 jam aja udah habis lagu saya bang. Udah sakit tenggorokan saya 2 jam. Disuruh nyanyi 1000 tahun, lebih bagus masukin gue ke neraka bang daripada disuruh nyanyi 1000 tahun bang. Mohon maaf nih, izin. Gua bang, gua kalau karaoke 2 jam aja udah habis lagu gue, udah habis lagu gue udah nggak tahu mau nyanyi apaan. Ini disuruh nyanyi 1000 tahun bang, wah bakar aja gue di neraka kalau gue ya izin. Itu gimana tuh bang? Ya, nggak apa-apa, udah. Ya, oke. Ini saya jelaskan bang. Gimana? Menurut surga dalam Alkitab, rap emang mau disco kita? Sabar dulu bang Andi. Iya. Gini bang, di dalam Kristen itu surganya, abang bilang 1000 tahun damai itu bukan nyanyi bang, itu memimpin 1000 tahun damai. Nah, ketika sudah 1000 tahun damai itu menang, barulah kalau soal memuji itu udah pasti kita memuji Allah. Kita di surga itu tugasnya memuji bang, memuliakan Tuhan itu. Ibadah. Kalau 1000 tahun damai itu tidak menyanyi bang, bukan. Nggak jadi ibadah, kita di surga ibadah. Luruskan, tadi bengkok.
Enggak, jadi kita Memuji disuruh Tuhan, memuji. Bang Jibril, Bang Jibril, Tiap hari memujinya itu gimana? Kan haleluya, haleluya, sampai bibirmu doer loh. Dah. Weh, Bukan Sampai- yang tunggu Tidak, sebentar. Pak. Makanya Jadi ibadah. Rasul bilang, Memuji-muji Tuhan itu ibadah berarti. iya. Jadi ketika orang-orang percaya itu ke surga itu, Bang, tugasnya itu bukan soal jasmani, Bang, makan minum tidak, Bang. Karena tubuh ini udah diperbarui, bukan tubuh jasmani tapi tubuh kemuliaan, Bang. Makanya udah di surga diperpanjang lah tugasnya ya. untuk memuji Tuhan karena Allah itu kudus. Enggak, jadi Ya, ibadah di bukannya sono. soal jasmani ya, bukan soal makan minum. Beribadah memuji Tuhan, Bang, memuji Tuhan. Wah, abang terbalik-balik di mana-mana ibadah di Bang, dunia, kalau 1000 tahun bang. damai itu bukan nyanyi, Bang, ya. Bukan Iya, nyanyi, Bang, ya. enggak, Salah abang tuh, terbalik-balik nih. salah, Bang. Masa kita di bumi boleh makan apa aja, di surga disuruh ibadah. Terbalik, abangku. Di mana-mana di dunia disuruh ibadah, di surga disuruh nikmatin. Ini terbalik-balik, abang. Itulah, Bang. Itulah konsep surga, Bang, di dalam kekristenan. Kudus, tidak ada dosa, tidak ada seperti yang di bumi, makan minum, berhubungan badan itu tidak ada, Bang. Wah. Karena tubuh ini bukan tubuh jasmani tapi tubuh kemuliaan. Enggak, gue izin deh bang. Kalau ke surga gue disuruh nyanyi-nyanyi atau disuruh ibadah lagi, gue udah ibadah di dunia. Mohon maaf nih, yang tadi gue bilang gue kalau karaoke 2 jam aja habis lagu gue, apalagi ibadah, ya suruh ibadah 1000 tahun, buset. Gue bakar aja gue sekalian. Nah, artis 1000 tahun itu bukannya menyanyi, Bang. Abang Gimana? salah denger ini. Bro, Bukan menyanyi, Iya ibadah bukan. kan. Siap. Ya. Guru, gimana lu mau ibadah di surga? Lu bukan di surga, di neraka, di neraka. Gimana mau Tanya ibadah? dia dulu nih Bang Jibi, satu pertanyaan. Lu itu tubuh kemuliaan itu jenis kelaminnya apa ya? Bro, tubuh kemuliaan itu laki apa perempuan? nggak ada sudah jenis kelaminnya roh. Taruh dulu, bentar dia jawab dulu. Bro, tubuh kemuliaan Bajib itu jenis kelaminnya ada laki apa perempuan ya? Cuma dia sama Tuhan yang tahu, bang. Enggak, dia sibuk nyerang gimana 72 bidadari ini apa segala macam, sementara surganya aja nggak jelas deh. Ini Bun Rosi, selamat siang. Si cadar kelambu, selamat siang cadar. sore, Bang. Selamat sore. Selamat sore semua, Bang. Gimana kabarnya, sehat? Bang Handi, Bang Tuan, Bang Kian Santang, Kak Bunda semuanya, Bang Handi. Ya. Gimana, sehat? Kak? Iya, sehat. Terima kasih. Bagaimana dengan Anda? Alhamdulillah. Begini aja. Gimana, Kak? Kakak masih nyembah makhluk, Kak? Apa gimana, Kak? Masih bertahan di kepaganannya apa gimana nih? Kalau Bapak yang menyatakan sendiri bahwa itu utusan dan juga dia dikatakan naik ke sorga duduk di sebelah kanan tahta Bapak, itu bagaimana, Bang? Berarti ada berapa Tuhan di surga tuh, Kak Rosi? Jadi kan Yesus ini disebut sebagai anak Tuhan yang maha tinggi. Memang Bapak itu adalah yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha mulia, yang inilah yang maha benar, maha suci itu Bapak. Jadi di surganya itu ada berapa Tuhan tuh berarti? Sebelah-sebelahan. Nah, jadi gini Bang, gini ya. Gimana itu? Jadi kalau saya boleh bilang tuh gini, ada yang namanya tempat itu di mana hanya memang Bapak yang di situ. Itu disebut apa? Cahaya yang tidak terhampiri. Lalu ada kerajaan sorga di mana sang putra ya, di situ dia menjadi raja sorga, terus ada para malaikatnya. Lalu apa? Nah, di bumi ini masalahnya, di bumi ini kan malaikat-malaikat iblis karena dia memberontak di sorga dilemparkan ke bumi. Makanya kenapa ini ya Yesus ya menjadi manusia. Sebenarnya bukan menjadi manusia begitu Bang, tapi dia ya dikatakan apa? Dia ya memikul daging yang bernyawa sebagai tempat kediamannya, bukan berarti dia menjadi manusia. Enggak, tapi tetap nggak Sebenarnya dijawab nih. manusia itu Jadi juga di surga cahaya Bang. Saya
tuh berkata ya Tuhan itu Jadi bukan itu ini jadi cahaya. nggak terjawab nih pertanyaan saya kan. Kakak Rosi yang bilang nanti dia duduk di sebelah Bapak dan seterusnya. Pertanyaan saya, jadi di surga ada berapa Tuhan itu duduk sebelah-sebelahan? Ya kan Yesus datang dan keluar dari Bapa. Kalau itu disebut dua, ya itu terserah aja. Nah, berarti politeis dong jatuhnya, Nah, bukan sekarang gini Bang, monoteis. sekarang gini. Karena secara Kalau misalnya definisi, api, ya api kan. Karosi. Secara definisi, kalau udah maha tinggi, itu nggak ada yang setara dengan dia, Kak. Betul Bang. Nah, kalau ada dua maha tinggi, berarti gugur mahanya. Berarti ada satu lagi di atas yang maha. Kakak paham nggak? Iya, makanya kan Yesus disebut anak Tuhan yang maha tinggi karena dia bagian dari cahaya itu atau cahaya yang keluar dari sumber cahaya. Di mana kita bisa membedakan yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan, Kak? Ya kalau misalnya api nih Bang, api olimpiade kan diambil dari sumber api, terus api itu diberikan ya, obor api itu kan olimpiade itu. Apakah beda ya api yang dari sumber terus dengan api yang diberikan, beda nggak Bang? Beda dong. Ya kan dari situ juga apinya, sumbernya sama, jetnya sama, ausianya sama. Beda, Kak. Kalau sumber api itu pasti lebih panas daripada api yang disambernya. Sama seperti omongan. Tapi secara jet samakah? Apa? Secara jet itu sama nggak? Secara sumber Zatnya, samakah? rohnya dari Tuhan. Ya sama seperti saya. Menurut Kakak, roh saya dari mana, Kak? Betul, dari Tuhan. Nah, berarti saya sama dong sama Yesus. Betul, kan nanti memang kita disebut anak-anak Tuhan, Bang. Habis itu begitu saya mati, kedagingan saya yang mati, roh saya nggak mati. Betul nggak? Iya, roh Abang yang hidup. Nah, terus kenapa saya menyembah dia? Kan kita setara. Iya, menyembah Bapa Sorgawi melalui Yesus Kristus. Kok harus melalui sih? Memang setiap nabi bilang kayak gitu. Setiap nabi, Nabi Muhammad juga bilang, Nabi Muhammad itu ada di jalan yang lurus. Betul, setuju. Tapi dia nabi. Sejak kapan nih kita nyembah utusan nih, Kak? Coba kasih tahu saya nih, Kak. Gini, Bang, di Yohanes 16 ayat 15 dikatakan bahwa segala milik Bapa itu adalah milik anak. Termasuk ya penyembahan itu, Bang. Enggak, tapi balik lagi Kak Rosi. Kemarin kan kita udah bahas tuh panjang-panjang soal kebangkitan. Ingat nggak, Kak? Iya. Kakak udah ada belum jawabannya? Lagi? Udah ada belum jawabannya? Enggak, saya agak lupa apa ya waktu itu terakhir ya, posisinya gimana, Bang? Oke, saya bawain lagi aja ya. Iya. Oke, sebentar. Saya buka kamera dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kakak kan memegang Gospel Markus, Gospel Matius. Nah sekarang kita buka dari Matius, Kak. Matius 28. Ini kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama itu, pergilah Maria dan Maria yang lain. Berarti ada dua orang yang ke kuburan Yesus ya. Menengok kubur itu, maka terjadilah gempa yang hebat sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati, pingsan maksudnya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu. Nah, berarti ada satu malaikat turun, gempa, geser pintu, dan ngomong sama dua perempuan ini. Setuju ya? Iya, saya ingat, Bang, saya ingat. Habis itu kita ke Markus 16. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Kobus serta Salome. Bertiga nih. Membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi yang benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terguling. Berarti nggak ada malaikat yang turun, menggeser dan nggak ada gempa.
Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih. Nah, sekarang malaikatnya di dalam nih. Tadi di luar di atas batu nih. Nggak klop nih. Ini yang 3 yang datang, nggak ada gempa, nggak ada ini, nggak ada itu, malaikatnya di dalam. Kita ke Lukas sekarang. Lukas 24. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dan dikubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, karena hal itu tiba-tiba 2 orang berdiri di dekat mereka memakai pakaian yang berkilauan. Ini di sini nggak disebut perempuannya siapa dan tiba-tiba malaikatnya 2 di dalam nih. Nggak ada gempa, malaikatnya nggak turun, tadi nggak kelihatan, nggak digeser pintunya dan segala macam. Ini 3 berantakan nih, saksinya nih. Ini kalau udah di BAP kita udah ragu. Yohanes 20 nih, sekarang kita ke Yohanes. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Lah, sendiri nih ya, nggak bawa temen, tadi bertiga. Ke kubur itu ia melihat bahwa batu diambil dari kubur. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus. Lah ini nggak masuk ke kuburan nih, dia manggil temannya nih si Simon Petrus. Nah jadi yang mana yang benar nih kak dari 4 ini nih gini kak, ini gimana nih kak? Ini 2 orang yang datang, 3 orang yang datang, 1 orang yang datang, ada gempa nggak? Malaikatnya 1 di luar, apa 2 di dalam, atau 1 di dalam, apa nggak ada malaikat? Apa yang mana nih kak? Coba kak, aduh ini kita pusing. Ya bang ya, kalau abang perhatikan di situ kan memang pada hari pertama minggu itu, tapi ada kata-kata setelah matahari terbit atau pagi-pagi benar. Jadi jelas ya ada perbedaan timeline di situ. Oke. Ada tindakan yang sesudah matahari terbit, ada yang ketika hari masih gelap. Nah, tapi kan frase yang menyatukan harus pada hari pertama minggu itu. Baru disusun Bang, itunya urutan kejadiannya berdasarkan ya tadi kan, ya apakah sesudah matahari terbit atau hari masih gelap pagi-pagi sekali. Menurut saya begitu Bang. Sehingga ya pengertian kita saya untuk ikutin. itu udah buat catatannya cuman kok saya ikutin pola pikirnya ya. Berarti saya lurusin lagi ya. Berarti kalau di Matius setelah hari Sabat menjelang menyingsingnya fajar, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Jadi sekali nih Maria ke sana. Habis itu di Markus 16 setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan ibu Yakobus. Jadi dia datang lagi bertiga. Tadi dia datang berdua, sekarang dia datang bertiga. Habis itu begitu di Lukas atau di Yohanes pada hari Minggu itu ketika Maria Magdalena datang lagi, ini datang ketiganya nih. Habis itu dia ke kubur itu melihat batu telah diambil dari kubur, ia berlari-lari mendapatkan Simon. Lah kan tadi dia udah 2 kali ke sini. Kok ketiga sok dia pura-pura kaget tapi gimana nih? Habis itu ininya Bang, itu setelah matahari terbit atau pagi-pagi benar. Pada hari pertama itu pagi-pagi benar. Ini pagi-pagi benar. Kalau yang ini menjelang menyingsingnya fajar. Habis itu yang Markus ini setelah lewat hari Sabat, hari Minggu juga berarti. Setelah hari Sabat terus apa? Gak ada lagi. Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur. Beli rempah-rempah berarti pagi-pagi dong. Kalau bagi beli rempah-rempah ya menurut saya itu pada hari Kamisnya terjadi. Karena hari Rabu itu hari Sabat juga, hari Paskah, hari Sabat besar. Oke. Iya, enggak, jadi Maria Magdalenanya ini datang 4 kali. Itu berarti sesudah hari Sabat ya, berarti itu jatuhnya maksudnya Sabat Sabtu berarti jatuhnya hari Minggu. Iya, berarti sama dong, karena di Yohanes 20 pada hari pertama minggu itu. Di Markus 16 setelah hari Sabat itu hari Minggu. Setelah hari Sabat lewat ya hari Minggu juga. Disebutin lagi di Matius 28 pada hari pertama minggu itu. Enggak, jadi tunggu dulu. Ini Maria Magdalena disebutkan di 3-tiganya berarti dia datang 3 kali. Iya Bang. Yang mungkin yang membedakan gini kan ada yang setelah matahari terbit, ada yang pagi-pagi benar. Jadi maksudnya harus disusun dulu Bang ininya waktunya. Enggak, maksud aku gini Kak.
Kalau memang waktunya dia ke situ beda-beda, berarti subuh dia datang. Habis itu ketemu malaikat, malaikatnya udah ngasih tahu. Habis itu siangan dia datang lagi, ketemu malaikat lagi, kaget lagi. Habis itu Ya, menurut sorean saya begitu, Bang. Menurut dia saya datang begitu, lagi ya. bawa teman yang lain, dia kaget lagi. Kakak jangan ngelawak dong. Jadi nanti saya ketawa, nanti malah dibilang ledek lagi. Kok suka banget kaget? Bentar, Bang, saya waktu itu udah baca catatannya, saya kok hilang, saya lupa nih jadinya. Iya, coba. Iya, tapi memang gini, tadi saya lihat memang ada, ya itu kan ada pagi-pagi benar, ada yang setelah fajar menyingsing. Jadi menurut saya memang harus potongan-potongan peristiwa itu harus kita susun sendiri, Bang, untuk membangun pengertian yang utuh. Itu sih menurut saya. Ini Mas Aha mau naik nih, mau jawab mungkin. Mas Aha, silakan Mas Aha, apa nih? Lagi bahas apa ya? Dah, gila, kirain lu mau jawab. Iya, Itu soal kebangkitan, 4 orang datang, 4 kesaksian berbeda-beda. Ya, mereka datangnya setelah matahari terbit. Oke. Yang mana yang benar? Karena di Matius 2 orang yang datang. Di Markus 3 orang yang datang. Di Lukas 1 orang yang datang. Di Yohanes 2 orang yang datang. Dan di Matius ada malaikat turun gempa, dan perempuan-perempuan ini ngelihat malaikat ngegeser pintu. Habis itu mereka ngobrol di luar. Nah, di Markus pintu ini udah dibuka, ketemunya di dalam 1. Di Lukas ketemunya 2 di dalam. Yohanes mereka ngambil Simon dulu. Yang mana yang benar nih? Ya, semuanya benar lah kalau ada. Gimana cara sih semuanya benar? Gak bisa dong semuanya benar. Kalau memang Matius benar, berarti Markus salah ketemu di dalam, karena ketemunya di luar. Kalau Matius benar, malaikat 1 di luar, berarti Lukas salah, ada 2 di dalam. Itu yang nengokin itu perempuan semua ya, Bang ya? Maria semua ya itu. Maria semua, ada yang berdua, ada yang bertiga, dan di Yohanes Marianya manggil Simon Petrus. Ya. Ini kalau di BAP sama KPK kena semua nih, kena ke tangan nih. Ya, yang pasti ya Maria. Iya, yang pasti Maria. Tapi ketemu siapa? Mana ya? Gue juga apa lagi? Yang punya kitab aja bingung, apa lagi gue? Ya intinya 1 minggu setelah penyaliban ditengokin gitulah sama. Ketemu siapa? Siapa yang nengokin? Maria. Sama Simon Petrus lah. Di Matius bilang enggak, mereka datang berdua. Markus bilang enggak, mereka datang bertiga. Lukas bilang enggak, dia sendirian. Kalau Matius, Maria sama siapa ya? Sama. Di Matius, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Di Markus, Maria ibu Yakobus, Maria Magdalena sama Salome. Di Lukas, Maria doang. Enggak, di Lukas nggak disebut, bukan Maria, nggak disebutin Marianya. Tapi di Yohanes disebutin Maria Magdalena sendirian. Mungkin yang benar Maria Magdalena sendirian, Bang. Nah, berarti Markus sama Matius bohong, karena Matius bilang Maria Magdalena sama Maria yang lain, dan Markus bilang Maria ibu Yakobus sama Salome. Berarti Markus sama Matius salah ya? Enggak dong, kan di Matius Markus juga ada Maria Magdalena. Iya ada, tapi ada perempuan lain. Iya. Kalau lo mau ngikutin Yohanes, berarti Matius sama Markus bohong. Ya enggak juga kan, istilahnya pemain intinya Maria Magdalena ada di pemain situ. Inti, kayak kita main bola. Kalau pemain inti, semuanya kita tahu 11-11-nya ada di situ. Pemain penggantinya aja kita nggak tahu. Ini kan semua nih pemain inti. Ya intinya Maria Magdalena tuh pasti ada di situ lah. Iya, dia pasti ada di situ. Sama siapa dia? Ya, sendirilah mungkin. Nah, kalau sendiri berarti Matius sama Markus bohong ya? Ya, nggak tahu Bang, nggak tahu. Karena kan memang
kalau ada bukti tertulisnya ya aku nggak bisa mau ngomong apa gitu. Ini yang namanya kontradiksi. Kalau yang lain tidak menyebutkan, nggak ada masalah. Ini masalahnya yang lain menyebutkan hal lain. Paham nggak masalah? Ya sebenarnya gampang kok, ini intinya dijengukin oleh Maria Magdalena. Kan di semua kitab itu ada. Di Lukas nggak. Oh, di Lukas nggak ada. Di Lukas nggak disebutkan Maria yang mana. Pagi-pagi benar hari Minggu itu mereka disebutkan mereka di sini, nggak disebutkan Marianya. Pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri temen-mengu, karena hal ini tiba-tiba 2 orang berdiri dekat mereka. Nah, nggak disebutin siapanya. Ya. Mas Aha, gue bingung nih, gimana lo menyandarkan keselamatan lo seumur hidup sama buku kayak gini? Gue nggak, wallahu alam, gue nggak paham nih. Coba ajarin gue, gimana caranya? Ya karena kitab pembandingnya itu 700 tahun lebih tua daripada kitab PB. Nah, bukan masalah dulu-duluan. Kalau dulu-duluan sih lebih gue percaya catatan Yahudi. Kalau dulu-duluan, kalau deket-deketan. Tapi masalahnya ini dari sumbernya, Mas Aha. Ini masalahnya di sumbernya. Di sini lo mengklaim bukan? Ini kitab suci. Kitab suci ya. Kitab suci dari Tuhan bukan? Kitab suci mestinya dari Tuhan dong. Kok ragu sih kitab suci bukan dari Tuhan atau bukan? Ya kan kalau firman dari Tuhan itu lebih banyak di PL. Enggak. Lo percaya nggak Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini kitab suci? Mestinya kitab suci dong. Mestinya dari Tuhan dong. Mungkin nggak Tuhan bikin kesalahan kayak gini? Kitab suci itu pengertiannya bukan dari Tuhan, Bang. Jadi? Menceritakan tentang Yesus yang suci. Mas Aha, kalau kita tulis ya kitab suci itu kitab suci itu artinya secara KBBI itu wahyu Tuhan yang dibukukan. Jadi kalau lo percaya Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini kitab suci, berarti ini adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Paham nggak? Iya. Nah, apakah mungkin wahyu Tuhan saling bertabrakan seperti ini? Sebenarnya kalau yang dimaksud wahyu Tuhan harusnya spesifik perkataan Yesus saja, Bang. Berarti ini nggak seluruh. Oke, berarti kalau kita search persentasenya, kalimat Yesus di kitab Perjanjian Baru ini cuma 11%. Berarti kitab suci lo yang suci cuma 11%. Iya, walaupun cuma 11%. Mantap. Walaupun Berarti cuma 11%. kitab suci lo ini sucinya cuma 11% ya? Nah, walaupun cuma 11%, tapi kan tidak ada kontradiksi di antara 4 kitab itu. Tadi kan gue tunjukin kontradiksinya di mana. Loh, Markona? Kalau itu kan tulisan dari penulis, bukan dari Yesus, bukan perkataan. Oke, sekarang gini, Mas Aha, lo ngopi nggak, Mas Aha? Ngopi kan? Kalau gue tetesin tuh setetes aja racun, lo masih minum nggak tuh kopi? Ya enggak. Apalagi sisa kopinya cuma 11%, 89%-nya racun. Ya aku rasa analoginya kurang tepat lah. Kurang tepat begitu. Itu lebih tepat kalau misalnya gini, Bang. Yang kita tahu dulu gini. Iya, gimana? Gimana? Kita itu punya teman ya kan. Nah, baiknya itu lebih banyak, baiknya itu 70% dibanding 30% dibanding jahatnya. Ya pasti kan kita tetap masih mau bergaul dong, ya kan? Tapi gue jaga jarak, gue nggak mau temen ini terlalu dekat. Kenapa? Karena nanti ini ngerusak nih, yang dia kalau 89%-nya dia rusak. Mas Aha, contoh nih 100% waktu lo, 100% waktu gue. Lo spend 89% waktu lo maling. Gue berteman malu, gue dikira maling. Paham gak lo? Iya. Karena lo 89 waktu lo pakai buat maling. Bang.
Tuhan itu kan menimbang-nimbang perbuatan baik dan perbuatan jahat kita. Kalau yang penting perbuatan baik kita lebih berat daripada yang jahat kita gitu loh. Iya, kan sekarang udah ada nih di kitab lo, ayat sucinya cuma 11%. Ini udah, kalau kita mau timbang-timbang nih, nggak ada setengah nih masa. Iya. Ini loh. Lo mau perjuangin 11% gimana? Gue bingung nih. Kan Quran juga kan nggak semuanya perkataan Tuhan kan? Oh, Al-Quran dari cover ke cover. Kata-kata itu firman Allah Subhanahu wa taala. Sebutin satu ayat aja yang bukan dari Allah. Loh, kan Satu ayat aja yang bukan dari Allah. Kan di situ ada perkataan Muhammad juga di situ. Di mana? Coba kasih tahu gue. Di Quran itu. Coba kasih tahu gue, di mana itu? Gue belajar malu nih. Mas Aha, ada satu ayat bukan dari Allah di Al-Quran. Lo baptis gue 1000 kali. Kayaknya Ada satu ayat aja bukan dari Allah di Al-Quran. Lo baptis gue 1000 kali. Jangan baptis kali, 1000. Quran kayaknya ada perkataan Muhammad juga, perkataan Aisyah. Enggak, adanya kul, katakanlah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan sesuatu. Adanya itu, bukan kata-kata Nabi Muhammad. Ya. Nah, jangankan gue mau ya, kalau lo kan beda nih, lo 11% aja lo mau telan nih. Ini kopi fore 89% racun aja lo masih mau minum nih. Kalau gue satu ayat dalam Al-Quran yang bukan dari Allah, gue murtad. Itu kita beda ya standar kita ya. Beda ya. Masya Allah. Masya Allah. Quran itu kan yang menulis manusia, Bang. Ya kan? Ditulis iya, tapi firmannya firman Allah. Sama kayak sekarang kalau gue megang Al-Quran dari Gramedia, ya lo nggak bisa bilang percetakannya Allah, lo gue gampar backhand, lo nggak pakai forehand lagi, gue gamparnya backhand. Itu ditulis, dicetak oleh percetakan, tapi firmannya itu kan firman Allah. Mahfum sampai sini. Ya itu aku rasa itu masuk ke dalam wilayah iman deh. Karena maksudnya? Orang yang menerima langsung, ya kan karena orang yang menerima langsung firman itu dari Allah, kan udah nggak ada, Bang. Kita nggak bisa cek dan recheck. Apakah kita bisa cek dari kitabnya? Itu kan kita bisa cek dari kita bisa cek dari kitabnya. Coba lo cari masalah, lo cari contohnya maksudnya. Dari isinya maksudnya. Oke, gue buka ya datanya ya. Gue buka ini aja nih. Ini gue rasa lu pasti udah tahu sih mestinya. Bentar. Ini. Oh, gue pikir mati wifi gue. Bentar. Contohnya kita tahu Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa taala ya. Masa? Ya. Contohnya kita tahu dari mana Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Oke. Seru nih kalau kayak gini nih. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Mas Aha. Surat An-Naml ayat 88. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh Dia Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini dikasih tahu. Dan engkau melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya. Sekarang kalau kita lihat Mas Aha, ini dari situs EOS, The Mountains Sway to the Seismic Song of Earth. Kalau gue translatein, pegunungan bergoyang mengikuti nyanyian seismik bumi. Kalau gue lihat nih dari website ini websitenya siapa sih? Nih. Ini American Geographical Union.
di Washington. Yang punya itu sekolahnya di Harvard dan segala macam. Jadi ini nggak mungkin bercanda. Di sini dia menjelaskan soal gerakan gunung. Nih ya, gue translate ya. Dari perspektif manusia, gunung-gunung berdiri tegak dan tak bergerak. Simbol besar dari ketahanan dan ketidakbergantungan yang tenang. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya. Padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Namun penelitian yang baru mengungkapkan bahwa gunung-gunung sebenarnya bergerak sepanjang waktu. Bergoyang berlahan mengikuti ritme seismik yang mengalir melalui bumi tempat mereka berada. Ya. Ini 14 abad yang lalu yang menerima firman-Nya ini di padang gurun. Ummi. Ya. Dari mana dia tahu, Masa? Kalau bukan dari Allah. Aku punya teori soal itu, Bang. Dari mana dia tahu? Dia tahu dari Khadijah. Khadijah tahu soal gunung, soal seismik gunung goyang. Dia tahu dari mana Khadijah? Khadijah ini kan tajir, Bang. Ya kan? Ada kemungkinan dia pernah kuliah di Konstantinopel, Bang, kota paling maju pada saat itu. Astagfirullahaladzim. Ya kan, terus pengetahuan itu pengetahuan itu dibawa ke Arab. Oke. Iya kan? Enggak, emang Konstantinopel pertama berdirinya tahun berapa, Masa? Di abad keempat. Kan 300. Abad keempat. Jadi kota kecil dong. Kan pada saat itu kan gue bahkan tahu tanggalnya. Konstantinopel itu didirikan tanggal 11 Mei 330. Ya. Habis itu Konstantinopel itu nggak tiba-tiba besar, Mas Aha. Konstantinopel itu dibangun sama Konstantin the Great. Itu nanti di abad 12, di abad 14, bukan di abad 6. Abad 6 itu belum ada perguruan tinggi di Konstantinopel, itu masih ladang perang. Disitulah ketemu yang namanya Bizantium sama Timur Tengah, makanya dinamakan Timur Tengah. Lo tau nggak Timur Tengah? Jadi dari Inggris, dari Eropa, mereka mengarah ke timur. Tapi kalau terlalu timur itu ke Asia, makanya mereka namakan Timur Tengah. Sebelum timur ada tengahnya, itu bagian ke Arab. Itu masih ladang perang. Itu sampai abad ke-5 sampai ke-13 itu masih tempat perang. Belum ada. Kalaupun lo mau tarik ke perguruan umum dan segala macam, itu nanti di Kufa. Kufa itu Baghdad. Itu nanti setelah Rasulullah nggak ada. Itu penerusnya juga Islam. Jadi dari mana nih? Dari mana nih tiba-tiba Khadijah belajar soal seismik? Gunung dan kampus dan segala macam. Segitunya lo nggak mengakui nabi dari Tuhan dan ini firman-Nya. Segitunya. Kan Khadijah ini kan kaya raya, Bang, kan. Pada saat itu kan untuk menjadi kaya raya kan harus punya koneksi ke kota-kota besar. Kota paling besar saat itu kan Konstantinopel kan. Tapi belum ada kampus-kampus di zaman itu. Lebih besar Yerusalem di zaman itu, lebih besar Damaskus zaman itu. Itu ya, Bang ya. Damaskus kan bukan ibu kota Roma, beda. Ya literasimu yang menunjukkan itu. Literasimu aja mana? Dari Barat, dari Islam. Coba ada itu bahwa Khadijah begitu. Ayo. Ya. Rasulullah pernah belajar begitu? Bukan. Literasi itu karangan bebasmu. Kau suka mengarang, kau mengarang konsep ketuhananmu. Konsep ketuhananmu yang kau imani itu kau karang. Kau pun ingin mengarang di cerita tentang di Islam. Tinggal tunjuk aja tuh literasimu mana itu. Iya kan itu. Koplak sih noten. Bilang kan teori aku. Ya. Ya kalau karanganmu itu, karangan kau kan Tuhanmu aja kau karang. Mana sih? Iya kan kalau Tuhan aja kau karang-karang sesuai isi kepalamu. Makanya kau ini apalah anak Tuhan lah apalah. Itu kan kalau Islam nggak gitu. Kalau Islam itu nggak gitu. Kita harus berlandaskan data dalil. Kalau Kristen memang karangan bebas, makanya kalian tuh puluhan ribu, ratusan ribu denom. Karena kalian bebas
apa ya, bebas menafsir bagaimana itu Tuhan, Tuhan saya begini begitu. Kan gitu kalian, sampai di antara intern kalian tuh ada Tuhan lah, ada Nabi. Kalau kami enggak gitu. Mana Bunda Rosi ini kan bahkan Yahweh itu iblis. Kau menerima Yahweh itu iblis? Itu aja dulu kok intern Kristen dulu. Oh, ngarang-ngarang lagi Nabi kami belajar dari istrinya. Mana ada? Kalau ada datanya tunjuklah. Kan anak orang kaya itu kan di Ya Indonesia kan itu kan kalau kan belajar, kan kan kalau kan belajar Tuhanmu itu, anak orang. Tunjuklah datanya kalau kau ya, kalau bisa kau. kalau anak orang kaya kan belajarnya di luar negeri, di New York. Iya, zaman sekarang. Ya, zaman Itu dulu zaman juga dulu sama. mana literasimu mana? Kan tinggal tunjuk Kan data. Kalau Khadijah itu sekarang anak orang orang kaya, pasti dia mendapatkan ya pendidikan mana paling bagus. literasimu? Ya. Kalau kau tidak ada literasi, tidak ada data, itu namanya hujatan. Makanya banyak Kristen itu ditangkap karena menghujat. Kenapa mereka ditangkap? Menyampaikan sesuatu yang tidak berdalil, tidak berdasar. Menghujat namanya itu. Ini kau menghujat ini, menyampaikan sesuatu yang tidak punya dasar, tidak ada landasanmu. Tadi ada teman-teman Kristen bertanya, kenapa sih debater Kristen itu banyak ditangkap? Karena mereka menghujat, menyampaikan sesuatu yang tidak berdalil, tidak berdasar, tidak ada rujukannya. Ya, kau ditangkap lah. Itu namanya menghujat. Kan di awal aku udah bilang aku punya teori, ini pendapat pribadi aku. Ya, berarti teori kosong. Tidak ada dasar dari teorimu toh. Ya nggak ada yang bisa terima itu. Itu teori kocak, bukan teori ilmiah yang kau sampaikan. Lanjut Bang Jibril. Asal. Sebenarnya gini sih Bunda, kalau dibilang banyak penafsiran, ya maksudnya gini, sejak kekatolikan itu menjadi agama negara di zaman Konstantin, sebenarnya nggak ada penafsiran, hanya satu penafsiran dari bapak-bapak gereja. Itu kan sekian ribu tahun tuh begitu. Kan baru tahun 1798 ya, Paus itu kan sampai dibuang ya oleh Jenderal itu Berthier kan. Nah, Betul. ya di masa Martin Luther baru tahun 15, kurang lebih tahun 15-an kan, 1543 lah kalau nggak salah begitu. Jadi sebenarnya justru kita terlalu lama terkungkung oleh penafsiran yang sepihak dari bapak-bapak gereja. Kan kita dilarang baca Alkitab. Betul. Makanya mungkin sejak Martin Luther terjadi euforia lah, katakanlah begitu. Karena selama ini merasa terkekang, jadi mungkin seperti kuda lepas dari kandang lah istilahnya. Yes. Setuju. Ini si Manuel ini ini kan ini jalan lurus kan? Ya, saya jalan lurus. Selamat sore untuk semuanya. Oke, selamat sore. Enggak, saya nggak mau ngomong sama dia penghujat. Cuman memang gini ya Bang ya, kalau dipelajari Dilempar ya, dia ke jadi sini. doktrin-doktrin yang sebenarnya berjaya ya, dan sebenarnya benar gitu ya, relatif benar ya, seperti misalnya doktrin penebusan oleh Origen itu dibidatkan, padahal berjaya sekian ratus tahun. Kenapa? Untuk membrainwash para umatnya, sehingga misalnya kan sampai sekarang diyakini bahwa yang menghendaki Yesus mati di kayu salib adalah Bapa Surgawi. Padahal ya sebenarnya menghendaki Yesus mati misalnya iblis. Ini kalau bicara ini ya, konsep di dalam Alkitab ya. Nah, tapi karena dibidatkan dari zaman dulu, ya sekitar berapa abad tuh, 8 abad yang lalu, ya udah begitu. Nah, bagaimana meluruskan yang sudah berabad-abad ini Bang? Hal-hal yang benar mereka menghancurkan, dibidatkan orangnya. Ya seperti juga dengan doktrin Tritunggal. Itu aslinya ya. Sebenarnya konsepnya gini. Yahweh punya tiga. Jadi Yahweh ini terdiri dari 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sebenarnya doktrinnya dari Petrus Alfonsi. Ya, jadi tapi- 3. Maaf nih, saya maaf. Datanya kayaknya mesti cari sendiri nih Bang. Saya juga masih nyari yang karena kayaknya agak kurang ada. Jadi kayak Yang 3 Tritunggal anjing. kan? Iya, 3 anjing Siberius ya, yang anjing penjaga neraka itu. yang Cerberus. Iya, yang jadi jadi 3 trinitas itu kan. Padahal itu sebenarnya sesat sekali loh Bang. Ya maaf saya ngomong begini. Kenapa? Karena sebenarnya tidak diajarkan itu. Yang diajarkan oleh konsep Nisea itu, yang benar itu ya, Bapak Athanasius itu sebenarnya cahaya yang keluar dari sumber cahaya. Tapi entah kenapa pengajaran dari Petrus Alfonsi ini, orang Yahudi ini yang kemudian menjadi Katolik, itu yang maksudnya itu dibilang itu konsili Nisea, padahal itu bukan. Itu sebenarnya ya
cara mungkin orang Yahudi untuk menyesatkan kekristenan dari dalam. Kalau saya sih ngelihatnya begitu, Bang. Makanya sampai sekarang kan Tritunggal tuh ya aneh-aneh gitu loh. Nggak jelas pribadi itu apa, kadang satu pribadi dua kehendak. Orang memang Enggak, mau tapi pecah kalau dengan ya, kalau kita kepalanya, mau betul. kalau kita mau ke Hades, Kak. Ini aku bukain contoh ya. Ada satu apa namanya? Satu verse ya kalau dalam bahasa Kakak. Di sini diceritain, Kak. Kalau Kakak bisa buka Wahyu 20:13. Wahyu 20:13 ya. Iya. Oke, Bang. Mau dibaca atau gimana? Di sini dibilang, maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kalau dalam KJV-nya, Kak, and the sea gave up and the dead which is in death and hell delivered up and dead which were in them and they were judged every man according to their works. Tapi kalau dalam bahasa lain, Kak, ini disebutkan Hades. Kenapa disebutkan Hades? Karena dalam original teksnya itu memang disebutkan Hades. Kakak tahu ini nggak? Apa tuh, Bang? Nggak terlalu kelihatan. Hades. Nah, Ya, di itu sini. pernah tahu ya. Jadi kematian itu diberikan kepada Hades. Nah, Hades ini oknum atau tempat atau apa, Kak? Maut dan kerajaan maut ya. Dan kematian berarti oknum kan? Nah, sementara Memang kita tahu. nama dewa kematian itu ada sih namanya Hades ya kalau menurut Yunani sementara ya. kita mitologi Yunani sementara ya, kalau saya nggak salah, Bang. sementara kalau kita kebuka dari World History of Encyclopedia, ini website-nya dijaga oleh UNESCO as always. Si Hades ini yang Kakak bilang tadi, Cerberus. Cerberus ini punya 3 kepala, anjing 3 kepala. Nah, dia ini memang saudara dari Zeus, Kak. Dan Poseidon. Oh, saudara ya. Saudara, sepupu. Nah, Zeus Anak dari ini, siapa, Kak, Bang? Kalau boleh tahu anak dari siapa anjing itu? kalau mereka ini 12 Olympian gods. Jadi ada 12 dewa mereka. Adik kakak, bukan sepupu, adik kakak kan itu. Beda mak. Oh. Beda mak. Jadi dibilang di saudara juga ya, saudara. Enggak, tapi balik lagi ke tadi. Jadi kalau Kakak tahu, Zeus ini dia lahirnya di Kreta, Kak, di bawah goa. Dan kebetulan, Kak, Tuhannya Saint Helena, Kakak tahu Saint Helena? Iya, ibunya dari Konstantin. Ibunya dari Konstantin yang menemukan kuburan Yesus. Tempat lahir Yesus dan kuburan Yesus. Waktu itu Abang bilang begitu. Nah, sama, Kak. Jadi menurut yang menemukan kuburan Yesus, dia itu ada di goa juga. Jadi Saint Helena yang notabene-nya Tuhannya sebelum Yesus, Zeus, itu menemukan tempat lahir Yesus di sama-sama goa, Kak. Zeus lahir di goa, Yesus lahir di goa. Kebetulan nggak sih itu, Bang? Kelihatan ada muatan politis sih. Emang boleh sekebetulan itu, Kak? Memang boleh Ini loh, sekebetulan Bang. itu. Iya, saya gini, Bang. Saya ngerti ya. Enggak, karena kalau aku di posisi Kakak, ini sama di posisi aku. Aku lebih percaya sama firman Tuhan yang mengatakan Nabi Isa itu lahirnya di timur Bait El, di kota Jericho, daripada saya mengikuti kata Saint Helena yang datangnya 400 tahun setelah kejadian. Ya iya, Bang. Iya dong. Jadi Iya, lebih percaya saya yang juga. mana? Nubuatannya Ya, saya kan lebih percaya yang lahir di Israel dong, lahir di kota Bethlehem. Iya. Nubuatannya kan di Bethlehem. Ini di Bethlehem Iya. sama-sama di goa dan menyocokkan dengan Zeus tadi. Saint Helena sebelum nyembah Yesus nyembah Zeus. Makanya saya gini loh, Bang. Konstantin bilang dia menjadi Kristen. Itu hanya cara dia supaya mengendalikan agama yang memang semakin berkembang ini. Berkembangnya kan di kalangan rakyat. Nah, dia nggak mau kekristenan ini maksudnya
Maksudnya dia berusaha untuk menghalangi penyebaran agama ini, terus dia bikin agama negara. Tapi sejak itu sebenarnya agama Kristen itu menjadi agama sinkretisme karena digabungkan dengan agama-agama pagan. Makanya saya nggak heran kalau Saint Helena itu melakukan upaya itu. Jadi dari awal memang kerajaan jadi kakak Serba udah itu setuju. diserongkan. Jadi kakak udah setuju kalau ajaran kakak ini sinkretisme? Ya sebenarnya awalnya enggak bang, karena kekristenan awal-awal itu bang ya, kan kalau murid-murid itu kan mereka beribadah di rumah-rumah. Ya jadi sebenarnya sebelum menjadi agama negara, ada kelompok-kelompok Kristen bang yang memang katanya beribadah di katakom-katakom, di kuburan-kuburan, karena mereka dikejar-kejar. Nah tapi Oh bukan kak, kemudian ya entah dari mana ilhamnya si Konstantin ini. mereka berdoa di Katabom itu karena ajaran-ajaran mereka seperti itu. Kakak kalau menyembah dewa-dewa pagan Yunani seperti Jupiter, Minerva, Juno, Horus, Hippocrates, Osiris, itu mereka memang melakukan penyembahan ke dalam goa. Kenapa? Karena sebelum ada bangunan, mereka menyembah di goa-goa memang. Dan Tuhannya kayak boyband kak, selalu nggak pernah solo karir dia, selalu kayak rame-rame, bertiga, berempat gitu. Kayak K-pop lah, kayak boyband gitu. Nggak, tapi kakak udah berarti kalau kakak udah ngakuin kalau Tuhan kakak, kalau ajaran kakak ajaran sinkretisme, ya kita udah berarti udah sehalaman berarti. We're in the same page. Tapi gini bang ya, kan gini, saya tuh melihat gini ya, serangan kepada Yesus itu serangannya itu luar biasa. Bahkan ya kalau saya lihat misalnya kan film-film Hollywood itu menghina nama Yesus itu luar biasa. Saya pikir kalau Yesus ini bukan siapa-siapa, kenapa dunia itu begitu gencar membencinya atau melakukan segala daya upaya, entahkah itu dari Karena pihak itu bapaknya Yesus nggak pernah gitu loh, turun Bang. kak. Karena itu bapaknya Yesus nggak pernah turun kak. Karena bapaknya Yesus tahu kelakuan makhluk nih akan selalu seperti ini. Kan kita udah ngobrol pak, kak. History will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Dan menurut kita udah setuju kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini paling paham sama kelakuan makhluknya. Jadi nggak mungkin dia mau menunjukkan bentuknya sebelum kiamat. Karena detik dia menunjukkan bentuknya sebelum kiamat akan dicerca, akan dihinakan. History will repeat itself kak. Sejarah akan selalu berulang. Kakak bisa lihat aja nih aturan-aturan yang dulu, aturan-aturan Tuhan yang dibilang laki-laki jangan sama laki-laki, perempuan jangan sama perempuan. Kakak lihat nih, lembaga mana yang menyetujui, lembaga mana yang melegalkan, lembaga mana yang memaklumi. History will repeat itself kak. Lihat, kelihatan warna aslinya nanti yang mana yang mengikuti nabi-nabi, yang mana yang mengikuti Tuhan-Tuhan amburadul itu, Tuhan-Tuhan pagan penyembah anak-anak Tuhan. Setuju nggak? Nggak setuju. Iya bang, saya ngerti. Tapi dalam hal ini maksud saya itu mau kembali kepada ajaran murni dari Tuhan Yesus tanpa embel-embel mungkin gereja tua itu gitu bang. Gimana kakak mau? Gimana kakak menjadikan gini bang? Menjadikan agama ini kalau saya baca sebenarnya Konstantin itu nggak benar-benar menjadi Kristen bang, dia tetap menyembah dewa matahari sampai akhirnya. Setuju. Cuman karena dia ingin menaklukkan ya kekristenan ini dikendalikan oleh dia, maka dijadikan agama negara. Tapi saya baca tetap ada kelompok-kelompok kecil ya kekristenan misalnya kayak Waldensis itu memang mereka itu bang benar-benar berkiblat ya maksudnya kepada Injil yang murni. Yang memang nggak dibawa gereja. Ada kelompok-kelompok seperti itu bang. Masalahnya kak, yang menuhankan Yesus itu gereja. Gimana caranya kakak mau menuhankan Yesus tanpa gereja? Ya kalau saya perhatikan bang pengajaran Yesus ya oke lah nggak pakai pengajaran para rasul, hanya Injil 4 Injil itu. Itu dikatakan gini bang ya di Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun katanya yang datang kepada anak kalau dia tidak ditarik Bapa untuk datang Semua kepada nabi anak. pun seperti
Kak, semua nabi pun seperti itu, Kak. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, saya nggak mengenal Allah. Kalau nggak ada, untuk zamannya, waktu Nabi Musa, nggak ada yang bisa ngikut sama Tuhan kalau nggak ada Nabi Musa. Kalau waktu zaman Yesaya, nggak ada yang kenal Tuhan kalau nggak lewat Nabi Yesaya. Semua nabi itu fungsinya, Kak. Bukan berarti kita menyembah nabinya. Bang Jibril, bukan gitu maksudnya. Sebentar Bang, sebentar. Jadi sebenarnya yang melakukan penginjilan itu ya, secara tidak kasat mata adalah Bapak itu sendiri. Jadi Bapak yang menarik orang kepada Sang Putra, kepada Sang Anak itu. Gak mungkin kata Tuhan Yesus orang bisa datang ke saya kalau Bapak tidak menariknya. Jadi Bapak ini yang menarik orang datang kepada Sang Anak Ya, yang bekerja secara itu sama aja kayak gelombang saya, Kak. elektromagnetik atau seperti magnet, Bang, menarik Itu sama aja. orang. Itu sama aja kayak saya tadi, Kak. Dari tadi kita udah ngobrol nih hampir sejam setengah yang sebelum ini. Saya cuma bisa menyampaikan, yang membolak-balikan hati itu Allah. Sama seperti Yesus. Yesus cuma bisa menyampaikan, yang membolak-balikan hatinya Bapaknya. Sama seperti saya. Saya cuma penyampai. Yesus juga penyampai. Yang membolak-balik hati kan siapa? Tuhannya, Ya. Bapaknya. Iya, Bang Jibril. Tapi kenapa jadi nyembah yang nyampein? Itu di situ pertanyaannya kan? Iya, yang memuliakan Bapak itu kan, yang memuliakan anak kan Bapak itu sendiri. Kecuali tidak ada pernyataan dari Bapak. Adanya aku berkenan. Ini suara dari Bapak sendiri loh, Berkenan, Kak, berkenan sama seperti Allah Subhanahu. Iya, sama seperti Allah Subhanahu wa taala bilang dalam Al-Qur'an, telah kulengkapi agamamu untuk saat ini. Yang diberkahi siapa? Nabi Muhammad. Sama percis. Ya, Kalau bahasa Betawinya nggak ada buang. Ini samanya nggak umum. Iya, kurang kan, apa sih? Gini loh Abang, kan Yesus bilang dia datang, maksudnya keluar, dia zat Bapak itu sendiri, zat cahaya itu sendiri, Bang. Iya, Sekarang sama gini, kayak saya. coba aja. Emang roh saya dari mana, Kakak? Dari tadi kita udah bahas itu. Roh saya dari mana? Iya, dari Tuhan, benar Bang. Tapi kan kita ciptaan. Lah, Yesus emang bukan ciptaan, kakakku cantik. Ya, dia dikatakan sama dengan Bapa karena dia cahaya yang Tapi kan dia ciptaan, Kak. Dia firman, dia adalah suara yang pertama kali keluar dari Bapa, itulah Yesus. Oke, dia firman dari Bapa. Firmannya itu ciptaan bukan, Kak? Sekarang kalau suara Abang ciptaan nggak, saya tanya? Suara saya buat, suara saya Abang buat, Jibril itu ciptaan saya buat, nggak? saya buat dari apa tenggorokan saya. Saya buat, saya yang membuat, Ya, tapi bukan lahir menciptakan. maksudnya Saya bagian yang membuat. melekat kan dengan Abang? Bagian yang inherent, maksudnya memang bagian dari roh Abang kan suara itu? Enggak dong, kalau suara saya beda dengan saya dong, Kak. Sama seperti Kak, nih maaf nih. Nih saya serendahin analogi serendah-rendahnya, Kak. Saya buang air nih, Kak. Tokai saya kan bukan saya, Kak. Ya itu kalau itu Bang. Setuju Tapi nggak yang Kakak di namanya situ? suara, Tunggu dulu. suara itu adalah Setuju? Tuhan itu sendiri. Bukan, Itu Kakak kalau dalam- setuju? Kakak setuju nggak? Tokai Bang. yang keluar dari saya bukan Enggak, saya. jangan pakai analogi itu Bang. Maksudnya Nah, kan kalau jadi apa Yohanes itu? 1 ayat 1 bilang suara itu adalah Tuhan itu sendiri. Suara yang pertama kali keluar dari Bapa itulah Sang Firman itu. Itu menurut Makanya dia dikatakan sama dengan Bapa. Tapi Itu menurut? sama zatnya Bang ya, sama hakikatnya. Tidak sama dalam hal apa? Dalam istilahnya dalam inilah, dalam ukuran. Karena ukurannya memang hanya seukuran malaikat. Kalau Bapa itu kan cahaya yang maha luas. Nah, kalau Tuhan Yesus itu sebagian cahaya dari Bapa yang kalau diukur itu ukurannya seperti malaikat. Ia rupanya, tampangnya, tinggi badannya, gitu Bang. Enggak, firman Tuhan itu Tuhan menurut? Itu kan Yohanes 1 ayat 1 bilang begitu. Menurut Yohanes. Kita mesti ingat juga itu bukan kata-kata Yesus. Abang, kalau Gimana apa-apa, itu? kalau apa-apa ini Loh. pilar-pilarnya dipotong terus gimana nih Abang? Loh, Kak, kan kita sama-sama setuju. Injil menurut Yohanes itu bukan Injil. Injil oke. menurut Markus itu bukan. Betul kan? Kita setuju kan? Itu menurut Yohanes. Karena kalau kita
kita buka lagi tadi, menurut Yohanes itu disalahkan oleh Lukas, menurut Yohanes itu disalahkan oleh Markus, menurut Yohanes itu disalahkan oleh Matius. Kok Jadi kalau disalahkan? kakak, Bang, kan kok bilangnya disalahkan? iya kan tadi kita udah baca nih Kak, kebangkitan Yesus pada hari pertama minggu tunggu dulu, itu. Bang, jangan cepet-cepet berkesimpulan. Bukan, Jadi saya kan itu- Matius sama Markus nggak setuju sama Yohanes. Bang, gini loh. gimana Jangan karena itu? hanya menemukan fakta yang itu, terus Anda mengambil konklusi bahwa begitulah semua keberadaan itu. Nggak gitu dong, Bang Jibril. Karena pandangan spesifik mereka soal kejadian itu aja berbeda Kak, apalagi pandangan teologi. Menurut Yohanes, firman yang keluar dari Tuhan itu Tuhan juga. Sementara Matius nggak dan Markus nggak menjelaskan soal itu, apalagi Lukas. Lukas ini bukan murid Yesus loh. Kakak tahu kan Lukas ini siapa? Iya, tahu Bang, tahu. Siapa itu Kak? Jadi boleh kan tahu teman dekatnya nih. Paulus dia memang. Nah, bisa begitu? Bisa temen deket ikut nulis kitab? Saya nggak paham nih. Saya nggak paham nih. Gimana nih ceritanya? Coba. Kalau bagi saya sih Bang, ya justru penulisan kitab Injil itu sebenarnya ajaib penulisannya. Walaupun dari sudut pandang yang berbeda-beda, tapi sebenarnya saling melengkapi. Oke lah, soal yang tadi Bang, soal yang tadi itu yang tadi Abang sebut nanti. Saya nanti saya seriusin lagi lah sampai saya menemukan. Tapi saya yakin sebenarnya cuman karena kita tidak tahu Beda timeline. cara membacanya. Ya, mungkin ya. Iya, jadi kadang saya lihat gini Bang, kalimat yang seharusnya harusnya nomor 2 gitu ya letak logikanya, kadang dia nomor 3 gitu. Jadi memang ada antik-antiknya memang saya lihat sih. Bukan, sebenarnya dari keilmuannya sih Kak. Dari keilmuannya, karena dari ini deh Kak. Kita soal logos deh. Kakak tahu soal logos kan? Ya. Heraklitus itu dia filosofer Yunani. Dia itu menuliskan soal logos. Ini saya boleh bacain nggak Kak? Ya silakan aja Bang. Nah ini dari dari Britannica ya, atau dari Heraklitus nih. Dia ini Yesus. Nah ini saya translate ya. Dia mengklaim menyampaikan firman abadi atau logos yang menurutnya segala sesuatu adalah satu dalam arti tertentu. Hal-hal yang berlawanan diperlukan untuk kehidupan, tetapi mereka disatukan dalam sistem pertukaran yang seimbang. Dunia itu sendiri terdiri dari pertukaran unsur-unsur yang seperti dalam hukum yang dilambangkan oleh api. Dengan demikian, dunia tidak dapat diidentifikasi dengan zat tertentu, melainkan dengan progres atau berkelanjutan yang diatur hukum perubahan. Nah, jadi menurut Heraklitus, Kak, Tuhan dia ini, itu logosnya itu oknum, Kak. Kakak paham nggak? Logos atau sang firman itu oknum. Sementara kalau kita tahu ajaran Ibrahim, kakak tahu ajaran Ibrahim, ajaran Tuhannya Nabi Ibrahim itu kalau kun Tuhannya berfirman, terjadilah, terjadi. Jadi ada dua konsep Kak soal firman ini Kak. Ada satu konsep ketuhanannya Nabi Ibrahim, Tuhannya itu berfirman, terjadilah. Kun, terjadilah, terjadi. Nah, tapi ada satu filosofer dari Yunani namanya Heraklitus, dia bilang enggak begitu. Firman itu seorang oknum yang berubah-berubah. Nah, ajaran kakak ini yang mana? Yang Ibrahim atau Heraklitus? Iya, Bang. Tuhan itu kan gini. Tuhan itu kan, ya, Tuhan itu punya zat ya, punya ausian. Bagi saya, Tuhan itu adalah berarti cahaya yang berfirman. Oknum berarti. Cahaya yang berfirman, itulah Tuhan itu. Iya, Nah, berarti kalau misalnya, iya, memang segala sesuatu kemudian diciptakan oleh firman ya, misalnya jadilah bumi, ya jadi. Iya, betul enggak. Tapi logosnya ini, firmannya ini oknum atau bukan? Karena menurut Nabi Ibrahim, kunnya firmannya Tuhan itu bukan oknum, Kak. Jadi kakak, firmannya oknum bukan? Ya, ketika Bapak memperanakan sang firman, dia sang ya sudah, berarti kakak ngikutin Heraklitus. Dia dikatakan gambar wujud Bapak. Ya sudah, berarti kakak
ngikutin Heraklitus, bukan Nabi Ibrahim. Beda kan? Berarti dari situ dasarnya kan, konsep Iya, firmannya yang ini Abbas- kan. Oke, sang firman ini kan kemudian yang dikatakan menciptakan dunia. Makanya Nah, saya Heraklitus saya juga- terang, jadilah bumi, jadi gitu Bang. Heraklitus juga bilang kayak gitu. Logos ini yang menciptakan dunia ini. Nah, ini saya Ya bacain nggak ya. Ini masalah masih kan Bang? ini masalahnya nih, nah nih. Saya translate ya. Praktik ini bersama dengan penengkatan pada firman sebagai prinsip pengatur dunia menunjukkan bahwa ia memandang ekspresinya sendiri sebagai imitasi dari dunia dengan kompleks struktural dan semetiknya. Jadi menurut Heraklitus, firman itu yang menciptakan dunia. Jadi ajaran kakak bukan ajaran Abrahamik, ajaran kakak, ajaran Heraklitus, filosof-filosof Yunani yang notabene-nya menyembah Zeus sebelum ini. Jadi bukan cuma sinkretismenya itu bukan cuma bahasa Yunani yang kakak pakai, tapi format firmannya juga kakak pakai gitu loh. Heraklitus hidupnya abad keberapa tuh Bang? 6 abad sebelum Masehi. 600 Bang, gini ya, Bang, tahun ya. sebelum Yesus. Nah, Kalau kayak gimana, saya gini ya, Bang. Kan kita ini kan gini. Yesus ini menghadapi para musuh yaitu para malaikat iblis. Para malaikat iblis ini kan mengetahui kebenaran. Tak tentunya ya. Maksudnya sebenarnya ada kebenaran gitu Bang. Tidak ada kebenaran berarti bukan seluruhnya kebenaran. Ada kebenaran misalnya di dalam filsafat Yunani itu pasti Betul, ada kebenarannya. 11%, Ada kebenaran 11%. di berbagai agama. Nah, tapi kebenaran-kebenaran ini Bang wujudnya itu puzzle-puzzle yang harus kita susun gitu loh. Jadi bukan berarti semua pengajaran tentang misalnya dari filsafat Yunani itu salah 100%. Tidak begitu. Setuju. Ada kebenarannya. Kebenarannya apa? Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya itu nggak turun-turun. Itu saya setuju di situ. Tapi detik kakak bilang, oh Tuhan ini punya serpihan. Dia bisa jadi serpihan. Dia keluarin serpihan dia jadi merendahkan diri, jadi makhluk dan seterusnya. Di situ kita nggak setuju. Kenapa? Karena pandangan itu pandangan Heraklitus. Heraklitus ini gurunya para filosof Yunani. Dan itu saya total menolak pemahaman itu. Kenapa? Karena itu nggak diajarkan oleh nabi-nabi Kak. Nabi mana yang pernah mengajarkan itu? Dan kalau kakak mau percaya itu dari Tuhan juga ya nggak ada masalah juga. Nggak. Nabi-nabi itu memang nggak mengenal gini Bang. Masalahnya gini, iblis itu udah berkuasa duluan di dunia ini sebelum para nabi itu. Jadi gini loh, bagaimana caranya iblis menyesatkan manusia dengan berbagai pandangan. Ya dengan berbagai dusta. Itu bisa datang dari mana aja termasuk dari filsafat. Tapi dari hal-hal itu pun bisa ada kebenaran yang bisa diambil. Sekarang bagaimana kita bisa melihat percikan-kepercikan kebenaran yang tersebar istilahnya. Seperti lubang jarum, seperti jarum yang ada di dalam tumpukan jerami kita cari gitu Bang. Memang ini bukan pekerjaan gampang, tapi bukan berarti segala sesuatu yang maksudnya pandangan itu benar-benar itu pandangan pandangan pagan gitu Bang enggak. Kak Rosi. Kalau nih di depan kita ada jerami, habis itu kita disuruh nyari satu jarum di situ. Aku setuju Kak, sampai mati kita akan cari jarum itu sampai ketemu. Tapi masalahnya pilihan kita nggak cuma di sini Kak. Ada di jerami sebelahnya, itu kita nggak usah nyari Kak, nggak usah nyari jarumnya. Kakak paham nggak sampai sini? Kalau di ajaran kakak mesti nyari tuh jarum di dalam jerami, masih susah setengah mati apa. Mesti bedain antara filosof Yunani atau bukan, bahasanya dengan ada dalam bahasa Hades, dengan mereka nyadur kitab. Ini kakak udah aku tunjukin kan, mereka menyadur Paul itu menyadur tulisan Aratus di itu udah aku tunjukin kan? Ya gini Bang ya, kan kita ini manusia nggak tahu ya. Nggak tahu siapa itu Tuhan dan nggak tahu ternyata Tuhan itu punya musuh. Itu saya bacakan di Alkitab begitu. Nah, ketika misalnya musuh ini muncul duluan, tentunya dia akan mengaburkan pemahaman manusia tentang Tuhan. Begitu, Bang. Nah, kan memang kalau di dalam kekristenan ini kan konsep tentang iblis atau tentang malaikat itu kan berbeda jauh dengan pemahaman teman-teman di sini. Ya,
tapi Itu Ya bang, itu masalahnya kalau menyambungkan itu loh, Bang. kalau kakak udah setuju dengan ajaran kakak sinkretisme dan firman menjadi oknum itu setegak lurus dengan Heraklitus dan seterusnya, ya nggak ada masalah juga. Berarti kakak udah nggak bisa bilang ajaran kakak ajaran Abrahamik karena konsep logos atau firmannya aja berbeda. Ini udah ada yang ngingetin saya untuk sholat asar nih, udah jam 4.47. Bunda Rahma atau Bang Handi atau Bang Zuma tadi udah balik. Izin mau asar, sholat fardu. Iya. Gak ada nih. Iya, sih. Makasih bang. Enggak, belum ada yang gantiin. Jadi terus. Iya. Nah, Bunda, aku mau fardu bentar. Iya, sholat. Gurunda belum ini? Oh, sholat mungkin Gurunda. Udah tadi, Sulawesi udah. Keren ya. Jadi gitu Bun ya. Bersumber dari Heraklitus. Iya, jadi Kembali memang gini loh Kak Bunda ya, maksudnya kalau pemahaman Tuhan dengan iblis itu memang itu pemahaman yang sangat berat sebenarnya. Bahkan di kalangan kekristenan sendiri ini kan hal iblis ini kurang dibahas, seperti misalnya yang tentang Melkisedek, tentang perjanjian darah. Hal-hal itu memang bahkan di dalam kekristenan sendiri itu juga gelap sebenarnya. Nah, tapi kan gini ya, namanya ya mencari kebenaran ya. Ya setidaknya saya mau jernih dulu lah di dalam kekristenan ini. Bang Jibri itu apa ya, sinkretisme ya, penggabungan dari berbagai macam paham kepercayaan gitu loh, penggabungan. Jadi atas sekarang itu kan teman-teman Kristen kita ini ya beda-beda pemahaman karena itu penggabungan ya dari apa yang dibawa oleh Kristen itu sendiri, kemudian digabungkan dengan pemahaman di Roma Yunani yang pagan itu kan. Ketika Kaisar Roma Konstantin masuk Kristen, kemudian diterima Kristen sebagai agama kerajaan, ya kan? Nah, itu penggabungan yang memang nyata ya. Kenapa? 25 Desember itu sebenarnya kelahiran Dewa Matahari. Kemudian mereka canangkan ya di Katolik sana ya, 25 Desember itu Natal, kelahiran Nabi Yesus gitu loh. Kelahiran Yesus. Ini kan sinkretisme, penggabungan dua ajaran ini yang ya akhirnya menuju apa ya, berbau pagan gitu loh, ya kan, berbau pagan. Ibadahnya Minggu, ya kan, ibadahnya Minggu, padahal pengajaran Yesus kan Sabat. Yesus ini dari kalangan Judaism kan, dia disunat umur 8 hari kemudian diserahkan kepada Tuhan, artinya dia tak dengan hukum-hukum bangsanya gitu loh. Tapi kemudian ajaran yang dibawa oleh Paulus ini dibawa ke Roma Yunani, diramu, digabungkan supaya ajarannya diterima ya. Masuklah Kaisar Roma ini memeluk Kristen kan, menerima Kristen sebagai agama kerajaan. Jadilah ini diramu sedemikian rupa ya, ibadahlah hari Minggu, Sunday, hari Dewa Matahari, ya kan, Santu hari, Sun itu matahari, de hari. Bergeserlah nilai-nilai dari pengajaran yang awalnya ini diajarkan oleh Paulus kan, bergeser. Begitu. Jadilah Natal itu yang mereka rayakan di sana ya, Katolik ya. Kemudian datang ya abad 16, Martin Luther terpecah. Sampai sekarang banyak sekarang ya. Antara lain Bunda Rosi ini, dan memang itu kalau kita baca Bible itu ya. Kita sapa dulu Habib. Gurunda belum ini ya. Jadi begitu teman-teman ya, sinkretisme, penggabungan dari berbagai macam pemahaman agama gitu, ya kan? Coba, tapi Bunda gini Bunda, kalau kita perhatikan ya, tidak ada tokoh atau apapun di dunia ini yang begitu diserang
selain tokoh Yesus. Bahkan Hollywood sendiri menyerangnya dengan kata-kata ya, Bunda tahu lah kalau nonton film Hollywood, saya nggak ingin menyebutkan kata itu. Depannya huruf F, belakangnya huruf K, ya kan, 4 huruf. Nah itu sering banget saya lihat. Tapi giliran tokoh-tokoh lain ya, atau dewa-dewa lain, itu nggak pernah dihina seperti itu. Tapi kalau nama Yesus saya lihat dihujat habis-habisan bahkan oleh Hollywood. Itu membuat saya berpikir, kenapa gitu loh. Karena gini ya, logikanya gini, kebencian itu begitu besar, dan kebencian yang begitu besar adalah pengakuan terbalik bahwa Yesus itu siapa-siapa. Gitu. Saya lihat dari kebencian yang ditunjukkan kepada Yesus. Kalau Yesus bukan siapa-siapa, ngapain diurusin gitu loh. Ya anggap aja nggak ada, tapi kenapa kebencian itu begitu ditunjukkan? Itu membuat saya berpikir. Semua utusan Tuhan itu begitu, para nabi itu gitu. Silakan. Bunda Rosi, gini loh, kalau kami Muslim itu tidak ada pernah kami itu membenci anaknya Bunda Maria. Justru kalau mau disamakan itu adalah Nabi Isa, karena memang di dunia ini hanya ada satu wanita yang melahirkan tanpa ayah biologis, gitu ya. Yesua Mesias, Isa Al-Masih. Itu nama serumpun. Kami Muslim itu wajib mengimani, memuliakan para nabi itu. Justru yang membenci, mengolok-olok dia itu, Anda boleh membaca di Bible di zaman dia hidup, yang membenci, mengolok-olok adalah Yudaism sama tentara Romawi, bahkan ingin membunuhnya kan gitu. Jadi Muslim lepas di sini. Jadi nggak boleh sembarang menuduh bahwa kami mengolok-olok atau membenci dia. Sekali lagi saya ulang, kalau itu adalah Yesua Mesias, Isa Al-Masih adalah anaknya Bunda Maria, Siti Maryam, kami Muslim wajib memuliakan dan mengimani. Kami tidak akan pernah mengolok-olok. Justru pertanyaannya, siapa yang mengolok-olok ini? Itu negara-negara kafir katanya tuh, negara-negara kafir. Itu loh kira-kira Bunda Rosi ya. Andi ya, saya nggak bilang orang Muslim, saya bilang kan perfilman Nggak Hollywood. bilang dia nggak bilang Muslim. Saya nggak Iya, bilang nggak Muslim memang. bang. Tapi saya Justru saya luruskan salut juga. teman-teman Muslim, justru lebih respect kepada Yesus bahkan dibandingkan kelompok Mesia kita, kelompok Mikana misalnya, dia bilang Yesus kuda. Iya. Tapi Itu untuk yang membuat itu, saya prihatin gitu. tapi untuk Justru itu saya salut marilah. sama teman Muslim, walaupun ada perbedaan, ada margin di antara kita. Kalau teman-teman kan ya memang Yesus Nabi, utusan iya, saya ngerti. Tapi walaupun masih ada perbedaan, saya lihat teman-teman di sini menghargai. Maksud saya kalau lihat di sisi lain, dunia ini tuh membenci Yesus. Ya contohnya Tapi gini diwakili loh, oleh Bunda Rosi. perfilman Hollywood. Dalam hal sebelum komal ini ditutup, marilah kita menempatkan anaknya Bunda Maria ini sebagaimana tempatnya saja. Tidak boleh kita memberikan jabatan atau tidak boleh kita memberikan pangkat yang berlebihan, di mana sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kembalikan aja ke porsi semula bahwa dia adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Kelar di sana. Jangan lagi diberikan pangkat baru bahwa dia adalah Tuhan. Nah, ini yang problem di sini. Pecah Kristen itu. Kenapa ya? Karena seorang pernah menjadi bayi, ya tadi udah dibahas, dia adalah utusan Tuhan, dikaruniai oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan, diberikan ilmu berupa wahyu supaya mereka mempunyai mujizat agar dipercaya sebagai utusan Tuhan. Justru ada segolongan orang-orang tertentu memberikan sesuatu yang berlebihan. Nah, disinilah persoalannya Bunda Rosi. Jangan, sekali lagi, jangan berikan sesuatu berlebihan kepada dia, melampaui batas yang pernah dia kerjakan, yang pernah dia ditugaskan di muka bumi ini. Muslim tetap prinsipnya bahwa dia adalah utusan Tuhan yang mulia, yang wajib diimani oleh umat Islam. Sepanjang itu aja. Tapi kenapa dilebih-lebihkan? Kenapa diberikan gelar Tuhan? Nah, di sini perdebatan sepanjang masa. Kira-kira gitu Bunda Rosi.
Ya, Bang Hadi, saya ngerti itu memang sudah ranah iman dan itu bagi saya sih perjalanan spiritual. Masa bahkan Yesus sendiri nggak pernah memerintahkan dia disembah, tapi saya lihat itu berdasarkan kesadaran pribadi lepas pribadi. Saya lihat begitu. Waktu itu kan prajurit Romawi itu yang melihat Yesus itu mati di kayu salib, dia bilang gini, sungguh orang ini adalah anak Tuhan. Nah itu kan maksudnya spontan dia mengatakan hal itu. Tidak ada yang menyuruh. Tapi dia mengatakannya secara spontan saja, gitu Bang. Makanya saya sih, bagi saya itu ini ya, saya juga nggak memaksakan siapapun dalam hal ini. Itu. Ya kalau, ya memang betul dia itu utusan, betul. Betul sekali, apalagi dalam posisi kristologinya, di mana dia dikatakan lebih rendah dari malaikat. Yesus itu kan hanya bilang apa? Dia itu anak Tuhan, berarti setara dengan para malaikat Tuhan. Dan yang dia hadapi sebenarnya para malaikat Tuhan yang ada di dunia ini. Pada saat dia datang ke dunia, yang dia musuhi, misalnya gitu, yang dia lawan itu para malaikat. Ini sebenarnya Bang, persoalannya ada di situ. Nah, untuk itu dia perlu mengalahkan para malaikat. Tapi ini kesimpulannya mengalahkan Bunda kuasa Rosi mautnya. sebelum ke banjir beri kesimpulannya Pak. Setuju nggak kita memuliakan anaknya Bunda Maria Yesua Masia? Kita muliakan dia, terus kita berikan dia penghormatan, kita muliakan dan imani bahwa dia adalah utusan Tuhan. Selain itu nggak ada. Yang memberikan gelar aneh-aneh kepada dia itu adalah penulis-penulis yang berbau Yunani itu. Sekali lagi ya, saya ulang ya, yang memberikan gelar berlebihan adalah seorang yang bernama Paulus yang menulis surat, di sanalah bertebaran bahwa Yesus itu Tuhan. Nah tergantung Anda nih, Anda mau kemana. Mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar nih Mbak Ros ini. Oke? Deal ya? Iya, oke Bang, oke. Makasih. Nggak, kita sambung soal sinkretisme tadi. Itu lagi seru gitu, sinkretisme. Kakak kemarin inget nggak? Kakak lagi ngobrol sama siapa ya? Saya lupa. Lagi di room siapa ya? Saya nyimak di bawah. Kalian kakak sama ada seorang muslim juga lagi bahas soal ini Kak. Soal begitu Yesus menyerahkan diri ya. Menyerahkan diri habis itu gempa bumi. Habis itu Bait El retak. Habis itu ada orang-orang kudus bangun. Ingat nggak Kak? Ingat Bang. Ingat ya? Matius 27 ayat 51-52. Mantap. Ingat, keren banget. Kakak tahu nggak? Itu cuma ada di satu gospel. Nggak ada di 3 gospel yang lain. Kejadian gempa, habis itu orang-orang kudus bangkit dan masuk ke kota-kota, itu nggak ada di kitab lain, cuma ada di gospel itu. Kakak tahu nggak itu nggak? Iya Bang. Nah kalau ini emang boleh sekebetulan ini kalau kita buka Kak, ini saya buka datanya dari World History of Encyclopedia. Kalau kakak tahu ada dewa namanya Dionysius. Dionysius ini dewa anggur Kak. Dewa anggur ini mereka punya lebaran. Dewa anggur ini punya lebaran dan di hari ketiganya ini mereka sampai sekarang masih kerjain. Di hari ketiganya ini diceritakan bahwa sebentar ya. Nah nih. Saya translate. Peristiwa ini terjadi di dalam kuil Dionysius di rawa-rawa yang biasanya tertutup kecuali malam itu dan detailnya dirahasiakan. Hari bejana adalah hari terakhir yang dikhususkan untuk pemujaan orang mati. Bejana berisi makanan tradisional untuk orang-orang mati, biji-bijian dan benih yang dimasak sekarang disebut kolifa, diletakkan untuk roh leluhur. Meskipun meninggalkan makanan untuk masuk terlalu dekat. Jadi Dionysius ini Kak punya lebaran 3 hari. Di lebaran ketiganya itu makanan ditaruh di depan pintu atau orang-orang suci ini nggak masuk ke dalam rumah. Jadi mereka makan sesajen di depan pintu Kak. Ini ajaran dewa Dionysius. Dionysius ini yang notabene-nya, ntar saya tunjukin lagi. Dionysius ini adalah
anak dari Zeus. Dan kebetulan lagi Dionysius ini dia merubah air putih jadi anggur, Kak. Apakah boleh ini disadur dari kitab Dionysius apa gimana, Kak? Hari ketiga ya. Betul. Ya, jangankan itu Bang ya. Jangankan itu. Saya pernah baca misalnya gini ya. Bahwa misalnya ya, contoh nih, Krishna itu katanya lahir tanggal 25, dia juga lahir dari perempuan gitu kan, seperti kayak Maria. Jadi sebenarnya bahwa perempuan perawan itu akan melahirkan seorang putra, itu sudah banyak yang menjadi kebudayaan datang ke dunia. Itu sudah begitu Bang, mungkin sejak zaman Babel lah, katakan itu menara Babel itu ya. Oke, Jadi penyembahan kepada ibu dan anak. Oke, kalau itu kebetulan juga. Oke, kalau kayak gini Kak, kalau Kakak inget nggak ada oknum yang digondol-gondol sama iblis dicobain di padang pasir? Di sini Kak diceritakan kalau ini saya translate aja ya. Tawaran godaan karena tidak mau, kita bisa baca di Avesta Vandidad. Ini kitab sucinya orang Zoroaster. Jadi nabinya orang Zoroaster itu dicobai di padang gurun. Ini ceritanya disadur lagi apa di gimana nih? Aduh, kok bisa masuk nih ke kitab suci nih? Aduh, pusing nih. Sampai berbisik-bisik begitu sih Bang Jibril. Iya Bang, jadi gini ya Bang, segala kepingan cerita mengenai Yesus itu dibuat tiruannya bahkan ribuan tahun sebelumnya Bang. Nah, terus kok masih sih Kak? Kak, jujur kalau tadi saya bikin air putih jadi kopi nggak jadi Tuhan Kak. Ini kok air putih jadi anggur jadi Tuhan, bingung nih Kak. Masalahnya gini Bang, yang duluan ya menemui para manusia itu, umat manusia kan para dewa-dewa ini. Tentunya para dewa-dewa ini berusaha meniru ya, entah beberapa cuplik atau beberapa cungkil gitu ya dari nanti ke gambaran tentang Mesias yang akan datang itu. Kalau di Islam militer katanya namanya preemptive strike. Jadi karena yang asli baru muncul belakangan, nah tokoh-tokoh ini berusaha meniru yang asli walaupun mungkin beberapa hal gak keseluruhan. Enggak, gimana caranya nirunya? Avesta Vandidad sebelum kitab Kakak, Dionysius sebelum kitab Kakak, Antasteria sebelum kitab Kakak. Betul. Jadi yang Bang, siapa yang niru siapa ini? Gini Bang, malaikat kan di belakang kebudayaan bangsa-bangsa zaman kuno itu kan memang ada dewa-dewa. Dewa-dewa ini mengenal siapa Yesus gitu Bang. Jadi mereka menyerang lewat tampilan-tampilan dari yang tadi Abang bilang, oh air putih jadi anggur. Nanti di kebudayaan lain apalagi gitu Bang. Ini saya di kalender sini bikin air putih jadi kopi Kak. Hebat juga saya. Enak dong, bagi dong. Hancur nih. Enak banget lagi. Air putih jadi kopi. Tapi nggak jadi Tuhan juga. Balik lagi, bukan maksudnya jadi siapa yang ngopi siapa ini, Kak? Ya jadi gini Bang, kalau dari zaman Adam ya, sejak Adam jatuh dalam dosa sampai Yesus datang ke dunia menyatakan diri ya, itu kan ada sekitar 4.000 tahun. Bayangkan musuh-musuh Yesus para malaikat iblis ini 4.000 tahun berkiprah. Dan mereka apa? Benar-benar ya menyesatkan seluruh umat manusia dengan berbagai caranya. Dengan menampilkan bahwa mereka Tuhan atau meniru bahwa nanti ada tokoh yang lahir dari seorang perawan. Itu sudah ditiru jauh sebelum yang asli itu muncul. Itu yang saya pahami begitu Bang. Tapi kan memang Yesus itu lahir dari keturunan perempuan, sudah dikatakan di Kejadian 3 ayat 15. Ya para malaikat iblis ini nggak tinggal diam lah. Gitu Bang. Mereka kan makhluk-makhluk cerdas. Mereka nggak mau Yesus lahir, makanya terjadi Kejadian 6 misalnya. Mereka menggauli perempuan-perempuan sehingga lahirlah para raksasa. Nah kalau semua perempuan ini digauli, ya Yesus nggak bakal lahir dong, karena yang lahir nanti para raksasa ini, orang-orang pemakan daging dan peminum darah.
Enggak, Jadi jadi memang ya jadi gini, saya Kak. berusaha Jadi gini. gitu bang memahami apa yang terjadi di alam roh, makhluk-makhluk roh ini dalam memerangi. Enggak, sebenarnya gini sih Kak. Saya sadar satu quotes tiba-tiba lewat aja di kepala saya nih. Satu quotes ini bilang satu fakta itu bisa membungkam 10 orang pintar. Tapi 10 fakta itu nggak bisa membungkam satu orang dodol. Ini udah 10 fakta nih Kak. Jadi Kakak yang mana nih? Saya bingung nih. Saya bingung nih Kak. Wallah. Ya nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Gini loh bang, kan bicara Tuhan itu kan bicara hati dengan hati bang, ya kan bang? Betul, setuju, sepakat Ya, kalau itu. Sepakat. iya. Enggak, tapi kenapa sih Kak? Nih, abis itu Kakak tahu nggak Dies Natalis Solis Invicti? Kak? Ya, ya bang. Dies Natalis Solis Invicti. Iya, itu berkaitan dengan Dewa Matahari ya kalau nggak salah. Yes, Dies itu artinya mati, Natalis itu hari rayanya, Natalis, Natal. Solis Invicti itu ulang tahun Iya. Dewa Matahari. Itu dari Hellenistic Faith juga. Betul. Nah, maksudnya kenapa masih dirayain gitu? Udah tahu salah, kenapa masih dirayain gitu? Itu Bang, kan yang saya nggak ngerayain Natal bang. oh nggak ngerayain? Enggak. Udah lama saya nggak ngerayain Natal karena saya tahu itu hari raya Dewa Matahari. Saya nggak peduli bang. Makanya saya bilang saya kembali kepada ajaran Yesus yang murni aja, yang Puun? sesuai Injil. Kalau Puun? Enggak, Pohon Natal enggak? enggak, Oh. enggak. Banyak hal yang sudah saya ini bang, saya hilangkan dari kehidupan saya. Yang nggak Natalan lagi, nggak pohon-pohonan lagi, banyak bang. Kalau Jadi pohon saya itu fokusnya adalah perkataan-perkataan Yesus di dalam keempat Injil ya, terutama begitu. Ya, yang lain-lainnya saya nggak peduli bang tentang ya Natal, nggak peduli karena saya ngerti benar yang Abang Jibril katakan. Itu adalah hari raya Dewa Matahari. Karena kenapa? Karena Konstantin sudah menjadikannya agama negara, digabunglah sinkretisme itu dengan kekristenan yang asli gitu. kalau cerita Odin Kakak udah tahu? Iya, dia kalau nggak salah yang membunuh bapaknya ya. Kalau nggak salah bang, saya Odin itu saya tunjukin aja gambarnya kayak. Jadi mungkin kalau ini namanya mungkin Kakak dejavu nih ngelihat gambarnya ini. Ini Odin Kak. Dejavu nggak nih? Saya takut Kakak dejavu. Nih, ini ditombak dadanya. Dia menyerahkan diri. Ini Dewa Odin. Ditombak juga nih Kak dadanya. Dejavu nggak? Nih, tapi nggak. Kayak pernah lihat nih, gitu. Nggak. enggak dulu, sebentar mas, sebentar. Nyalain lampu dulu. Bentar bang, sebentar, tahan. Maksudnya seperti Yesus disalib gitu bang? Odin ini dia menyerahkan dirinya 9 hari lalu ditombak agar bisa menjadi Tuhan. Dia ini negara Germanic sama seperti Greek. Kalau Greek punya Zeus, Germanic punya Odin. Oh ini manusia-manusia yang digantung itu bang, yang di pohon Natal itu ya? Iya, habis itu ditombak juga dadanya. Aduh, ya itu aja udah ajaran pagan itu bang. Nah, yang nyelamatin kakak digituin digituin pohon nggak? Natal lagi bang, makanya saya nggak mau. Bukan yang nyelamatin kakak. Yang nyelamatin kakak itu digantung ditombak juga nggak? Iya benar, ditombak perut lambungnya. Nah itu sama Kak Odin tuh Kak. Ditombak juga tuh. Tadi Dionysius dia membuat air putih jadi anggur. Sekarang si Odin dia ditombak. Nanti Memang kita tahu deh sinkretis. kalau dewa lain itu apa? Bukan sinkretisme itu seperti itu Kak. Jadi banyak ajaran dijadiin satu. Itu definisi sinkretisme Kak. Coba Kakak Memang definisikan begitu, Bang. sinkretisme deh. Memang itu yang terjadi betul. Itu yang terjadi di dalam
gereja tua itu dia mengadopsi ya mengakomodir semua keberadaan agama, yaitu waktu itu memang agama pagan, Bang. Ya sejujurnya Sinkretisme, dicampur. sinkretisme secara definisi Kak, sinkretisme adalah proses penggabungan atau perpaduan berbagai unsur aliran, paham agama dan kepercayaan yang berbeda untuk membentuk sistem keyakinan budaya baru. Jadi memang sinkretisme itu definisinya banyak ajaran dijadiin satu. Ya itu, makanya kalau Kakak bilang oh tadi ini, Unsur yang memang ada pada Yesus ya, tentang air anggur, Terbalik, terus Kak. tadi ditombak. Ya, maksudnya untuk membangun persepsi di dalam diri kebanyakan orang bahwa ya cerita Yesus itu cerita yang biasa aja kok. Itu semuanya tadi udah ada kok tokoh-tokoh yang seperti itu. Mungkin begitu nih tipu dayanya, Bang. Nah, terbalik Kak. Makanya coba kita paralelkan dengan Nabi Isa ya. Cerita Nabi Isa, dia adalah kayaknya saya udah pernah jelasin ke kakak kenapa Nabi Isa itu nggak diterima oleh Bani Israel. Kakak tahu kan kenapa? Karena nasabnya nggak diterima, Kak. Karena dia nggak bernasab. Karena bapaknya nggak ada. Bani Israel, orang-orang Yahudi ini selalu gila dengan yang namanya nasab, Kak. Oh, aku keturunan Nuh, aku keturunan Musa, aku keturunan Salomon. Mereka gila banget sama yang namanya nasab, Kak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menampar kesombongan mereka. Nih nabiku tanpa nasab. Itu tamparan dari Allah pencipta langit bumi beserta isinya untuk Bani Israel yang sombong dengan nasabnya. Karena diterangkan lagi dalam Al-Quran, memang nasab itu nggak penting emak bapak lo dari mana. Kita bisa lihat lagi, kembali lagi, history will repeat itself, Kak. Sejarah akan selalu berulang. Istrinya Fir'aun, Kak, masuk surga. Istrinya Nabi Lut masuk neraka. Jadi nggak penting nasab, keturunan lo, nggak peduli emak bapak lo siapa. Yang penting takwa lo sama Tuhan lo, iman lo sama pencipta langit bumi beserta isinya. Nggak peduli emak bapak lo siapa. Makanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Nabi Isa yang nggak ada nasab bapaknya. Dan ini diterangkan dalam Al-Quran. Di Al-Quran, Kak, nabi-nabi sebelum ini selalu bilang ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Tapi tiba-tiba Nabi Isa, begitu dia ngomong sama umatnya, ya Bani Israel. Dia bilang ya Bani, kenapa? Karena aku bukan Bani Israel. Karena nasabnya bukan dari Bani Israel. Karena itulah Bani Israel menolak Nabi Isa. Makanya dia difitnah. Makanya dia digantung. Tapi seperti cerita nabi-nabi sebelumnya, ini ada paralelnya, Kak. Kakak tahu cerita Nabi Ibrahim kan? Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menggorok anaknya. Setuju kan? Betul kan? Kita punya cerita yang sama kan? Iya. Anaknya diselamatin, Kak. Begitu juga Nabi Isa diselamatkan. Dan begitu penyembah-penyembah makhluk, penyembah-penyembah anak Tuhan ini ngeliat ini orang yang punya mukjizat lalu dijadikan Tuhan, ya ini akhirnya sinkretisme. Semua ajarannya dijadikan satu. Untuk seperti kakak bilang, dijadikan untuk penguat negara. Oleh Konstantinopel, oleh emaknya Saint Helena di tahun 313. Dari anti-Acne namanya. Di situ mereka melegalkan agama ini. Tapi sinkretisme disatukan semuanya. Udah nggak ada lagi ajaran Ibrahim di situ. Tuhannya udah bisa terlihat, buat apa lagi nilai iman? Iman itu kalau Tuhannya nggak bisa dilihat. Kalau Tuhannya bisa dilihat bukan iman namanya, itu udah tahu, saya udah lihat. Bukan iman lagi. Asik ya, Kak? Imannya kun terjadilah. Begitu juga dengan para malaikatnya. Ya, kun terjadilah. Dia punya banyak para pesuruh. malaikat melihat Dia Tuhan? terlalu besar, dia terlalu suci. Apakah malaikat melihat Tuhan? Nggak perlu. Kenapa perlu? Kenapa harus?
Jadi malaikat pun nggak pernah melihat Tuhan. Dia yang tak terhampiri, Kak. Kak, kayak kita ngelihat matahari aja nggak bisa, mau ngelihat yang nyiptain, kan lucu, Kak. Enggak, saya tanya para malaikat. Nggak bisa. Dia berdiri di atas Oke, malaikat kekuasaannya. nggak bisa Kak. lihat Tuhan ya. Mm-mm. Soalnya kan memang konsep-konsep tentang malaikat itu kan banyak, maksudnya berbeda jauh kita Bang dalam hal itu. Bukan, maksudnya menurut Kakak. Oke, tunggu sebentar deh. Ini yang membingungkan. Ini saya mau meluruskan Kakak dulu deh. Menurut Kakak Tuhan Kakak di surga? Iya. Berarti surga lebih besar daripada Tuhan Kakak. Berarti gugur maha besarnya ya, karena ada yang lebih besar daripada dia, yaitu surga. Jadi kalau dalam pemahaman saya Bang, ada yang cahaya yang tidak terhampiri itu. Berarti surga ini lebih besar daripada Yesus. Iya, berarti dia lebih surga. Bapa surgawi dengan para malaikatnya. Iya, Gitu, berarti Bang. dia lebih besar daripada surga. Berarti ada yang lebih besar daripada dia. Berarti itu gugur maha besarnya ya. Ya memang Bapak lebih besar dari Sang Putra, betul. Maha besar nggak? Karena definisi maha besar itu nggak ada yang lebih besar daripada dia, Kak. Iya, betul Bang. Nah, tapi surga lebih besar daripada dia. Kok surga lebih besar daripada dia? Lah kan Gini, Tuhan Kakak ada di dalam surga kan? Terhampiri Bang, tak terhampiri ya. Lalu ada di bawahnya kerajaan surga, di situ para malaikat. Berarti para dia ada di malaikat dalam kan. berarti dia ada di dalam surga gitu kan? Enggak, tapi bukan di tempat di mana Bapak itu berada, beda. Oh, ada dua surga berarti. Ya, kalau di tempat Bapak itu berada dia sendirian memang, Bang. Oh, berarti ada Iya, dua karena dia surga, kan satu sumber yang surga, cahaya. satu surga bisa dihampiri, yang satu enggak gitu ya. Ya, katakanlah begitu, Bang. Karena kan Bapak memang terlalu maksudnya sangat besar ya. Besar gitu kan, Mbak, yang maha besar. Dan dia memang tak terhampiri dan dia seorang diri di situ. Okay. Makanya dia menyatakan diri secara parsial. Ya makanya yang disebut cahaya yang keluar dari cahaya, sumber cahaya gitu loh, Bang. Ya paham. Ya itu tapi kalau pemahaman saya kakak tahu kan 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, kakak tahu kan? Ya. 1 dimensi itu titik itu 1 dimensi itu nggak ada dimensi ke kanan, nggak ada dimensi ke kiri, dia 1 titik aja. Begitu 2 dimensi dia bisa ke kanan dan ke kiri. Begitu di 3 dimensi ini seperti kita, dunia kita ini ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Ada dimensinya, ada ruangnya, ada waktunya. Begitu udah ada 3 dimensi, udah ada waktu. Kenapa? Karena detik udah ada ketiga dimensi, udah ada yang namanya bulan dan matahari. Ingat, waktu itu dibuat oleh bulan dan matahari. Tanpa matahari, waktu itu nggak ada, Kak. Kakak tahu kan, cara kita menghitung matahari 1 tahun itu kalau kita berputar rotasi matahari 365 hari. Itu baru 1 tahun. Jadi tanpa matahari, hari itu, waktu itu nggak ada, Kak. Jadi waktu itu ciptaan. Nah, Tuhan saya, Kak, itu maha berkuasa. Jadi kalau dia masuk ke dunia ini, Kak, dia mesti tunduk sama yang namanya waktu. Kakak paham nggak? Jadi contoh Yesus kan kakak bilang Tuhan. Tapi detik dia masuk, detik dia menginjak tanah, Kak. Mau nggak mau besok Kamis, harus Kamis, dia tunduk dengan waktu. Dia nggak bisa bilang enggak sama besok. Betul. Dia harus tunduk sama waktu. Kakak mau punya Tuhan yang tunduk sama waktu. Sementara Tuhan saya tidak terhampiri, Kak. Tuhan saya pencipta waktu. Dia nggak akan tunduk sama yang namanya waktu, Kak. Justru itu, Bang, ya. Karena dikatakan penguasa dunia ini adalah iblis. Galatia 3 ayat 22 bilang gini, kitab suci mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan iblis atau dosa. Itu artinya dimensi waktu, dimensi ruang, dan dimensi fisik adalah dalam kekuasaan iblis. Untuk itulah Yesus mengalahkan iblis dengan keadaannya ya. Maksudnya dia roh Tapi Tuhan dia yang tunduk ada. sama waktu. Sebentar, Bang, sebentar. Ya, sebentar.
Dia roh ilahi yang ada di dalam selubung tanah liat ya, daging dan darah itu. Tetapi Yesus berhasil membuktikan bahwa dalam keadaan begitu pun dia berhasil mengalahkan dunia metafisika atau dunia roh. Tapi dia tunduk sama waktu, Kak. Kuasanya iblis, makanya harus dikalahkan biar dunia materi ini bisa menang gitu loh atas Tapi dunia dia- metafisika. Tapi dia tunduk sama waktu, Kak. Sampai dia terbukti bisa mengalahkannya, itu ketika dia mengalahkan maut gitu Bang. Itu dikatakan di Ibrani 2 ayat 14. Iblis yang berkuasa atas maut. Setelah Kayaknya itu kita Yesus kayaknya kita nggak bisa mengatasi. kayaknya kita nggak bisa ke sana deh, Kak, karena Kakak belum jawab soal itu. Soal kebangkitan yang 4 cerita tadi. Kebangkitan diri kita belum jelas. Ya Bang, ya saya ngutang lah Bang. Iya Bang Jibril, saya ngutang deh ya nanti ya Bang Jibril. Enggak, karena kalau sampai Kakak udah bisa menjelaskan soal kebangkitan dia, karena Iya. menurut saya, Kak, sejarawan mana yang bisa yang ngasih tahu kita soal kebangkitan Yesus? Nggak ada, Kak. Like literal zero. Sejarah mana, ilmuwan mana, sejarawan mana yang mencatatkan soal Yesus di abad 1, Kak? Kakak mau ke Flavius Josephus. Flavius Josephus lahirnya tahun 39. Dia nulisnya tahun 94. Dia di Roma. Dia nggak ada urusannya sama Yesus. Yesus digantung tahun 29. Flavius Josephus lahir aja tahun 39. Itu sama aja saya ngaku-ngaku nonton proklamasi. Saya lahirnya tahun 80. Iya, memang kesaksiannya hanya dari keempat Injil itu, Bang, yang katakanlah Sementara kalau boleh dibilang paling otentik ya hanya dari situ. Nah, sementara yang 4 ini pun nabrak-nabrak. Dan Kakak tahu ada Sabarlah, satu Bang. ada satu Sabarlah, ini. hanya jangan. Ya udah, Hanya saya ayat-ayat kebangkitan tadi Abang langsung Oke. berkesimpulan semuanya salah, Bang. Oke, saya bukain aja. Ini kisi-kisi jawaban Kakak nanti, boleh nggak, Kak? Di sini, Kak, di Markus 16. Ini tadi kebangkitan Yesus, Kak. Setelah lewat hari Sabat yang ini Kak. Kalau kita buka catatan kakinya, Kak. Di sini dibilang sekalipun ayat 16 9 sampai 20 tidak teksnya, Kak. Markus 6, sorry Bang, Markus 16 sampai 9 sampai 20. Oke. Nah, kalau kita buka nih, Kak, contohnya ya, kita ke Kodeks Sinaiticus. Kodeks Sinaiticus ini kodeks abad 4. Jadi kita ke Mark mana? Mark 16. Ini ayatnya sampai mana tadi? Sampai 20 ya. Jadi soal ketemu Yesus bangkit, Kak, di original teks abad keempat pun nggak ada, Kak. Dan di sini diakui tidak tercantum dalam 2 naskah Yunani tertua. Ayat-ayat ini muncul dalam berbagai naskah tua lainnya. Juga dalam sebagian besar naskah Yunani dari dunia kuno. Dengan demikian, banyak sarjana berkesimpulan bahwa sebagian apapun yang dikosongkan sebagian besar naskah kuno Oke, itu kan tadi Abang bilang Markus 16 ya, ayat 19 sampai 20. Kalau yang Matius gimana? Nah, ada. Yohanes ada. Tapi abad keempat, abad pertama kan? Tapi abad keempat, abad 1, 2, 3. ya kan memang yang paling tua ini kan kodeksnya emang Sinaiticus
Itu sama aja saya percaya Al-Quran dengan bahasa Mandarin abad 11. Padahal Rasulullahnya orang Arab, bahasa Arab. Kenapa tiba-tiba Al-Qurannya abad 11 bahasa Mandarin? Itu sama aja kakak percaya bahasa Yunani abad 4. Itu apple to apple tuh, Kak. Udah Tapi gitu nggak memang, lengkap lagi. Ya, oke Bang. Kan berarti cuma Markus aja kan yang sedikit ada, maksudnya memang tidak ada teks tentang kebangkitan itu. Betul. Tapi memang, ya, nubuatan bahwa kerajaan sorga itu akan diberikan kepada bangsa lain. Juga dicurigai ada Bahasa dua Yunani Matius. ya, harusnya ya. Maksudnya Yunani Bang, karena kan semua PB ditulis dalam bahasa Yunani. Oke, kakak mengimani atau percaya nggak kalau Yesus itu dia rabi di abad 1? Ya, Percaya ya? iya. Tapi kalau disebut rabi, dia bukan rabi secara ini ya Bang, maksudnya kelompok Farisi ya, dia bukan rabi yang kelompok itu kan. Hanya dia memang disebut rabi. Tapi bukan karena dia masuk menulis Septuagint ya kalau nggak salah ya di zaman. Septuagint, betul. Iya. Iya. Nah, itu tuh mereka Ibrani, Kak. Jadi rabi-rabi, orang-orang yang baca Torah di abad 1, itu mereka berbahasa Hebrew, Kak. Mereka nggak berbahasa Yunani. Sama seperti Indonesia, Kak. Ini kalau kita analogin apple to apple lagi ya. Orang Yahudi ini dijajah dari tahun 64 sebelum Masehi ke 312. Ini kurang lebih sama kayak Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Tapi kakak bisa ngeliat kan di Indonesia, apakah orang Indonesia berbahasa Belanda? Tentu tidak. Kita tetap berbahasa Indonesia. Sama seperti rabi-rabi orang-orang Yahudi ini kan. Dijajah 350 tahun, tapi Torahnya atau ajaran mereka atau mereka ngomong sehari-hari tetap berbahasa Hebrew, Kak. Fakta sejarahnya itu nggak ada yang menyebutkan kalau Yesus itu bilingual, Kak. Jadi izin nih. Mohon maaf kalau kakak berasumsi Yesus berbahasa Yunani. Berarti dia orang tajir melintir, aman banget. Tapi masalahnya Yesus nggak tajir melintir. Rekeningnya sepi kalau kata si aman banget sih. Iya, bukan bahasa Greek coin. Begitu. Betul Bang, betul. Bahasa bangsa-bangsa gitu Bang, kalau saya baca sih ya. Enggak lah, tapi kalau kakak udah setuju kalau kakak ajaran sinkretisme dan tidak Abrahamik, ya berarti kita udah satu halaman, Kak. We're in the same page. Cuman kan bedanya, Apa itu? iya kalau Tuhan itu kan mengutus anaknya yang tunggal itu. Kalau konsep Tuhan di Abang itu kan memang Tuhannya maksudnya berdiam dalam tempat yang tidak terhampiri. Itu kan Bang Jibril kan ya? Enggak, di luar keislaman lah, Kak. Di luar keislaman. Coba kita singkirkan iman saya dulu. Kalau memang mau Tuhan-Tuhanan karena dia anak Tuhan, Yesus itu kan masih ada ibunya. Ada yang kalau saya baca kitab yang sama dengan kakak, ada makhluk yang nggak ada emak, nggak ada bapaknya, yaitu Nabi Adam. Kalau saya mau menuhankan berdasarkan anaknya, saya lebih
baik menuhankan Nabi Adam. Dia lebih dahsyat. Iya. Manusia pertama nggak ada emak, nggak ada bapak. Kalau saya mau kurangin lagi lah standar Tuhan saya, oh nggak boleh nggak boleh ada emak, nggak ada bapak. Siti Hawa atau Eve dalam KJV, istrinya Nabi Adam, itu nggak ada emaknya, cuma ada bapaknya, cuma ada Nabi Adam. Dia lebih Tuhan lagi daripada Yesus. Hanya tetap dikandung 9 bulan, sama kayak saya. Masa saya mau menyembah sesama? Ini di luar keislaman saya ya. Jadi kalau memang landasan saya mau menuhankan dia karena anak Tuhan, lebih pantas dijadikan Tuhan karena dia anak Tuhan. Kalau maunya ke sana ya. Ya, saya ngerti Bang Jibril. Ya, jadi sebenarnya kan bilang tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, dan dia minta darah Yesus. Bagi Yesus pun menjadi manusia itu bukan sesuatu yang gampang, Bang. Roh ilahi itu ada di dalam tanah, selubung tanah liat. Daud bilang ya di Mazmur ya, Mazmur 139 kalau nggak salah ayat 15 bilang gini, aku direkam di bagian bumi yang paling dalam, yaitu kandungan dari seorang ibu. Memang Hawa duluan yang berbuat dosa, dan disitulah mungkin ya kenapa Yesus ya memproses ke pembersihan itu mulai dari bumi yang paling dalam yang dikatakan Daud itu rahim seorang perempuan, Bang. Kakak mengimani kalau Yesus itu menebus dosa kakak? Menebus saya dari dosa. Kalau menebus dosa, menebus iblis dong. Karena iblis itu dosa itu sendiri. Berarti menebus apa tadi kakak bilang? Menebus saya dari dosa atau dari dosa kawanan waris. iblis. Dosa waris bukan? Bukan. Ini Bang. Dari kuasa maut, Bang. Oke, ke sana lagi. Enggak, tapi kita bisa nggak sih Kak mandi pakai air kencing nggak? Mandi pakai air kencing? Ya kalau abang mau ya terserah. Kalau saya nggak mau bisa nanti gatal dan bau, Bang. Iya, itu nggak. Tapi simpelnya bisa nggak kita mandi pakai air kencing? Iya, secara prinsip bisa-bisa aja, tapi secara prinsip justru nggak bisa dong. Secara prinsip justru nggak bisa dong. Kalau ditanya bisa nggak bisa. Tapi kebanyakan tarik napas nih kayaknya Kak Rosi. Bang Jibril. Apa tuh? Melkisedek itu yang minta darah Yesus. Dia bilang tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Manusia itu tidak akan dilepaskan dia dari cengkraman dia. Dan Melkisedek ini nggak mau lengser dari jabatannya sebagai imam besar agung kalau Yesus tidak memberikan darahnya. Nah, kalau Yesus memberikan darahnya kan, which is yang dilarang mandi pakai air kencing, nggak boleh. Kakak nggak bersih. Ya, tapi gimana lagi, Bang? Alkitab bilang ya memang yang minta darah Yesus itu iblis. Ya mau gimana lagi, berarti kakak udah setuju ya kakak mandi pakai air kencing ya. Saya nggak ada masalah juga kalau kakak. Saya bilang ya paling ya kak nggak bersih kayaknya. Habis mandi kayaknya makin pesing nih. Loh, memang gini Bang, cara menyucikan dosa itu memang pakai apa? Kalau kita mau membersihkan
kan ya pakai sabun. Tapi membersihkan dosa itu pakai apa? Ya pakai darah Yesus memang. Ah, haula wala quwata illa billah tuh. Kan. Astagfirullahaladzim. Iya, Ya dibilang begitu di sini yang keluar di dikatakan sono. Setidaknya begitu Bang. Yang tertulis itu begitu. Saya kan hanya menyampaikan aja. Sementara Yesusnya sendiri bilang kalau mau ngapus dosa tuh tobat, Kak. Iya bertobat, tapi kan harus percaya percaya kepada Dia. Percaya dia Percaya, sama dia Bang. kalau dia Percaya nabi kepada bukan dia Tuhan. perkataannya. Betul, Darah setuju. Yesus yang spiritual ya, maksudnya menyucikan kita dari segala dosa dan kecemaran. Jadi ketika kita Setuju. percaya, Matius 4:17, sejak waktu itulah Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab Betul. kerajaan sorga sudah dekat. Bertobat. bertobat itu artinya berbalik, Bang. Berbalik itu kan belum berarti, maksudnya belum 100% kan, baru berbalik aja dari Bukan suruh bunuh anak orang. Bang. Yesus bilang kepada Nikodemus di Yohanes 3 yang dilahirkan dari definisi roh. Bukan dari karena keinginan gini, Bang. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, Yohanes 3 ayat 3. Apa yang dilahirkan roh adalah roh, dari roh gitu, Bang. Jadi jangan samakan fisik manusia kita, Bang. Tetapi roh itu dari Tuhan. Makanya kita punya satu Tuhan yang sama, yaitu Bapa segala roh. Roh kita itu berasal dari Tuhan. Darah daging kita dari orang tua kita. Sperma orang tua kita, maksudnya dengan Kakak tahu nggak sih, dari semua penjelasan saya, dari segi keimanan saya, dari penjelasan saya dan semua, menurut kakak ajaran saya benar atau salah? ada benarnya. Di mana Ada salahnya? benarnya, Bang. Saya nggak bilang ya ada benarnya. Di mana salahnya? Iya, kalau Abang kan bilang Tuhan itu memang benar-benar tidak mengutus apapun, dan tidak, dosa itu sebenarnya tidak perlu tidak ada proses namanya penebusan manusia dari dosa, itu tidak ada. Terus Serupa sama dengan yang dikatakan Yesus. Iya, maksudnya konsep juga tentang iblis yang memang minta darah dari Tuhan Yesus juga nggak ada. Itu kan semua adanya di kekristenan. Nah, Jadi di mana memang salahnya ajaran saya? nggak bisa. Jadi kan nggak bisa dia. Maksudnya kan nggak apple to apple, Bang, membandingkannya. Emang kita udah beda gitu ajarannya, Bang. Enggak, di mana salahnya ajaran Nabi Muhammad SAW? Saya nggak bilang salah, Bang. Janganlah. Enggak, saya nanya di mana? Di mana salahnya? Karena yang saya lihat ajaran Nabi Muhammad sama mana ajaran Yesus itu sama, Kak? Bang, 100% ya. Bukan. Kakak bisa setuju nggak di situ ajaran Nabi Muhammad dengan Cuman ajaran berbeda aja, dengan Bang. Yesus sama? Berbeda dalam berbagai, misalnya kan tentang malaikat, pengajaran tentang malaikat berbeda, pengajaran tentang penebusan berbeda, pengajaran tentang dosa berbeda. Tentang malaikat Ya, jadi bedanya di mana, Kak? Bagaimana? Kakak, satu. Di mana ajaran Nabi Muhammad sama ajaran Yesus mengajarkan soal malaikat iblis, Kak? Di mana Yesus mengajarkan soal malaikat iblis? Itu ada Matius 25 nomor 41. Iya. Dan dia akan berkata juga kepada utusan, Kak.
Jadi di sini maksudnya dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, enyahlah di hadapanku dan engkau orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan utusannya, bukan malaikat, Kak. Ya, utusan iblis siapa, Bang? Utusan iblis ya setan. Ya, setan itu juga malaikat. Mengajarkan ada malaikat iblis, Kak. Coba. Ada di Wahyu, Bang, 12 ayat 9 ya, Oke, kalau nggak salah dibilang apa? Wahyu Iblis pada enggak, malaikat Tuhan enggak, ya, yang tunggu. dipengaruhi. Wahyu berapa, Kak? 12 ya, Bang, kalau nggak salah ayat 9 Wahyu ya. Saya lihat dulu 12 juga. nomor 9. Oke. Dan naga besar itu si ular tua yang dia dilamparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Kalau saya lihat original teksnya di sini, pesuruh Tuhan itu malaikat. Kalau pesuruh iblis itu setan, Kak, bukan malaikat. Iya, Bang, setan itu pun malaikat, Bang, tadinya. Jadi sebenarnya tadinya tuh nggak ada itu. Kan, nah, coba di mana Yesus mengajarkan iblis punya malaikat? Ya tadi aja, Bang, udah ayat tadi. Lah itu Bang. utusan Iya. utusan iblis itu bukan malaikat, Kak. Ya, saya nggak tahu lah, Bang, kalau berdasarkan teks original diterjemahkannya begitu. Tapi yang namanya utusan, ya memang malaikat itu diutus, ya. Dalam hal ini kan iblis. Kak, kalau utusan Tuhan itu namanya malaikat. Kalau utusan presiden namanya ajudan. Utusan iblis namanya setan. Beda Kakak namanya. Udah keburu maghrib nih. Bang Zuma, waduh katanya 15 menit. Aduh. Aduh. Enggak, karena ini nanti kita bisa terusin, Bun. Saya percaya, saya beriman bahwa ajaran Nabi Muhammad itu sama dengan ajaran Nabi Isa. Nggak mungkin ada bedanya. Makanya tuduhan kakak bilang, oh ajaran Nabi Isa itu mengajarkan kalau malaikat itu ada iblis atau malaikat itu setan. Wah, itu saya mesti luruskan. Makanya nanti kita terusin deh, coba di mana Kan meluruskannya maksudnya pakai kitab abang gitu. Kan. Bukan. Ini kan pakai kitab ini kan itu sepenuhnya salah. Bukan, kan ini saya pakai kitab kakak. Di mana malaikat dibilang iblis itu rupanya utusan iblis. Utusan Ya, iblis utusan kan? nggak masalah, Bang. Utusan itu tetap aja para Bukan berarti malaikat utusan dong. yang memang malaikat juga. Nah, itu kan berarti asumsi utusan iblis malaikat. Ya, memang utusan itu malaikat, Bang. Ya berarti Malaikat itu ya memang asumsi. gini, Bang. Hanya ada dua. Iya, iya, yang kakak sebut iblis juga malaikat kan berarti asumsi kan. Sementara Nggak di asumsi, original Abang. teksnya Iya. utusan iblis itu belum tentu malaikat, kakakku cantik. Aduh, Abang yang ganteng ya. Kalau Anda baca ya, skill 28 ayat 15 dikatakan ya, hari penciptaan Lucifer itu. Tunggu, Dia malaikat yang maha tunggu. indah. Iya. Maaf Bang Jibril yang terhormat. Kalau Siap. Abang kan mengenal yang namanya ada malaikat katanya. Ada iblis. Ada jin. Kalau di kita hanya mengenal malaikat. Cuman kalau malaikat itu memberontak terhadap Tuhan, durhaka, disebutnya malaikat iblis gitu, Bang. Oke, saya jelaskan dari perspektif Islam biar kakak paham ya. Karena kayaknya kakak belum paham tapi mencoba menjelaskan. Saya luruskan, Kak. Dalam Islam, Kak, malaikat itu nggak punya free will. Malaikat itu nggak punya nafsu, nggak punya desire. Dia nggak punya keinginan. Malaikat ini simpelnya suruhan
Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya. Jadi contohnya kalau Allah beriman, dia ibadahnya bagus, dia rajin, dia ini menyembah Allah Subhanahu wa taala, makanya diangkat derajatnya. Si jin ini diangkat derajatnya. Begitu diangkat derajatnya dan Nabi Adam diciptakan, si iblis ini menunjukkan warna aslinya. Dia sombong. Gue nggak mau tunduk sama Adam. Kenapa? Karena gue terbuat dari api, sementara Adam terbuat dari tanah. Dia lebih rendah daripada gue. Dia nunjukin warna aslinya, sombong. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga bilang, sombong itu pakaian nggak cocok. Kalian nggak pantas kalian sombong. Kalian ini makhluk. Makanya si iblis ini tadi menunjukkan kesombongannya karena dia berpikir, oh ini gue udah banyak ibadah gue, tanah yang menghasilkan hidup, api itu membakar, menghanguskan. Jadi tanah itu lebih mulia daripada api tadi.